Oke, sebentar. Sabar ya. 3 menit lagi ya. Mata sapi dibakar penuh desa. Boleh? Tenang. Ya udah, aku bisukan aja nih. Masih ada Oten yang berotak. Ah, itu dia. Masih ada Oten nggak sih? Oscar Api, salam satu Tuhan. Waduh. Perbandingan Kristen terlalu kepanjangan temanya kalau tulisannya kayak gitu, nggak cukup. Hansu. Sudah, Naruto udah disepak. Ayo guys, di tap-tap. Mana ini, Abah? Silau guys. Temanya tahun 2003 masih menyembah manusia. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada panas. Ada suaranya, Abah? Enggak ada suaranya ya? Ya. Kalau ini? Sama, belum ada suara. Oh, ada kok. Oh gitu. Kok saya nggak ada ya? Oh, HP saya. Coba bersuara, Bah. Cek. Oh ya, aman. HP saya ternyata. Ya, assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Bang Zuma? Lagi di rumah aja. Ini saya mau sampaikan Ya, agar silaturahmi kita tidak bubar. Pinjam dulu 1 miliar. boleh. Belum ada ininya, belum ada tamunya. Belum ada. Ayo, Oten. Kira-kira tema apa bagus ini, Bang? Temanya apa ya? Temanya apa bagus? Apa temanya? Temanya apa? Kira-kira apa, guys? Komen dong. Ini roti. Coba kita coba dulu. Ini ada roti. Roti apa balao. tadi? Bukan. Roti balao itu tertulis. Assalamualaikum, selamat malam dari Malaysia. Halo Malaysia. Waalaikumsalam. Selamat malam, roti tikus. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dengar suara Gurunda. Terima kasih buat Bang yang udah naikin saya. Insya Allah. Siap, Bang. Salam kenal Ada yang ingin Bang. disampaikan, Biasa Bang? saya dari Lombok selalu nyimak setiap Abang berdebat. Tapi terima kasih udah bisa menyapa ya. Ya, alhamdulillah. Saya doakan Abang supaya tetap sehat, walafiat, panjang umur. Saya juga tetap sebagai perisai bagi umat muslim supaya tidak goyah imannya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Iya, terima kasih. Yang penting saya udah Siapa? menyapa, diturunkan juga enggak apa-apa. Mungkin nggak ada yang perlu didiskusikan. Alhamdulillah udah bisa menyapa itu aja. Salam sama teman di sana ya, sama keluarga juga ya.
Ya, terima kasih Bang Juma. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari dulu pengen dengar suara Bang sama-sama Juma. Bang. Masya Allah. Oke Bang Roti, terima kasih Bang ya, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Bang. Semoga Allah selalu menyertai Anda semua. Amin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih host sudah dikasih naik nih host. Siap Bang. Mungkin saran kalau boleh ya Bang Juma. Ya, Pak, kasih tema yang mana paling toleransi antara di Nusantara ini ya, di Indonesia ini, mana agama yang paling toleran? Mungkin itu saran aja. iya, Karena iya. ada di Temanya. podcastnya siapa nih? Iya, di podcastnya DC ya, yang sama Ustadz Das Latif. Jadi di situ tuh jelas kalau Ustadz Das Latif itu udah menginfokan bahwa Islam itu Islam itu paling toleran. Sebelum Amerika dan Eropa mengenal apa itu HAM, Islam itu di awal udah mensiarkan apa itu yang disebut toleransi. Iya, betul. Jadi biar kita paham juga nih Bang Juma. Iya, Mungkin saudara-saudara kita dari sebelah juga harus tahu sebenarnya seperti apa sih toleransi yang kita nih sebagai umat Muslim itu lakukan. betul. Di Mungkin agama itu lain, aja. iya, betul. Nanti Oke, kita, Bang. insya Allah. Wah, terima kasih host udah Sama-sama dinaikin. Bang, Makasih Sama-sama. Bang Juma. sama-sama Semoga Bang sehat selalu. Iya. Iya. Ada. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Salam tauhid, salam Salam satu Tuhan, satu Tuhan. merdeka. 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ada Oten yang mau naik. Oten, ayolah. Kenapa di akun ini sekarang tidak ada berani lagi Oten yang mau naik? Coba ini, kira-kira Oten nggak ya? Mohon apa tadi itu? Kelewatan komennya. Mas Zuma, Gimana? sudah makan? Makan malam belum? Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam AKT24. Iya Bang, Al-Kahfi. silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Al-Kahfi itu AK itu Al-Kahfi Takwin gitu sebenarnya AKT. AKT, Oke. Al-Kahfi Takwin. Masya Allah. Iya, namanya bagus. nama panjangnya sebenarnya Al-Kahfi Takwin gitu. Ada yang ingin disampaikan Bang? Masya Allah. Ini izin sebelum nanti ke Kristen itu yang di Ya. samping mau menanya di Bang Juma. Iya. Ya, ini Bang, kan kebetulan untuk saya pribadi kan jurusan ambil prodi pendidikan seni rupa nih Bang. Nah, terus saya tuh tertarik dari segi apa namanya tuh kayak seni lukis, kayak bertema-tema ini loh Bang. Semenjak ikut Bang Juma dan teman-teman lain itu tuh kayak Iya. tertarik banget dari segi lukisan kayak lukisan abad pertengahan kalau nggak salah tuh Bang yang tentang kayak Rasulullah terus menyampaikan kayak malaikat. Nanti kan di sampingnya tuh ada tulisan Arab, Al-Qur'an dan sebagainya kan gitu Bang. Nah itu kira-kira boleh nggak Bang kayak misalnya nanti saya terapkan lukisan seperti itu, tapi maksudnya gini kan kita tahu kan ya nggak boleh Bang kalau misalnya Makhluk hidup. ilustrasi Nabi Muhammad. Iya. Nah tanggapan Bang Juma tuh gimana Bang? Iya, pakai ini aja kaligrafi Muhammad, Nabi Muhammad, kaligrafinya. Karena kalau mau nggak mungkin. Ya izin Bang,
kalau misalnya gini bang, postur tubuh itu sebenarnya kayak postur tubuh manusia, tapi nanti untuk kayak bagian kepalanya tuh kayak nanti dibikin cahaya terus kalimatnya Muhammad Rasul apa Muhammad bang, itu boleh nggak bang atau emang nggak boleh? Sejauh saya belajar sih sebenarnya itu nggak boleh kalau misalnya ada satu Oh, iya deh. penggambaran yang identik dengan Rasulullah kecuali dengan namanya beliau. Oh Iya. iya. Berarti Tapi tidak cahaya ada hukum, full- tidak ada hukum Iya, yang Bang. secara jelas ya untuk kemudian mengatakan itu haram. Tapi setidaknya sebagai umat kita menghargai beliau, ya kan? Iya, siap. Karena kalau kita Iya. menggambarkan dalam bentuk manusia, bisa jadi tetangga sebelah itu nanti, ya jangankan beliau, lafaz Allah saja itu mereka jadikan sebagai olok-olokan. Siap. Bang. Iya. Walrus. Iya. Walrus, makasih. Berarti Sudah Iya. dikasih kesempatan saya berbicara. sama sedikit Oke, bang. oke. Sorry, Iya, sedikit, nanti Bang. saya Bentar ya, Bang, ya. Dikit bang sebelum saya turun. Sama ini bang Juma dikit sebelum nanti kan kebetulan ada teman Kristen nih. Saya pengen Iya. tahu aja bang nanti tolong ditanyakan nih sama teman sebelah atau nggak bisa dijawab letak surga atau proses letak ini dulu soal letak surga umat Kristen itu di mana? Terus yang Oke. kedua proses penciptaan dari manusia itu seperti apa? Tolong dijelaskan dan surga juga tolong dijelaskan itu letaknya di mana? Oke Bang, AKT24, terima kasih Bang ya atas penyampaiannya. Oke, kita mulai diskusinya aja. Maaf saya turunkan sebelumnya. Semoga Ini sehat dulu ya, selalu Bang. Saya turun dulu ya Bang Juma. Ya, Bang. makasih sahabatku, masya Allah. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendakwa jalanan Kristen ya? Iya, Kristen. Sebelum saya berbicara, saya Siap. mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Terima kasih. Iya, oke Bang. Saya mau bertanya di Al-Quran ya di surah QS 16. Surah QS 16 ayat 51 Bang. Di situ kan Apa itu? Allah berfirman, janganlah kamu Iya. menyembah Tuhan. Ya, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Oke. Nah, Iya. Allah kan berfirman begitu. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapakah Dia ini? Dia itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh. Kok Allah masa Allah bilang begini? Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Masa Allah bilang seperti itu, Bang? Kalau dia mengaku dirinya Maha Esa, bentar dulu Bang. Kalau dia mengaku dirinya Maha Esa, Bang ya, ya pasti dia bilang hanya Akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak ada masalahnya dong, Bang. Oke. Gitu. Jadi harus kita manai dulu, Berarti Bang. dia oke. Kita harus memaknai dulu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima pewahyuan Al-Quran bukan dalam bahasa Indonesia. Sementara Anda hadir di sini memaknai bahasa Indonesia. Saya kasih ilustrasi sederhana supaya Anda bisa paham. Ketika saya berbicara kepada staf saya di kantor, lalu saya sedang berbicara kemudian terkait dengan anak saya di rumah. Saya katakan kepada staf saya terkait dengan anak yang ada di rumah, saya katakan bahwasanya ya mudah-mudahan saja ya orang tuanya ini saya berbicara tentang anak saya. Mudah-mudahan orang tuanya itu bisa seperti apa yang mereka harapkan. Ini saya sedang berbicara tentang diri saya. Tapi yang saya bahas adalah anak saya. Tapi saya mengatakan orang tuanya. Siapanya di situ? Perkataan siapa aja, Bang? Tunggu. Tunggu. Siapanya di situ? Aku atau orang lain? Coba, ya, ini besarin dulu saya dong, besarin. Ini ada saya bawa data dalilnya. Jangan dikira Tunggu sebelum ke sana. Anda kan hanya umat terjemahan. Anda kan cuma umat terjemahan. Saya tanya dulu, jawab dulu yang tadi pertanyaan saya. Oke? Ketika saya berbicara, semoga orang tuanya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka.
Ini saya sedang berbicara tentang anak saya. Nya di sana itu orang tuanya, nya di situ siapa? Boleh nggak saya menggunakan bahasa seperti itu? Sekarang di sini dia pakainya atau tidak? Iya. Besarin dulu saya, besarin. Tunggu. Tunggu dulu. Jawab saya dulu itu. Jawab dulu itu. Nya di situ. Ya, saya tidak sedang membahas itu. Oke? Saya tidak sedang membahas ayat itu. Saya sedang memberikan analogi kepada Anda. Oke? Saya sedang memberikan analogi kepada Anda. Aduh. Udah turunkan. Turun di bawah. Enak kan? Kan enak. Sudah dikasih dilayani baik-baik. Masa tahu pendakwa ngeyel kamu. Makanya kurangi makan babi. Orang bertanya baik-baik, bukannya memberikan jawaban, malah ngeyel. Sudah gitu cuman modal terjemahan pula mau bahas Quran. Emang enak digituin? Enak. Udah tanda-tanda ngeyel, bahas kitabnya orang ngeyel. Seakan-akan Anda yang tahu, membaca Quran aja Anda nggak bisa. Lo sosokan mau. Harusnya kamu itu mengikuti apa yang saya katakan karena kamu bertanya. Saya memberikan ilustrasi ketika saya mengatakan semoga orang tuanya bisa memberikan yang terbaik. Ini saya sedang berbicara tentang anak saya di rumah. Kira-kiranya di situ saya atau bapak lain? Ditanya malah larinya kemana? Di situ nggak adanya, di situ ada dia, kata dia. Pekok. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Gurunda. Iya, sehat. Oke, ini ada siluman. Siluman, kamu Islam atau Kristen? Silakan dibuka mic-nya. Siluman apa ini? Siluman kera? Siluman ular? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siluman, silakan dibuka mic-nya, siluman. Kalau nggak ada, saya turunkan ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. Waalaikumsalam. Kenapa namanya siluman? Mau tanya Gurunda. Iya, gimana Bang? Iya, kayak gini Gurunda. Iya. Mohon maaf untuk sebelumnya. Untuk kasih kehidupan yang saat ini kan, kehidupan gimana kan Gurunda? Kehidupannya moral kita sudah agak menurun, terus keimanan kita sudah agak menurun. Untuk yang saya tanyakan ini bukan apanya Gurunda, tapi semua yang orang di sekitar kami itu mengalami kesusahan dalam ekonomi. Apakah ada efek dari keimanan kita Gurunda? Mohon penjelasannya Gurunda. Saya rasa tidak ada hubungannya, karena orang kafir juga semakin hari semakin hebat ekonominya. Orang ateis juga begitu. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih. Semua hambanya itu dikasih, mau dia yang beribadah kepadanya maupun yang tidak beribadah, semua Allah kasih. Jadi tidak dilihat daripada seberapa taat orang itu. Jadi kalau rezeki itu digambarkan oleh Allah hanya kepada orang yang taat, maka orang semua akan berlomba-lomba ke masjid. Orang semua akan berlomba-lomba ke masjid. Tapi yang kita lihat, orang semakin jauh dari masjid, biasanya orang itu semakin hebat ekonominya. Jadi itu bukan dasar pijakan untuk menilai bahwasanya agama adalah cerminan daripada harta rezeki itu adalah cerminan daripada kebenaran sebuah agama. Enggak. Kalau itu yang dijadikan sebagai sandaran, Firaun berarti benar, atau Qarun berarti benar, karena mereka adalah orang-orang yang berharta yang sangat banyak. Jadi
yang menjadi kebenaran, poin kebenaran itu yang paling bertakwa di antara kita. Seperti itu, Bang. Oke, Bang ya. Terima kasih Oke. Bang Zul. Ya, oke, hanya 2 menit. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Semoga sehat selalu, Bang. Amin, amin, ya Allah, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ini ada Felix. Felix, kamu Islam atau Kristen? Felix. Yang tadi itu, yang bertanya tadi itu seandainya dia itu apa? Bukan tujuannya menghujat. Di ayat itu kan sudah jelas berbunyi di ujung kalimatnya itu Pak iya ya farhabun kan ada. Dan hanya kepada aku saja engkau takut. Jadi huwa di situ itu merujuk kepada aku juga. Akulah Tuhan. Makanya saya kasih analogi. Yang dibawa jangan mengatakan kita takut, tidak ada yang takut. Ini sudah sangat jelas. Dalil yang dia bawa itu sudah sangat jelas. Ya, hanya saja memang tujuannya mau menghujat. Apa buktinya mau menghujat? Kan dia mau mendengarkan. Dikasih analogi tidak mau didengarkan. Sok-sokan. Tidak ada orang kafir tidak akan sampai kepada Al-Quran kalau tujuannya mencari kelemahan. Tidak sampai. Mereka tidak akan sampai kepada Quran kalau kemudian tujuannya itu hanya untuk menghina, menghujat. Nah, lain cerita kalau memang mau belajar. Kalau orang mau belajar Quran, pasti dia mendengarkan dengan tenang. Udah sangat jelas kok dikatakan di situ. Pak iya ya dan hanya kepadaku. Ya. Artinya hanya kepada Allah saja. Meskipun Allah mengatakan dia, kemudian nya, itu bukan berarti begitu juga dengan adanya kata kami. Bukan berarti banyak Tuhan, banyak Allah. Cuman satu. Cuman mereka memang tujuannya hanya untuk mengolok-olok gitu loh. Bukan untuk mau belajar Islam. Dan memang Tidak pernah Bang. Iya gimana deh? Tidak pernah nyampe isim domir itu Bang, kata ganti Bang. Itu dia makanya. Itu sebenarnya begini, Akhi, di dalam Yohanes 17 ayat 2. Kalau dia itu mau ngotot ya, dan argumen dia itu kita pakai, berarti ada 2 Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini 2 Yesus berarti. Yang ngomong di situ Yesus. Sama seperti engkau. Ini Yesus ngomong seperti itu kan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya siapa di situ? Orang Kristen pasti ngomong itu Yesus. Loh kok pakainya? Kalau itu Yesus sendiri? Ah, ini ketampol dia sebenarnya pakai Yohanes 17 ayat 2 itu. Begitu, Wahai. Lanjut. Iya, itu sudah tepat itu, sudah benar itu. Nah, kalimat terakhir dari ayat tadi kan sudah mengatakan fa iya ya farhabun. Dan hanya kepada aku saja engkau takut, jangan kepada yang lain. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahain isnain. Jangan ada 2 Tuhan. Jangan ada 2 Tuhan. Dia saja, dia di situ siapa? Aku. Makanya tadi saya memberikan contoh itu. Sama seperti saya kan, dikenal dengan sebutan Bang Suma, Sensei Suma, dikenal dengan Bapak dan seterusnya. Ya, ketika seorang berbicara tentang berbicara tentang Sensei, ya saya sedang berbicara tentang Sensei, maka saya mengatakan dia, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya mudah-mudahan saja Sensei Suma bisa segera meraih ya level Sensei dan 3-nya dalam tahun ini. Ya, itu artinya saya sedang berbicara tentang saya. Ini bahasa Indonesia pun tidak ngerti. Datang-datang Al-Quran terjemahan. Jangan kau menyembah 2 Tuhan. Karena sesungguhnya hanya dialah Tuhan itu. Siapa dia itu katanya. La haula wala quwata illa billah. Selesaikan dulu PR-nya tentang Bible, baru pindah ke Quran. Kalau mau pindah ke Al-Quran, belajar dulu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Jangan kau membahas tentang Al-Quran dengan terjemahan. Kamu ditertawakan sama anak-anak kecil usia 3 tahun di Islam kalau gitu caramu.
Oke, silakan. Ada oten baru di bawah ini. Siapa ini? Siapa nih, Pak? Oten Ini baru di bawah. Bang Musa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sesekali ngumpul sama orang-orang alim. Oh, Masya Allah. Orang-orang alim. Yang benar ini, yang benar. Alim atau alim? Demi Allah. Tunggu. Alim atau alim? Orang-orang alim. Oh, kira. Kamu enggak lah. Antum baperan sekarang. Sekarang kita nggak tahu siapa musuh siapa lawan di sini, akhi. Oh, betul. Makanya Kalau saya ulama, bukan ulama ya, ulama. Oe. Itu kan ulama itu oe, tulisannya oe. Nah, kalau saya itu dia ulama. Iya. Itu karena ini saja barisan orang-orang sakit hati yang pada akhirnya mereka ini pengennya menonjol tapi ilmu tidak ada, ya. Ketika bernarasi merasa paling. Saya tutup kamera kalau bahas yang kayak gitu-gitu. Nggak enak. Biar saja aku. Karena apa? Makanya ketika kita ini berdebat ini kan harus ada adab, ya. Ketika saudara kita tengah bernarasi, tengah menguraikan segala sesuatu apa yang kita ketahui, maka jangan pula baru datang langsung potong. Itu kan tidak ada tidak ada adab. Sekalipun dia saudara kita, akhirnya kan menimbulkan rasa Masya Allah, kenapa begini? Nah, begitu kita jauhi orang-orang seperti itu, bukan menjauhi bukan karena benci, tapi dakwah kita kalau sudah ada yang mendominasi, kita mundur, cari tempat lain yang dimana di sana tempat kekurangan personil, begitu ya. Nah, itu kan menjadi lebih baik menurut saya. Nah, di situ tersinggung dia. Saya tersinggung, berkumpullah dengan barisan-barisan kaum munafik sehingga mereka berkata-kata terlepas dari etika. Katanya umat muslim harus bekono, harus begini, harus bersatulah bekono begini. Tapi perihal masalah metode dalam berdebat, dia tidak bisa kuasai lalu menyalah artikan dari apa yang kita sampaikan. Contoh seperti yang baptis itu masih asik dibahas. Jadi dahulu zaman kita Ustadz Sugi, zaman kita lah, ketika kita berdebat sama mereka lalu ada adu argumen yang sifatnya paralel, itu kan tidak apa-apa, tidak pernah kita bergesekan, kita bermasalah. Sekarang ini Aki Musa, sebenarnya mengenai pernyataan Bang Aki Juma mengenai baptis itu udah lawas itu kita ungkapkan. Sejak saya zaman di WA dulu saya juga pernah memakai itu. Dan saya sering. Nggak ada yang protes. Sering saya ucapkan itu. Karena kita mengerti maksudnya gitu. Waktu di Zoom juga saya ucapkan itu juga. Kenapa nggak sering, udah sering. Makanya dalam mungkin gini ya, bentar sedikit. Mungkin gini, kalau Zakir Naik di sini pun mungkin diprotes karena Zakir Naik pernah ngomong begini. Kalau Kristen itu artinya orang yang mengikut Yesus, saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Sama sebenarnya, esensinya itu sama seperti yang disampaikan Bang Juma itu. Bang Juma itu hanya mengambil istilah saja, tidak masuk ke dalam, tapi mereka dibawa ke dalam. Padahal maksud Bang Juma, kalau baptis itu artinya pertobatan, menyucikan diri, ya, apalagi pengakuan iman. Kami umat Islam lebih dari itu. Kami dibaptis sehari 5 kali, maksudnya
kami melakukan pertobatan, menyucikan diri, ya, mengakui keimanan kita itu 5 kali sehari. Jadi jangan dibawa masuk masalah baptis itu begini, wudhu itu begini, bukan ke situ sebenarnya Bang Juma, itu hanya istilah saja yang diambil itu. Kok nggak paham-paham sih mereka ini, heran saya. Ya itu, makanya ketika ada salah satu seseorang yang menantang Akhi Zuma untuk berdebat, lalu saya sampaikan, ilmu apa yang antum punya? Antum orang baru. Saya katakan, sebelum Akhi Zuma mengatakan itu, saya pernah mengatakan itu dan dulu tidak ada masalah. Ya sama seperti yang Ustadz Sugi sampaikan, jikalau itu menjadi sebuah kesalahan, maka Zakir Naik juga pernah berkata, kami jikalau ukuran menjadi seorang pengikut Jesus ini adalah orang yang benar dan menjadi sebuah ketaatan, maka umat Islam lebih Kristen dari yang Kristen. Bahkan Ustadz Moko Kinta juga pernah mengatakan itu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lain, guru-guru kita yang lain juga pernah mengatakan itu. Ini kan hanya metode di dalam ranah berdebat, gitu. Mencari keseimbangan, artinya mengimbangi dari apa yang menjadi keyakinan mereka, gitu. Iya. Kan itu. Penyampaian Bang Zuma itu bisa salah kalau Bang Zuma menyampaikannya di intern. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ayo kita baptis. Mau sholat kita baptis, nah, itu salah. Ustadz Sugi, ya. Itu klarifikasi sedikit. Yang ditantang debat bukan Bang Zuma, saya itu yang ditantang itu. Iya, saya dengar itu. Nah, padahal Ustadz Wafi udah menjelaskan secara ilmu balagohnya. Itu dijelaskan, saya di bawah, udah dijelaskan kayak gitu kok masih nggak paham juga gitu, heran saya. Iya, makanya Akhi, ada berapa orang yang pokoknya Ustadz Wafi, Akhi Zuma, semuanya ditantang. Dan ini saya sampaikan, hari ini saya diperintahkan oleh Tristan untuk meminta maaf pada Yuni. Demi Allah, sekali saya disuruh minta maaf sama Yuni, yang perintahkan Tristan. Demi Allah, sampai langit ini runtuh, tidaklah mungkin saya akan meminta maaf dengan orang seperti itu. Akhi, ya. Tunggu sebentar, kita nggak perlu terlalu panjang membahas ini ya. Oke. Karena ini adalah sebenarnya yang kayak gini nih bagi saya itu hanya remah-remah, bukan materi yang penting. Bagi saya ini hanya anak TK yang punya pengajaran yang kayak gini-gini. Ini coba kita lihat ini ya. Ini Wikipedia wudhu, terus kemudian nih dalam agama Kristen, ini kelihatan ya, dalam agama Kristen jelas di sini diterangkan baptis, ini baptis dan basuh kaki adalah bentuk wudhu. Nih, jadi wajar dong saya bicara tentang itu. Karena mereka yang memulai ini, ya kan? Nah, jadi saya hanya sekedar menggunakan ilmu balaga saja, kaidah-kaidah tasbih. Masa mereka nggak paham? Saya rasa mereka ini orang berilmu sih sebenarnya, tapi ternyata minim. Nggak nyangka saya loh, kalau orang selevel mereka ini mau memprotes gitu loh. Nah ini apa? Ini adalah link Kristen sendiri, nih. Clawing Jesus. Ini membahas apa nih? Pembersihan. Nah, kalau kita lihat apa yang diuraikan di linknya mereka ini bahas tentang wudhu ini. Ini bahas wudhu. Ini ada rangkaian wudhu semua ini. Ini membahas tentang wudhu. Wudhu yang katanya banyak dalilnya di Bible. Nih. Ini wudhu semua ini. Dari Alkitab tematik. Ini bicara tentang wudhu. Nih. Apa sih tujuannya sebenarnya mereka ini protes? Mau membodoh-bodohi umat dengan menjauhkan daripada pemahaman wudhu dan baptis itu berbeda. Nih, karena memang baptis dan wudhu itu tidak sama. Saya hanya menarasikan itu ketika dia mengatakan tidak ada keselamatan di Islam, karena di Islam tidak ada baptis.
tidak ada keselamatan. Kalau kalian itu percaya kepada Yesus, pasti kalian dibaptis. Maka muncul narasi itu. Baptis itu ya sama. Kalau misalnya baptis itu Anda katakan pensucian, pengakuan dosa, kemudian pembersihan diri, maka saya katakan kami 5 kali sehari, gak ada masalah. Tapi ternyata justru yang tidak paham adalah kalangan orang yang merasa intelektualnya tinggi, orang yang pemahamannya lebih hebat. Nih, apa saya harus diam membahas ini? Apa menyampaikan ini? Sementara mereka lebih dulu mengambil data-data dari Islam itu sendiri, mengatakan bahwasanya baptis itu wudu, ya kan? Maka ada alasan jelas kenapa saya mengatakan kalau baptis itu Anda katakan seperti yang Anda uraikan, maka kami juga melakukan hal itu. Nih, ini berbicara tentang wudu loh ini, wudu dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, pembaptisan dan basuh kaki adalah bentuk wudu. Nih, wudu nih. Nah, kalian belajar lagi ya. Hati sebenarnya yang perlu diperbaiki di sini hati. Dan saya tahu bukan itu sebenarnya. Saya ngerti kok. Jadi bukan masalah baptis, bukan masalah apa, bukan masalah nggak usah perlu dibahas di sini nanti. Mungkin mungkin kita perlu ini berikan surat terbuka pada TikTok untuk menciptakan hiu. Kan paus sudah ada. Bagaimana kalau hiu kita suruh? Gitu. Pausnya nanti dimakan, Bang Ustaz. Jadi begini, makanya ketika kita ingin menonjol, supaya umat itu lebih dapat lebih mengenal, itu memang kita harus banyak belajar. Nah, ini kan Akhi Zuma mau disaingi itu, ya saya rasa agak susah karena memang Allah berikan nikmat untuk beliau ini memang beda dibanding yang lain. Contoh, saya boleh bicara enggak, Bang? Setelah ini, Bang. Enggak, sedikit saja nanti Ustaz sambung. Dari zaman Facebook itu Akhi Zuma memang sudah dikagumi umat. Ya, terus sampai di grup WA, bahkan di grup WA itu Akhi Zuma ingat tidak saya tukang ngumpulkan VN lalu diputar di sekolah-sekolah. Iya betul. Nah, itu para guru-guru dahulu menunggu kapan Akhi Zul, kalau zaman dulu kan Zul gitu ya. Akhi Zul itu kapan ada perdebatan lagi? Oh belum, nanti kalau ada pasti dikasih tahu. Sampai disimpannya di flash disk itu ya, dikumpulkan, saya tukang ngumpulkan, nanti mereka lah yang dikopi, dimasukkan di flash disk, usai itu diputar ramai-ramai. Jadi itu memang sudah dari zaman dahulu kala ya. Jadi sudah dari zaman dahulu kian. Jadi Allah berikan nikmat seseorang itu berbeda-beda. Ada yang diberikan ilmunya tinggi tapi kebetulan Oke, mau silakan Ustaz Mafi. Oke, sebelum kita sapa dulu bentar Bang ya. Ini Woi 2 Kristen atau Islam? Shalom Kristen Bang. Oke. Ya. Ada lagi yang disampaikan Bang, Oten Pecundang, kita mulai aja diskusinya karena ini sudah dibahas sudah beberapa kali di Komal ini. Menurut saya udah nggak penting lagi sih karena kita memberikan panggung untuk mereka. Sebentar, Hosya izin bentar aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekalian apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ada barokahnya mengenai statement Bang Zuma tentang baptis dan wudhu, teman-teman. Ini mumpung ada Bang Zuma, ada saksinya. Pada mula ketika ada orang menelpon saya mengenai statement Bang Zuma berpendapat bahwa wudhu dan baptis itu sama, saya langsung jawab kepada dia, saya tidak setuju. Itu ya, itu yang pertama. Ketika awal-awal ada orang mengabarkan kepada saya bahwa Bang Zuma berstatement baptis dan wudhu sama,
Karena mungkin saya tidak tahu cerita lengkapnya, hanya seperti itu, maka saya jawab, saya tidak setuju. Nah, tidak lama dari itu, saya langsung chat Bang Zuma. Saya langsung WhatsApp Bang Zuma pada tanggal 7 Oktober. Langsung bilang, ada buktinya. Bang, apakah benar jenengan menyamakan wudhu dengan baptis? Kalau benar, saya tidak setuju, Bang. Bang Zuma menjawab, oh bukan begitu dek, saya tidak menyamakan langsung begitu, ada kronologinya. Dijelaskan oleh Bang Zuma kronologinya. Setelah dijelaskan kronologinya, karena ada statement dari si kafir bahwa baptisan itu ya penyucian dengan menggunakan air ya, dan itu bentuk menjadi penghapusan dosa, karena dengan itu mereka selamat. Maka ada reaksi dari Bang Zuma bahwa kita pun 5 kali dibaptis, tapi saya tidak, kata Bang Zuma, saya tidak menyamakan, kan gitu kan bahasa Bang Zuma, tidak menyamakan. Nah, saya juga bilang, iya Bang, memang tidak sama, tapi kalau dalam hal penyucian dengan air memang ada sisi tashbih, penyamaan. Apakah saya tidak punya dalil? Ada dong dalilnya. Nih saya tunjukkan ya. Saya langsung pakai kitab para ulama teman-teman ya. Saya bukan asumsi loh. Ini. Jadi tetap kita mengatakan tidak sama lah dari definisi. Dibesarkan host. Ya, dari definisi, dari rukunnya, batal-batalnya, syarat-syaratnya, semuanya agak sama, jelas. Ini kitab apa? Ini kitab, waduh, sampai hilang ini namanya sudah. Ini namanya Jawahirul Ma'ani ya. Ini Jawahirul Maknun. Jawahirul Maknun ini kitab balaghah teman-teman. Kitab balaghah yang ditulis oleh Syekh Damanhuri pada halaman 134 pada bab al-awwal, babul awal, at-tashbih. Nah, at-tashbih, tashbih itu apa? Tashbih itu ketika kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu itu sama dalam hal apanya, kan begitu kan? Titik poinnya itu apa dulu yang disamakan. Contoh nih, Bang Zuma seperti singa. Apakah Bang Zuma hewan? Bukan. Maksudnya itu penyamaannya dalam hal keberanian. Nah, bukan berarti Bang Zuma hewan, berbulu, hidup di tengah hutan. Bukan, jelas tidak sama. Tapi penyamaannya dalam keberanian. Kalau ada orang yang berani, maka disebut singa. Atau ada wanita cantik namanya bunga desa. Apakah dia bunga yang tumbuh di daratan, disiram setiap hari? Ya bukanlah. Istilah bunga desa itu menunjukkan dia cantik. Yesus itu domba seumpama. Apakah Yesus itu domba beneran yang ada di dalam kandang? Ya tidaklah. Itu namanya istilah tashbih, penyamaan. Ada arkanuhu, ada rukun-rukunnya. Nanti ada syarat-syaratnya. Ini ya, bisa dibuka di 134 kitab namanya Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Damanhuri. Ketika Bang Zuma mengatakan wudhu dan baptis, itu dalam hal apa Bang? Nah, kalau dalam hal penyucian dengan pakai air, dalam titik itunya saja, maka ya jelas sama, karena wudhu pakai air juga, dan itu juga merupakan kesucian untuk diri kita. Begitu. Dalam hal lain ya tidak sama. Nah, karena sudah apa namanya itu sudah klarifikasi, maka oh ya sudah Bang, kalau seperti itu saya pun setuju. Dalam hal itu saja ya tasbihnya, penyerupaannya, bukan yang lain, bukan. Saya ada dalilnya, dalil saya kitab balaghah. Ini balaghah ini sastra Arab. Gitu loh. Mungkin sekian dulu lah. Lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama mohon minta waktunya sedikit. Saya makasih banyak sama Bang Hos. Bang Hos makasih banyak ya. Saya udah berulang kali mau naik untuk bertemu sama Bang Zuma, ngobrol sama Bang Zuma. Saya itu penggemar berat Bang Zuma. Perkenalkan Masya saya Allah. Bang, dari Bali Bang. Masya Allah. Saya Kasih Bang. Setiap hari hampir 24 jam mengikuti Bang Zuma terus, tapi nggak bisa naik baru kali ini. Saya ucapin terima kasih buat Bang Hos sudah mempertemukan saya sama Bang Zuma. Bang Hos makasih banyak. Iya baik Bang.
Ya. Host, saya 1 menit lagi host, supaya ini jangan lagi ada yang bahas-bahas lagi berikutnya nanti. Boleh ya? Oke, terakhir kalinya. Iya, 1 menit. Saya perlihatkan kepada teman-teman kita. Nanti izin bicara ya host. Bentar ya Bang. Sabar ya Bang, 1 menit aja Bang Boy. Ini linknya teman Kristen ini. Nih. Ensiklopedia Baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja Kristen. Oke, nah kita lihat ini. Jadi bicara itu saya harus bertanggungjawabkan. Cuman saya berpikir tidak mungkinlah seorang Muslim yang mengaku hebat tidak paham yang kaidah-kaidah kayak gini. Ini coba ini. Ya ini sangat jelas. Sinto Thomas Aquinas, nih lengkap ini. Kalau bukunya mau dibaca silakan. Memberikan definisi berikut. Baptisan adalah wudhu bagian luar tubuh yang dilakukan dengan bentuk kata-kata yang ditentukan. Ya, para teolog kemudian jelas ini, pokoknya Anda baca aja sendiri. Nih. Jadi bukan saya yang mau menyamakan, bukan. Mereka memang menganggap baptisan itu wudhu. Hanya orang yang di Indonesia ini, oten Indonesia yang sosokan. Kalianlah yang menyamakan wudhu, bukan saya ini. Ini Santo Thomas Aquinas. Nanti Anda cari di Google, ini siapa ini? Santo Thomas Aquinas ini. Kenapa dia disebut Santo? Jelas ini linknya kalian. Nih, link kufar ini. Oke, baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja. Jadi kita ini bukan pemain baru, bos. Kita orang lama, bos. Jadi saya tidak nyangka kalau selevel kalian itu yang sudah merasa paling paham. Keberatan kali, wah saya tidak mau disama-samakan. Halo, Anda dari mana aja? Sudah berapa lama di Islam? Sebelum di Islam Anda di mana? Anda belajar apa? Hanya menghujat dulunya. Itu Islam kan Anda panitia surga. Udahlah bro, saya bukan orang baru. Anda kan tahu sendiri. Jadi kalau materi-materi kayak begitu itu sudah ditumit, bukan lagi di kepala. Oke, lanjut saudara-saudara. Jadi kalau mau tetap semangat. Cuman mereka itu bukan lawan saya soalnya. bukan lawan saya karena dia adalah saudara seakidah saya. Jangan jadi musuh kita bukan mereka. Makanya saya katakan hati ini yang harus diperbaiki loh. Hati. Ketika seorang apologet Islam Indonesia berbicara, pasti ada dasar pijakannya. Bukan asal ngomong aja. Jangan selalu menggampangkan orang kaleng-kaleng, jangan. Hanya karena Anda sudah belajar kemudian Islam, terus ada yang tidak sependapat dengan pemahaman saudara. Oh salah, saya tidak terima, saya nggak mau baptis itu dipersamakan. Halo, saya ulang lagi, halo. Anda dari mana? Belajar di mana ente? Berapa tahun Anda belajar? Jadi janganlah saudara, kita ini sebagai seorang muslim harus saling menguatkan. Kita bersatu, musuh kita di depan, bukan di dalam rumah. Musuh kita di depan. Ya nggak usah lah petantang-petenteng mau kita ketemu offline, saya mau berani lawan. Aduh. Enggak. Jangan sampai nanti merembet kemana-mana. Lari ke masalah-masalah pribadi. Jangan sampai malu nanti kalian. Kalau ku buka di sini, malu nanti kalian. Malu ku bilang. Jangan sampai ku permalukan. Janganlah ya. Jangan pancing saya. Oke? Ya kan, siapapun di sana yang kemudian sekarang sudah berkongkol dengan orang-orang kayak Yuni apa, jangan sampai Bang Suma buka aib kalian sini. Jangan pancing saya loh, ku bilang ya. Saya sudah bilang, kau sudah kasih keluar air mata saya. Hati-hati, mengeluarkan air mata saudara itu penuh dengan doa. Artinya Anda didoakan yang baik-baik. Sudahlah, nggak perlu lagi petantang-petenteng gini. Kenapa hanya gara-gara kata-kata itu kemudian Anda panik? Kenapa Anda tidak nantang orang-orang yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran? Kenapa nggak ngamuk? Kenapa nggak ngamuk? Ngamuklah itu sana, ngamuklah. Jangan justru sesama oten kalian jumpa, ketemu offline, sepeluk-pelukan kalian. Aneh kan? Kan aneh. Gila berarti.
Itu makanya nggak usah dibahas orang gila itu, di Bang. kafe, ngopi, bareng tertawa, bareng-barengan, salaman, pelukan. Oh, itu yang bagus. Maksudnya gitu yang bagus. Tapi kalau saudara kita yang salah dibuka, diumbar aibnya, itu yang benar gitu. Oh, jangan, Bung. Jangan kayak gitulah. Belajarlah, belajar adab, belajar akhlak. Belajar akhlak. Belajar akhlak. Ada kitab, nanti ke Gramedia baca itu kitab Akhlakul Karimah. Pelajari itu. Ya, jadi jangan sekali lagi saya katakan jangan lagi ada setelah ini, jangan. Saya sudah menunjukkan link-link yang Anda bisa pakai belajar. Kutui itu baru bisa berdebat. Kalau belum sanggup untuk menenangkan diri Anda, jangan berdebat. Kalau sedikit-sedikit ada yang keliru, yang tidak enak di kuping Anda protes, Anda live segala macam. Jangan, Anda belum dewasa dalam pola pikir kalau gitu. Belum bisa jadi pejuang, belum bisa. Bukanlah pejuang itu ditulis di baju. Wah, ini pejuang. Habis itu kata orang, bukan kayak gitu. Bukan itu bukan pejuang sejati. Pejuang sejati itu adalah yang bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa membantu, bisa menyayangi saudara-saudaranya. Ketika saudaranya punya kekurangan ditutupin. Itu baru pejuang yang sejati. Bukan justru membuka aib orang di mana-mana. Karena ingat, Anda juga punya aib. Ingat sekali lagi, Anda juga punya aib. Jangan sampai Anda menggali lubang sendiri. Jadi saya katakan pada saudara-saudara saya di sana, berhenti. Kita ini satu tubuh. Oke? Kita satu tubuh. Sejatinya ketika Anda yang sakit, kita obati sakit itu sama-sama. Jangan justru ada yang sakit kita gali lubang boroknya, lukanya semakin dalam. Jangan kayak gitu. Nah, ini nasihat buat diri saya dan juga buat Anda semua. Iya, Bang, sama seperti kata UAS, Bang, klarifikasi itu cukup satu kali. Mau mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Biarlah energi mereka habis mikirkan kita. Oke. Kita lanjut aja diskusinya. Di sini sudah ada Woi 2. Dari tadi dia ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Silakan Woi 2. Iya, di sini kan kita sama-sama belajar ya. Ya, kalau betul. dalam Kristen, kalau dalam Kristen, baptisan itu bukanlah itu tentang sunat rohani, di mana kita harus membersihkan roh kita harus lahir kembali. Jadi kalau dalam Kristen, baptisan itu adalah pengakuan dosa, bukan pembersihan. Itu seperti yang di dalam kitab Matius 3 ayat mana ini? Ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan dalam Kristen ini bukan seperti yang dikatakan Bang Suma, maaf ya Bang. Iya. Tetapi dalam Kristen baptisan itu adalah tentang pengakuan dosa. Tapi sebenarnya baptisan ini ada hampir sama dengan, kalau menurut saya hampir sama dengan syahadat. Ketika orang Islam masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga dalam Kristen. Sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia harus dibaptis dulu untuk pengakuan dosa. Gitu. Jadi baptisan ini bagi Kristen itu Bang bukan itu Kristen ini baptisan ini adalah pengakuan dosa Bang. Iya, udah diulang-ulang terus. Ya. Jadi Yesus itu juga melakukan pengakuan dosa Bang ya. Karena di situ Yesus dibaptis pakai baptisan Yohanes loh. Dia hanya mempersiapkan diri sebagai sampai gitu. Iya, berarti Yesus kan dibaptis Yohanes. Sedangkan baptis Yohanes itu adalah bentuk pertobatan kan. Berarti Yesus melakukan pertobatan Bang ya. Bukan begitu Bang. Nah, kok bukan ini? Anda kok nelan ludah sendiri.
Jangan dulu dipotong, Kita berdiskusi serangkai sehat ya. Sebelum orang lanjut lagi Cuma yang dipotong. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab dikatakan Yesus berdosa. Enggak, Saya tadi sudah katakan gini Bung dia Boy. dibaptis hanya mempersiapkan diri. Tadi Anda Hanya mengatakan mempersiapkan baptis diri itu adalah pertobatan. sebagai Mesias gitu loh. Tadi Anda mengatakan Ya, seperti ikat berarti pengakuan dosa, Bang. Iya, pengakuan dosa. Berarti Yesus mengakui dosa. Makanya dia dibaptis. Benar ya? Yesus Bukan dibaptis seperti berarti itu. Yesus Karena memiliki di dalam dosa ya. Alkitab, bukan seperti itu. Nah, tadi apa? Karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus itu berdosa. Saya sudah katakan dia mempersiapkan diri sebagai Mesias, sebagai sang penebus itu. Itu. Iya. Jadi seperti itulah, Bang. Baptis tadi kok beda ketika Yesus? Kan tadi Yesus dibaptis katanya. Baptis itu adalah pengakuan dosa, pertobatan. Berarti Yesus mengakui dosa pada saat dibaptis. Gitu ya, Bang? Bukan begini, kalau bagi Yesus ini kan saya sudah katakan, dia hanya mempersiapkan diri untuk menuju tiang salib, Bang. Iya, artinya dia bertobat. Gitu. Sebab bertobat gimana? Sedangkan dalam Alkitab tidak satupun ayat mengatakan dia berdosa. Loh, salah itu. Justru Yesus itu orang paling banyak dosanya di antara semua manusia. Ini menghujat ini namanya. Oh, bukan menghujat, Bang. Iya. Sekarang saya tanya gini, ketika ada orang memperkosa, tunggu, saudaraku. Ayat di Alkitab saya, Yesus berdosa, ya. Dia mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di mana dia bisa mengatakan informasi itu? Mana? Apakah ibunya pencuri dan perampok? Yang dimaksudkan di sini, Yesus adalah pintu, Bang. Enggak, Ya, bukan. Iya, itu Bukan, kan ada ayat kelanjutannya. Yesus mengatakan Yohanes 10, gitu. Yohanes 10 Jadi, nomor seperti yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya dia katakan di dalam ayatnya, dialah pintu itu. Iya, dia katakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti ibunya pencuri, perampok. Berdosa enggak ketika dia sebagai anak mengatakan ibunya pencuri dan perampok? Itu satu. Kedua, ketika ada orang memperkosa anaknya, misalnya nih, dia perkosa anak kandungnya sendiri, lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, dosanya memperkosa ini ditanggung nggak oleh Yesus? Mana? Ditanggung. Nah, berarti Yesus ini adalah orang yang paling banyak dosanya. Karena dosa-dosa yang sebegitu banyak, orang Kristen ditanggung semua sama dia. Gini, Bang. Sebenarnya kalau dikaji yang dalam kajian yang lebih mendalam, yang ditebus itu bukan dosa. Yang ditebus itu upah dari dosa. Loh, adalah maut, gitu loh. Iya, maksudnya sebab dalam hukum Tuhan, sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. Iya, upah dosa adalah maut. Sekiranya Yesus tidak menanggung dosa orang yang memperkosa tadi, apakah orang tadi ini memperoleh maut atau tidak? Kalau Yesus maut. Maut kan? Nah, sekarang yang menanggung, apapun bangsa melakukan, tidak dengar dulu. Sekeras apapun Bang Suma mentaati hukum Taurat, Bang Suma tidak lupa dari dosa. Dan dalam itu dia makanya saya katakan upah dosa adalah maut atau kematian yang kedua dalam neraka, gitu loh.
Ya itu dia Bang, makanya saya katakan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, saya katakan justru berdasarkan Bible dia adalah manusia yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena semua dosa-dosa orang Kristen ditanggung sama dia. Yang harus menebus dosa, sebab yang harus menebus dosa sudah pasti orang tanpa dosa Bang. Ya itu dia makanya saya katakan Anda kan mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tapi berdasarkan data yang ada, justru Yesus itulah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Sekarang gini, Itu dia kan menanggung dosa. jangan Sabar, saudara. Gitu dong. Iya, dia menanggung dosa, betul? Betul? Yang ditanggung itu upah dari dosa itu Bang. Iya, upah Kalau dari dosa kita itu betul. mengkaji lebih dalam. Betul. Nah, Tak sekarang dalam begini. Ya, oke. Kalau ada orang yang menanggung utang Anda, apa yang ditanggung? Utangnya atau apanya? Utangnya kan, berarti ketika manusia punya utang, saya utangnya 2 miliar. Anda 2 miliar, yang lainnya 2 miliar. Kalikan beberapa manusia, maka dikali 2 miliar. Utang itulah semua yang ditanggung oleh ya, sabar. Utang itulah semua yang ditanggung oleh Yesus. Sabar dulu Bang, sabar. Sekarang pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya? Setelah semua utang kita, tunggu. Ketika seluruh utang kita ditanggung oleh Yesus, manusia yang paling banyak utangnya siapa? Ini kita tolong dijawab ini dulu. Adu logika. Iya. Semua utang kita ditanggung oleh Yesus. Pertanyaan saya, manusia yang paling banyak utangnya di atas muka bumi ini siapa? Bang. Dan ketika utang itu dibayar, itu ya, sebelum dibayar. Sabar Bang, sabar. Sebelum dibayar, siapa yang sebelum utang itu dibayar, sabar dulu. Ketika dilunasi itu berarti sebelum dilunasi. Dengarkan, sebelum dilunasi, pertanyaan sebelum. Kenapa kayak emosi Anda? Sebelum. Kenapa kayak emosi? Kenapa? Sebelum. Ya santai makanya. Darah babinya pelan-pelan aja. Jawab pertanyaan saya. Kalau sebelum berarti belum ada. Nah, kalau sebelum Yesus, dengarkan dulu saya. Jangan kayak orang stres. Kamu mau main logika dengan woi? Kalau semua utang yang ada pada diri manusia ditanggung oleh Yesus, pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya di muka bumi? Kalau sudah ditanggung bersih. Kalau sudah ditanggung bersih bebas. Saya tanya samamu. Siapa manusia yang paling banyak utangnya sebelum dilunasin? Kalau sebelum lunasi berarti belum ada. Sebelum. Betul, serigala. Mau main logika dengan woi. Kalau sebelum belum terjadi. Sekarang begini, kamu punya utang ditanggung oleh Yesus. Kalau sudah ditanggung itu berarti bersih Bang. Tidak ada lagi cacat. Keben Gurunda. Apa lagi? Coba baca gantian woi ngomongnya. Kalau mau main logika dengan woi. Iya, woi, coba baca 2 Korintus 5 nomor 21. Di sana dikatakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa. Itu artinya dia berdosa. Krik. Suara jangkrik ada. Makanya saya sudah katakan, yang ditanggung itu upahnya, bukan dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Makanya Yesus cobalah jujur berdiskusi itu. Pada hari yang jujur berdiskusi itu. Kalau kita mau main data, saudara Woi, ya. Kalau kita mau main data, Ibrani 9:28. Yesus 1 kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang.
Ya, itu kalau dalil. 1 kali berarti kekal. Ngapa sih kau ini? Kau jangan orang gila. Jangan sampai ku sepak pantatmu di sini. Ya, kok Sekarang pertanyaan saya samamu, woi. Dengarkan saya, woi. Woi, dengarkan saya, woi. Benarkah Yesus yang menanggung semua dosa orang Kristen? Iya. Nah, udah, berarti siapa manusia yang paling banyak dosanya? Kalau sudah tanggung bebas, Bang. Bersih. Iya, kamu yang bebas. Yesusnya? Ya bersih. Iya. Utang sudah terbayar. Kalau Berarti Yesus cuma ngeprank doang. Kalau sudah Cuma terbayar, ngeprank Bang, dia. mana mungkin masih dihitung, Bang. Loh, gimana ceritanya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya dengarkan saya dulu. Daripada saya minta host turunkan Anda gimana? Mau diturunkan? Kejang, apakah ini seseorang Mau diturunkan? Mau diturunkan nggak? Kalau tidak mau diturunkan, kita diskusi itu pelan-pelan. Jangan kayak orang kemasukan setan, Anda. Nggak kemasukan. Udah. Ya udah, turunkan. Turunkan. Monyet ini turunkan. Host. Monyet turunkan. Monyet tidak berfungsi otaknya. Jadi gini. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Roma 6:23 upah dosa adalah kematian dan dosa itu adalah kejahatan. Yesus menanggung semua kejahatan, kan gitu. Di mana tempat pencucian kejahatan itu? Ya neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang jahat tempatnya di neraka. Nah, sekarang yang menanggung dosa ini di atas tiang salib, yang mati ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Kan manusia. Jadi kalau Yesus itu dua natur, Tuhannya ke surga, kemanusiaannya ke neraka. Dia ke neraka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Kan tadi sudah dijawab, semua dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Mau tidak mau, ketika utangnya orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus, maka dosa-dosanya, utang-utang itu harus dibayar. Harus dibayar. Di mana tempat pembayaran utang dosa? Neraka. Berarti kemanusiaan Yesus, berdasarkan konsep yang ada di dalam Kristen, ya Yesus harus tanggung jawab ke neraka dong. Kemanusiaannya. Jadi kalau mana kemanusiaannya Yesus? Ya di neraka. Ketuhanannya ya di surga. Kan itu poinnya. Yang mati di salib Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosa. Kalau begitu dia harus ke neraka. Dia harus ke neraka. Sama seperti ketika ada orang membunuh, dihukum mati dia, karena dia harus mempertanggungjawabkan dosanya, dihukum mati. Nah, ini hukum di Indonesia. Setelah dia mati dihukum mati, apakah dia masuk ke surga? Tidak, tetap harus masuk ke neraka. Karena kalau yang dibunuh tidak kemudian memaafkan, gimana? Harus ke neraka. Jadi dosa, misalnya dosa membunuh orang, ya, orang Roma itu kan gemar sekali membunuh tuh, membunuh, memperkosa, memperbudak, merampok, menganiaya, dan semua pokoknya semua dosa, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh, itu kan ajaran mereka tuh. Begitu Yesus datang, dosa-dosa mereka yang menumpuk ini, mulai dari Adam, diberikan kepada Yesus. Nah, yang mati menanggung dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia. Kemana perginya dia membawa dosa itu? Kemana perginya dia membawa dosa? Ya ke neraka. Jadi yang ke neraka itu Yesus manusianya. Kan dua natur. Ada manusia, ada Tuhan. Yang Tuhan di surga. Yang manusia kemana? Ya ke neraka. Kecuali Yesus pernah bertaubat. Nah, tunjukkan di mana Yesus bertaubat. Ya Tuhanku, aku menanggung dosa-dosanya umat Kristen. Tolong ampuni segala dosa-dosa ini. Nah, di mana itu? Di mana Yesus kemudian? Adapun Yesus mengatakan, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dosa yang membunuh Yesus. Imam-imam, prajurit, itu dosanya. Tapi dosa-dosa orang-orang yang lain, yang menyembah pohon, menyembah batu, yang memperkosa sana sini, memburit sana sini, itu dosanya kapan Yesus bertobat? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi sisi kemanusiaannya harus masuk ke mahkamah untuk kemudian mempertanggungjawabkan dirinya sebagai pahlawan. Dia menjadi pahlawan, menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Ya, pertanggungjawabkanlah di neraka. Kan gitu poinnya. Iya, silakan.
Tunggu Bu Darni bentar. Oh ya, selamat malam Bu Darni. Selamat malam, bilang gitu loh. Oh Biar iya, sopan dikit. Oke. Ini Semangat ada malam. Bu Bang Burik aja ada lagi ingin disampaikan Bang, biar gantian sama yang lain. Ada yang lain mungkin di bawah mau naik. Silakan Bang Burik, ada yang ingin disampaikan. Udahlah, udah bisa lah aku jawab. Soalnya aku udah panas membara ini. Asik. Kenapa bisa panas Bu Darni? Begini, aku mau ku potong dulu Bang Juma, mau ku hajar dulu Bang Juma ini. Begini, teman-teman Muslim, kalian bilang Yesus itu yang punya banyak dosanya, kan gitu? Iya. Dari awalnya aja, malaikat Elohim sudah mengabarkan bahwasanya akan lahir seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Taunya Bang Juma Roh Kudus. Tiga-tiganya Bang Juma bilang Yesusku itu banyak dosanya. Iya, dia nanggung dosa itu. Itu aku sedih sebenarnya. Aduh, sementara dia sekarang di surga loh. Dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati di dalam kubur. Aduh, tiga-tiganya lah kalian bilang Yesus itu berdosa. Dia itu kudus, suci adanya. Oke, sudah? Udah Bu Cantik? Belum, tunggu sekali lagi. Oh ya, silakan. Itu menebus dosa itu. Bukan menebus dosaku, tidak. Hanya memperdamaikan aku kepada siapa Elohim. Kalau dulu Bang Juma, kan dulu kan selalu motong domba, motong kambing, darahnya dipercikkan di mana-mana. Ngapain coba disuruh Elohim seperti itu? Kan bisa aja awak bertobat. Ngapain mesti potong lembu? Sampai Raja Daud, sampai banyak kali kambing-kambing itu, domba-domba itu dipotongi. Darahnya dipercikkan ke apa? Ke setiap sudut apa? Iya. Apa kan dinding kan gitu kan? Itulah menghapus dosa. Nah, kenapa sekarang nggak lagi? Zaman perjanjian baru nggak lagi? Karena itu nggak berguna lagi itu, nggak kudus lagi itu darah domba itu. Tetapi harus dikuduskan manusia ini dari yang suci, dari yang tak berdosa. Itulah siapa? Itulah Yesus penebus kita gitu loh Bang Juma. Jadi kasihan kali, aduh Bang Juma bilang Yesus itu berdosa. Aduh. Loh, bukan saya yang mengatakan dia berdosa. Konsep agama Ibu yang mengatakan dia menanggung segala dosa. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa kemudian yang dilakukan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang merampok, ditanggung sama dia. Oleh karena itu, neraka adalah solusi pensucian. Makanya di dalam Mazmur Markus 9:49, mereka semua akan digarami dengan api neraka. Nah, termasuk Yesus kan, karena yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas salib itu adalah dirinya sendiri. Satu hal lagi saya tambahkan ke Bu Darni. Lihat ini. Di dalam Ulangan 5 nomor 17 atau Keluaran 20 nomor 13, jangan kamu bunuh diri. Itu jelas itu. Jangan membunuh baik orang lain maupun dirimu, jangan kamu bunuh, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita Ibu Darni lihat di dalam kitab Ibu, justru Yesus ini bunuh diri. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Mengorbankan di sini apa dalam bahasa Yunaninya? Prospero, mempersembahkan. Kenapa dia mempersembahkan dirinya sendiri? Berarti dia bunuh diri di atas tiang salib karena dia mempersembahkan diri untuk menanggung dosa orang banyak. Sebagai manusia, dia menanggung dosa orang banyak. Berarti semua dosa-dosa orang Roma, Yunani, siapapun itu yang percaya kepada Yesus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus akan bawa itu ke neraka. Ngapain dia ke neraka lagi? Membawa dosa. Karena kenapa gini, Bu? Di dalam Matius 13 nomor 50, lalu Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus yang harus dicampakkan ke neraka. Udah?
Ya udah, silakan. Udah. Gini Bang Juma, yang digarami itu bukan semua umat Kristen, tapi yang penyesat. Karena ada di buku itu, yang penyesat yang digarami. Tetapi kalau dia di dalam Yesus takkan digarami. Makanya dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus, orang yang di dalam Yesus, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Maksudnya seperti ini, yang di dalam Yesus. Kalau akulah di dalam Yesus, tentu aku menuruti segala perintahnya. Pasti aku melakukan kebaikan-kebaikan, tidak membunuh, tidak berzina, dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang di dalam Yesus. Tetapi yang tidak di dalam Yesus, yang itu penyesat dan melakukan kejahatan dan semua, itulah yang digarami Bang Juma. Jadi jangan pukul ratakan. Gak ada ditulis semua orang Kristen digarami. Tunggu Bang Juma, mengorbankan dirinya. Nah, bukan Yesus menghapus dosaku, tidak. Cuman begininya, Yesus itu sebagai perantara, udah memperdamaikan kita, karena kita manusia ini kan tidak layak berhadapan kepada Elohim karena saking kotornya kita, maka dibuatlah perantara, itulah Yesus. Dia mengorbankan. Makanya dibilang Yohanes waktu mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia, kelak hanya Dia yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi sekarang aku Bang Juma, aku tetap harus di dalam Kristus. Aku tetap harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak kulakukan perintahnya itu Bang Juma, akan digaramilah aku, gitu Bang Juma. Oke, lanjut. Jadi Kristen ini kan orang yang sudah selamat. Kenapa Kristen ini selamat? Karena dosanya ditanggung oleh manusia Yesus. Maka sebagai manusia, dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Makanya dikatakan dia mati terkutuk. Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia menanggung dosa. Sebagai manusia yang menanggung dosa, kemana dia pergi? Kan tidak mungkin Tuhan yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Kemanusiaannya yang mati. Nah, maka kemanusiaannya itulah yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Orang Kristen membunuh, orang Kristen kemudian merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa orang Kristen jika percaya kepada Yesus itu ditanggung sama Yesus. Sama seperti saya menanggung utang ibu. Saya menanggung utang ibu, maka saya yang harus ke pegadaian melunasi utang ibu. Saya yang harus membawa diri saya ke pegadaian melunasi semua utang-utang orang yang kutanggung dosanya, utangnya. Sama seperti Yesus, dia menanggung dosa manusia, maka dia kemana? Dia ke neraka. Karena memang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang-orang yang kemudian melakukan dosa tempatnya di neraka. Di neraka. Yesus orang atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Manusia Yesus itu. Maka sebagai manusia yang baik, manusia yang rela mati untuk orang Kristen, maka kebaikannya itu harus dia buktikan dengan cara dia di neraka, mengorbankan dirinya di neraka untuk orang Kristen. Itu baru kasih yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus. Enggak salah total itu Bang Juma. Itu gak benar. Kristen sudah ditanggung dosanya. Bukan seperti itu teorinya bukan begitu Bang Juma. Yesus menghapus dosa manusia. Maksudnya itu kelak hanya Dia yang bisa menghapus dosa manusia. Tetapi kita kan udah aku bilang tadi, kalau di dalam Kristus itu, orang yang di dalam Kristus itu Bang Juma, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah yang dikatakan oleh siapa? Elohim tadi. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguduskan hari Sabat, jangan menyembah berhala, jangan mengingini milik samamu, dan semua perintahnya itu harus kuturuti kalau aku di dalam Yesus. Namanya sudah di dalam Yesus. Makanya enak kami Kristen ini Bang Juma, kalau sudah di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Atasmu, karena Yesus katanya menanggungnya. Bukan. Lah, gimana toh? Bukan seperti itu. Siapa yang menanggung dosa, Bu? Siapa Kan yang sudah menanggung dosa? Bang Juma, Yang kan di nanggung dalam siapa? Kristus. Enggak ada yang ditanggung, aku sendiri yang menanggung. Dosa Bang ibu Juma ditanggung sama Yesus. Tidak, bukan seperti itu 1 Yohanes caranya. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku,
Ya, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita kepada Bapa. Yesus yang menanggung dosa itu kepada Bapa. Begini tuh Bang Zuma. Begini dosa itu dipertanggungjawabkan di mana? Di surga atau di neraka? Iya di neraka dong. Di neraka. Begini Bang Juma, itu maksudnya anak-anakku kan katanya dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Maksudnya begini Bang Juma, contoh saya kan mudah muridnya, sudah umatnya, udah. Tetapi masih ada, nggak mungkin aku 100% suci di dalam hidupku kan gitu Bang Juma. Pasti ada sikit-sikit adalah kesalahan. Tetapi kalau aku di dalam Yesus, pasti sudah lebih banyak aku lakukan kebaikan dan kebenaran. Nah jika ada nanti aku tersangkut sedikit, nah itulah kasih karunia Yesus lah yang nanti yang menentukannya gitu loh Bang Juma. Itu makanya hai anak-anakku, Yesus lah nanti yang menanggungkan. Ada Yesus menanggung dosamu kan katanya. Menanggung itu maksudnya kasih karunianya kelak. Tetapi aku juga harus tahu siapa aku, karena aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma. Berarti aku juga harus turut kepada perintahnya Bang Juma. Nah gitu loh. Orang Kristen enak karena dosanya ditanggung kan gitu. Benar Juma salah lagi. Dosa Islam siapa yang nanggung Juma? Dosa Islam. Kan sudah jelas sekali bahwasanya dosa Islam siapa yang nanggung? Yesus itu kemudian mati sebagai manusia di atas tiang salib. Dosa Islam siapa yang untuk nanggung? kemudian menanggung dosa-dosa orang Kristen kan begitu. Nah, ya kalau kami ke neraka ketemu Yesus dong. Karena Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Kan gitu. Nah Ibu Darni yang Ibu bahas itu adalah dosa setelah Kristen. Yang saya tanya ini sebelum Kristen. Sebelum orang menjadi Kristen, begitu percaya kepada Kristen, Yesus, maka dosanya ditanggung sama Yesus. Dosa-dosanya dihapuskan. Makanya ada istilah lahir kembali. Makanya dibaptis gitu. Oh gini Bang Juma, kalau sebelum dia mengenal Yesus gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi sebelum dia mengenal Yesus Bang Juma, belum ada pekabaran ke kampungnya. Contoh ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, ya kan? Belum ada ke sana datang KKR atau penginjilan. Tetapi mereka melakukan kebaikan dan kebenaran, saling tolong menolong mereka, saling melakukan kebaikan. Begitu mereka mati Bang Juma, mereka itu selamat Bang Juma. Oh, selamat. Iya dong. Terus yang ditanggung Yesus apa kalau gitu? Bukan begini, karena Yesus itu kan udah dikatakan di dalam Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan katanya Bang Juma. Jadi yang menebus kita ini adalah siapa? Itulah Elohim, itulah yang rohnya yang menjadi manusia turun ke bumi. Gak mungkin Elohim itu turun ke bumi Bang Juma, tetapi diutusnya lah rohnya, kalemnya, firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yesus untuk menyelamatkan kita. Gitu loh Bang Juma. Iya, saya tahu, saya paham. Kristen diselamatkan karena dosanya ditanggung sama Yesus. Kan jadi begitu. kalau pembunuh dia ditanggung sama Yesus? No, tidak. Jadi mana itu? Kalau yang di dalam Kristus Bang Juma wajib melakukan perintahnya. Itu 10 hukum harus sejalan dia dengan Kristus. Kalau dia sudah di dalam Kristus, dia harus tunduk kepala perintah-perintahnya. Masa contoh Bang Juma, kayak aku lah si Ibu Darni ini. Aku udah di dalam Kristus nih, tapi aku melacur, tapi aku ganti-ganti suamiku, bolak-balik ganti-ganti. Itulah Bang Juma. Enggak Bang Juma. Aku tetap digarami. Itulah yang digarami di neraka. Dia seperti aku ini. Dalilnya ada Ibu. Coba kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah yang akan mendamaikan dosa kita. Iya. Iya, gitu dong. Kasih karunianya maksudnya itu Bang Juma. Nanti kan begini Bang Juma. Layakkah aku dibawanya ke sorga itu kalau terlalu banyaknya pembunuhan, pelacuran, melakukan kejahatan, tidak ada kebaikan. Aku itu enggak di dalam Yesus Bang Juma. Berarti cukup satu aja yang jadi korban di neraka, yaitu Yesus.
Kan Itulah begitu. kan, bukan gitu loh Bang Juma. Jadi dosa yang ditanggung Yesus itu dibayar kemana? Gini, Yesus itu menebus kita, memperdamaikan kita kepada Elohim. Sama dengan dulu Bang Juma, kan dulu kan motong apa? Domba, motong kambing, jantan yang tak bercacat celah, itu dikorbankan. Kenapa disuruh Elohim seperti itu Bang Juma? Kan bisa aja sama seperti Bang Juma bilang, ya udah ngapain mesti motong-motong itu? Kan bisa kita bertobat. Ngapain mesti motong-motong kan gitu. Nah, Sekarang kenapa gini. sekarang Yesus? Sekarang gini, Bu. Yesus yang mati di atas tiang salib itu kemanusiaan atau ketuhanan? Yang mati ya dagingnya lah Bang Juma. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang menjadi pahlawan bagi dosa-dosa Kristen itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dipikulnya. Harus dibersihkan dia. Kalau kan dia dua natur, jadi ibu nggak usah bersuka cita, nggak usah bersedih, karena Yesus yang Tuhan ada di surga, Yesus yang manusia harus di neraka, untuk kemudian melakukan tebusan terhadap penanggungan dosa-dosa orang Kristen itu. Kan gitu, Bu. Oke, karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, bahkan dia mengatakan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan Menurut masing-masing. dengan perbuatan, Oke. ya. Nah, Yesus perbuatannya adalah menanggung semua dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia itu yang ada pada Yesus harus diupah sesuai dengan dosa. Nah, dosa ini diupah di mana? Bang Juma, Yesus itu hakim yang adil. Jangan samakan dia dengan manusia pendosa, Bang Juma. Bukan manusia pendosa Yesus itu, tapi dia adalah manusia yang menanggung semua dosanya orang Kristen. Bukan begitu. Di dalam Mazmur 62 nomor 12, ya. Dan daripadamu lah kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia Yesus perbuatannya menjadi pahlawan atas dosa-dosa Kristen. Maka kemanusiaan Yesus harus menerima upah terhadap dosa-dosa yang ditanggungnya. Udah, Bang Juma, kita baca dulu ayat. Iya, silakan. Udah? Nggak usah bersedih, Bu. Nggak usah, kan kemanusiaannya aja yang sana. Jadi Elohim sudah menjanjikan penebus dia sendiri. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Elohim Israel. Kan katanya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Kan selalu mengatakan dia, aku penebus, aku penebus, aku penebus. Penebus yang mana? Kalau dulu dia menebus bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, sudah diselamatkan. Nah, sekarang manusia sekarang siapa yang ditebus? Ya kita ini melalui siapa ditebus? Melalui rohnya, kalemnya diturunkan ke bumi itu. Itulah Yesus sebagai manusia turun ke bumi. Manusia ini yang turun ke bumi. Dia kan menanggung, Bu. Dia yang menanggung dosa-dosa ibu. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:14 sampai nomor 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus kemudian yang menanggung itu. Ya, enggak apa-apa, kan yang manusianya. Yesus itu adalah betul-betul adalah orang yang mengajarkan kasih. Dia sangat kasihan kepada Kristen, makanya relanya dia menanggung dosa-dosa itu. Ya, ada semua manusia. Bukan Kristen aja. Manusia. Nah, makanya berarti makin parah. Makin parah itu. Dosa-dosa pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, semuanya ditanggung sama dia. Semakin susah dia. Semakin susah ini.
Makanya Kasihan Yesus sekali. adalah sebagai pendamai untuk kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Yesus. Ya. Jadi kemanusiaannya Yesus ini. Jadi dong harus tepuk tangan lah untuk Yesus Bang Juma. Iya, iya, karena dia pahlawan, betul. Bisa kalian. Kasihan Yesus itu, Kalau anaknya kamu orang. menanggung juga nggak mampu, karena kamu nanti pasti Ya, kena neraka. biarlah itu urusan saya dengan Tuhan saya, karena saya diperintahkan bertobat. Nah, kalau Bang Jo. kalian kan ditanggung sama Yesus. Bang Juma, Roma Iya. 8 ayat 1. Kenapa? Demikianlah sekarang tidak Iya. ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengertinya Bang Juma ayatnya itu? Tidak ada. Memang kami Kristen sangat enak kali sebenarnya Bang Juma kalau Iya, kita betul. mengikuti ajarannya. Ini kan katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang Iya. ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Iya. maksudnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hidupku ini aku harus tetap berada di dalam rambu-rambu perintahnya. Lalu Apa lintas, itu? bukan? Ya, apa itu rambu-rambunya iya itu? pula. Ya, aku tidak membunuhlah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku saling mengasihi, saling berbagi. Kayak mana lah melakukan segala kebaikan yang disenangi oleh Elohim itu, disenangi oleh Yesus itu. Itulah yang harus kulakukan. Maka nanti tidak ada penghukuman atasku Bang Juma. Tapi Bang Juma, kan Bang Juma udah baik nih. Bang Juma udah memberi janda-janda miskin nih, kan gitu. Tetapi Bang Juma menolak Yesus sebagai juru selamat. Bang Juma akan Gak tega digerami, saya, Bu. gitu. Gak tega saya, kasihan Yesusnya. Terlalu Kenapa? banyak dosa ditanggung, dia kelamaan di neraka, kasihan. Semua Kok dosa kasihan? ditanggung. Kita yang harus kita kasihani Bang Juma, Iya, bukan Yesus. Anda tega. Kasihan anak Maria ke neraka demi dosa-dosa Anda. Kenapa Anda tidak minta aja langsung kepada Tuhan bertobat? Kenapa harus diberikan kepada Yesus? Tapi memang harus seperti itu. Buktinya dulu Elohim menyuruh memotong, kan sudah ulang-ulang udah 3 kali. Kenapa nggak potong aja domba atau apa? Nanti saya belikan domba. Ngapain ke anaknya orang nanggung? Bang Juma, Bang Juma, makanya untuk perjanjian baru hanya sekali untuk pengorbanan, nggak ada lagi tiap tahun potong, setiap berdosa memotong, nggak lagi Bang Juma, hanya Tapi sekali. Ibu katanya ajaran kasih, Ibu nggak kasihan itu sama Yesus, nanggung dosanya semua orang, yang membunuh, yang memperkosa, yang nikah sejenis di gereja ditanggung semua sama Yesus. Enggak dong. Ibu Itulah nggak kan ada rasa kasih sedikit pun ke Yesus. Salah itu Bang Juma, masa orang perkawinan sejenis Yesus yang menanggung? Lucu Bang Tadi Juma kan ini lah. dalilnya tadi 1 Yohanes 2 nomor 1. Bukan, dia hanya untuk memperdamaikan kita. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika sakit kepalaku. Jika seorang buat dosa, kita mempunyai seorang pengantar di situ, parakletos, penolong, penghibur. Ya, seorang pengantara, seorang penghibur. Nah, kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kan gitu poinnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dinikahkan sejenis di gereja, dalil coba Anda baca nomor 2-nya. Dan dia Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini Yesus kasihan sekali dia. Pendamainya itu kan Bang Juma. Dia mendamaikan karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Nah, dosa-dosa ini ada di pundaknya. Harus dia pertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, kemana kemanusiaan Yesus membawa dosa ini? Ke surga nggak mungkin. Kenapa Yesus jadi suatu pendamai? Karena dialah yang menciptakan manusia ini, Bang. Iya. Nah, ini lagi salah lagi nih. Yesus menciptakan manusia sendiri lewat kematian. Kalau dia yang menciptakan manusia, tidak perlu lagi dia menjadi penebus dosa. Dia tinggal mengatakan semua dosamu telah kuampuni. Udah selesai, habis itu pergi makan coto. Ngapain dia harus dia? Karena sudah dulu, Bang. Sudah satu ketetapan, Bang. Bahwa siapa yang menetapkan? Siapa yang menetap? Iya, tunggu. Siapa yang menetapkan bahwa pendamai itu harus darah manusia? Dia sendiri. Nah, itu mulain fitnah lagi. Kasian kali Yesus ini.
Dia ini sudah menanggung dosa kalian, difitnah lagi. La haula wala quwata illa, tidak ada kasih kalian ini. Saya sendiri pun mau, tapi saya tidak tega. Kasihan kali, bayangkan 2 miliar Kristen, semua dosa-dosanya ditanggung sama dia. Mana yang korupsi, mana yang ini, yang itu, semua diserahkan ke Yesus sebagai pendamai. Lah, sementara di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kalian tidak tega tuh, kalian nggak kasihan, kalian tega melihat anak Maria gara-gara dosa kalian dia sampai ke neraka dicampakkan kayak gitu. Makanya kalian itu ke surga hanya roh, jasadnya Yesus yang ada di neraka. Bang Juma, di mana pula ayatnya Yesus akan dicampakkan ke api neraka? Ini adakah? Ini Matius 13:50, orang jahat ke dapur api. Emangnya Yesus itu orang jahat? Kutanya Bang Juma. Yesus itu bukan orang jahat. Ini Terus? satu poin. Nanti saya tunjukkan kalau dia itu jahat. Dia bukan orang jahat, tetapi semua kejahatan ditanggung sama dia. Sama seperti gini. Bu Darni menanggung semua utang orang yang ada di Medan. Banyak nggak utang ibu? Banyak. Kemana ibu harus melunasi? Ya ke Pegadaian, ke bank, ke koperasi. Enggak gitu dong. Itu dengan Yesus beda, bukan begitu. Bang Juma, ayat. Bang Juma. Tunggu. Sebelum Bu Darni. Bu Darni, menurut ibu, yang mati menanggung dosa di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kematiannya yang mati, Bang Juma. Kalau Tuhan nggak akan mati. Kematiannya yang mati. Kedagingannya, kedagingannya, kemanusiaannya yang mati. Itu yang saya tunggu. Berarti mana pula ada Tuhan mati? Berarti yang menanggung dosa ini adalah manusia, betul? Bukan begitu juga. Mana ada manusia menanggung dosa manusia? Aduh, Bang Juma. Jangan Bang Juma putar-putar balikkan, membuat orang bingung. Yang jujur aja Bang Juma. Kenapa manusia Yesus ini mati? Karena menanggung dosa. Berarti yang menanggung dosa di sini adalah kemanusiaan. Manusia ini akan dibangkitkan dan diberikan upahnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karena dia menanggung dosanya orang Kristen, kemana dia harus pergi? Kemanusiaan Yesus ini membawa dosa. Loh, nggak ada kemana-mana dia pergi. Itu hanya sebagai perantaraan, sebagai perdamaian kepada Elohim. Bang Juma, dia sekarang berada di surga loh. Dia di surga. Dia yang kita tunggu-tunggu, seluruh bumi menantikan kedatangannya. Oke, sekarang coba saya tanya. bayangkan, apa itu? Bagus itu Bu, bagus. Cakep, cantik. Nah, sekarang saya tanya, yang ada di surga sekarang ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Udah keilahiannya lah, Bang Juma. Keilahiannya. Inilah kemanusiaannya yang akan ke neraka. Santai aja. Keilahiannya ada di surga sekarang. Kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya pun tak ada tercatat di dalam Alkitab ke neraka. Bang Juma. Nggak ada dicatat. Mana ayatnya coba? Mana mungkin mau dicatat bahwa kemanusiaan Yesus yang menanggung dosa kalian itu adalah selangkah demi selangkah menuju ke neraka. Kan begitu. Ini kan asumsi Bang Juma membilang kemanusiaan Yesus ke neraka. Mana ayatnya? Baik, Bu Darni. Oke. Sekarang Yesus punya sisi kemanusiaan. Udah pasti. Yang menanggung dosa adalah sisi kemanusiaannya. Yang menanggung dosa ya Tuhan lah. Tuhan itu penebus itu. Tetapi yang mati itu, Bang Juma, yang mati itu daging kemanusiaannya. Ketuhanan itu rohnya itu keluarlah dari daging. Gimana sih? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang menanggung dosa sekarang ya Yesus lah yang di surga. Gimana ya Bang Juma ini? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang di surga yang menanggung dosa. Itulah Tuhan Yesus. Lalu untuk apa Yesus mati? Dia akan memperdamaikan kita kepada Elohim yang di surga. Karena kita tidak layak untuk bersama dengan Elohim. Menembuskan, Bu. Menebuskan. Iya, menebus dan memperdamaikan. Ya, dia mati
karena dia menebus, betul? Iya, menebus berarti dia yang menebus manusia dari dosa. Itu dia. Berarti dia yang menanggung. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Kematiannya adalah untuk menebus tanggungan dosa yang dia ambil dari semua manusia, betul? Itu bukan kayak gitu, bukan gitu pelajaran kami Bang Juma. Yang kami pelajari nggak kayak gitu. Titik. Jadi gimana? Manusia, Maria melahirkan, keluar, krek. Nah, dia ini dua natur. Dia adalah firman menjadi manusia, tapi ada sisi kemanusiaannya. Nah, Ya, besar. Sebagai manusia, dia rela mati di atas tiang salib, merasakan kemudian penderitaan. Bilur-bilurnya seperti apa gitu cerita-ceritanya, ya kan? Iya, saya 53, ya. Menanggung dosa-dosa teman-teman kita Kristen, bahkan dosa dunia katanya. Ya. Yang mati ini bukan Tuhan, yang mati ini adalah manusia. Dia mati karena menanggung dosa-dosa manusia, kan begitu? Setelah dia bangkit, naik ke surga, yang naik ke surga itu adalah ketuhanan. Kemanusiaannya kemana? Maksud Bang Juma kemana kemanusiaannya? Ke surga atau ke mati mayatnya gitu? Itu maksud Bang Juma. Aku tanya, mana ada nampak mayatnya Bang Juma? Ada kelihatan mayatnya? Jangan mayat. Yang ada di surga, nampak? Jangan. Yang di surga ini, jangan Bu, nanti berdosa kita. Yang di surga ini manusia atau Tuhan? Yang di surga itu sekarang sudah kembali dia ke asalnya. Dia sudah menyatu dengan Elohim itu. Aku dan Bapa satu, kan katanya Bang Juma. Yang kembali ini manusia atau Tuhan? Yang kembali itu keilahiannya apa? Manusia. Ini dia. Ternyata yang kembali adalah ketuhanannya, keilahiannya. Keilahian lah. Menyatu dia. Aku dan Bapa satu, kan katanya. Ini yang kemanusiaannya ini, yang sota-sota ini. Itu yang Bang Juma cari, kemanusiaannya. Itu dia menanggung dosa. Sampai mati nggak ada Bang Juma cari itu. Nggak dapat Bang Juma. Dia sudah pergi ke kerajaannya. Dia sudah kembali ke tahtanya. Katanya yang pergi ilahinya. Yang pulang ke asalnya, yang pulang ke kerajaannya, itulah keilahiannya, udah kembali. Udah. Kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya itu sudah mati, kan gitu. Kemanusiaan itu mati. Sama seperti kita manusia juga akan mati. Bang Juma, roh kita mana mati? Roh kita berpisah dari tubuh kita, tubuh daging kita. Nah, begitulah sewaktu Yesus di bumi ini. Karena Yesus datang sebagai manusia, Bang Juma. Baik Ibu Dani, saudaraku yang cantik, yang baik hati, yang bodinya kayak gitar gambus. Nah, gini. Gini, tunggu. Ketika nanti manusia dibangkitkan, yang dibangkitkan manusia atau apa? Manusia akan dibangkitkan dengan roh kemuliaan, jasad kemuliaan. Disitulah nanti kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Salah. Jangan lagi Bang Juma bilang kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Dia berada di surga. Dia yang membangkitkan semua manusia. Di surga ini kemanusiaan atau keilahian? Dia sudah kembali ke tahtanya Bang Juma. Aduh, Bang Juma sesat kali lah. Yang di surga ini sekarang keilahian atau kemanusiaan? Keilahian lah. Keilahian. Berarti kemanusiaannya juga nanti baru akan dibangkitkan. Tidak. Salah Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Kok anaknya orang disembunyikan, gimana ceritanya? Yesus juga punya hak. Sisi kemanusiaan Yesus itu juga punya hak. Dia punya hak kembali untuk dibangkitkan sebagai manusia yang sudah susah. Di mana ada dicatat di dalam Alkitab Yesus kelak akan dibangkitkan? Aku tanya, mana? Aku tuntut Bang Juma, mana ayat? Kalau begitu berarti Tuhan Anda itu asalnya manusia menjadi Tuhan, betul? Salah. Tuhan menjadi manusia. Terbalik Bang Juma. Tuhan menjadi manusia. Oke, Tuhan menjadi manusia. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap aja manusia. Nah, sekarang sisi kemanusiaannya ini yang menanggung dosa. Dia harus diupah, kemanusiaannya ini harus diupah. Maka ilustrasi ini karena manusia akan Yesus yang sudah menjadi pahlawan menanggung dosa-dosa Kristen akan dihakimi kelak di surga, di
Di neraka. Kebangkitan. Oh iya, di neraka. Bang Ini yang Juma. bilang bukan saya. Iya, Bang Juma. Iya, manusia yang dihakimi di neraka, enggak Yesus. Yesus hakimnya. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Matius 25 ayat 31 dan 32. Aku bersama para malaikatku. Kalau para malaikatnya udah berlaksa-laksa, aku bersama para malaikatku akan turun ke bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Coba, jangan Bang Juma bilang Yesus itu di neraka. Nah, sekarang yang turun untuk menghakimi ini manusia atau Tuhan? Dia karena sudah gelarnya anak manusia, tetap dibuat anak-anak manusia dia turun. Enggak, bukan. Yang manusianya ini yang mati di atas tiang salib ini yang turun atau bukan? Yang turun itu kemuliaan tubuhnya itu gitu. Iyalah Bang Juma, namanya udah di surga Bang Juma. Berarti bukan kemanusiaannya. Ini kemanusiaannya ini yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Tetap dia dibuat di situ di dalam Matius itu anak manusia selalu dibuat. Tetapi dia berbeda dengan anak manusia yang ada di bumi ini. Beda dong. Mungkin saja mungkin ini pikiran saya mungkin nanti bukan lagi Yesus namanya. Berubah. Maksudnya yang manusianya yang mati di atas tiang salib itu mungkin bukan lagi Yesus namanya, bisa jadi Yudas. Enggak, Yudas lagi. Bang Juma. Yudas itu kan pengkhianat. Dia itu udah bunuh diri, dia gantung diri. Kalau dia di neraka Bang Juma. Si Judas, Bang Juma. Mana tahu kalau dia pinjam tubuh manusia. Kan bisa ya, dia maha kuasa pinjam nama aja, Bu. Oh, enggak bisa. Enggak, Bang Juma. Enggak. Tuhan Yesus itu yang akan mengatur semua kelak. Dia akan menghakimi. Dia yang akan turun. Gak ada yang turun yang lain-lain. Gak ada. Musa aja gak ada turun. Semua para nabi gak ada turun. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yesus yang pernah mati di atas tiang salib atau Yesus yang lain? Menebus manusia dan menebus manusia, memperdamaikan manusia kepada Elohim, kan gitu. Setelah selesai tugasnya itu, dia kan kembali ke tahtanya lagi, balik dia ke rumahnya, pulang kampung dia. Mana kemanusiaannya mana? Kemanusiaan jangan lagi cari-cari itu. Kemanusiaannya yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Bukan, nanti waktu pengadilan nggak ada lagi hubungannya dengan Yesus, tinggal aku berhadapan dengan pengadilan itu. Nah, iya, selama ini tunggu Bang Juma, selama ini kan udah dibilang kalau sudah di dalam Kristus tidak ada penghukuman padamu derni simatupang, kan katanya. Nah, tetapi karena aku masih kulawan, masih membunuh, masih berzina, aku masih mencuri, itulah yang akan digarami gitu loh Bang Juma. Nah, sekarang gini Bu, Yesus itu menurut Ibu satu natur atau dua natur? Dia itu di bumi 100% manusia. Kalau enggak mungkin dia bisa ke bumi. Nah, tepuk tangan Bu Darni. Kalau dia enggak manusia Bang Juma, kalau Elohim dia turun ke bumi, dia hancur bumi ini, meledak. Itu dialah yang nanti mempertanggungjawabkan yang 100. Host sudah ketawa. host sudah mekel. Maaf ya host. Ibu kayak gini orangnya. Ibu yang 100% kemanusiaan inilah yang nanti menari-nari di sana menanggung dosa umat Kristen. 100% kemanusiaan. Kan dua natur dia, Bu. Bukan Bang Juma, nanti Yesus itu nggak ada lagi hubungan kita dengan mau pengadilan. Dia yang mengadili kita. Iya, yang natur satunya kan dua natur dia. Bang Juma, dia kan udah kembali menyatu. Nggak ada lagi tubuh kemanusiaannya yang di bumi. Kemana anaknya Nggak Maria? ada lagi. Ibu, kemana kan anaknya orang? Maria pun nggak mencari-cari. Gimana anaknya orang kok nggak mencari air susunya yang diminum, susah keringatnya yang melahirkan.
Oh Bang Juma, Bang Juma, iya. itu Maria hanya dipakai Elohim untuk untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma, karena Maria ini kan perawan suci yang tak berdosa. Dia selalu dekat kepada Elohim. Jadi makanya dia terpilih, seorang perempuan yang terpilih karena dia adalah perawan suci. Dia hanya dipakai untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma. Ya memang begitu. Oke. Ibu kalau berbicara seperti itu, Yesus semakin berat hukumannya nanti. Enggak ada dihukum Yesus, ada aja Bang Juma. Dia merusak selaput darahnya orang lain. Justru Yesus yang menghukum. Iya, Yesus yang ilahi. Ini yang kemanusiaannya Bang Petra. Ini dia sebagai manusia masuk ke dalam rahimnya orang. Habis itu keluar dia sobek juga selaput darahnya manusia lain. Iya. Ini dia harus bertanggungjawabkan kalau dia hanya menggunakan, memanfaatkan wanita tersebut. Kan kasihan. Dia susah payah membesarkan, susah payah kemudian dia mengasuh dan seterusnya. Habis itu kayak gitu aja. Dia punya hak sebagai ibu, dia akan menuntut keibuannya. Mana anakku? Enggak lagi Bang Juma, enggak lagi dituntut Maria. Enggak Bang Juma, dia juga sudah tahu bahwasanya yang dia lahirkan itu adalah datangnya dari Roh Kudus. Kan sudah dikabarkan malaikat. Tidak, masalahnya anaknya sebagai manusia pasti dia akan mencari anaknya. Itu anak kandungnya. Sekarang Yesus yang manusia ini anak kandung Maria atau bukan? Tetapi dengan Roh Kudus, bukan secara daging. Ini Yesus anak kandungnya Maria atau anak pungut? Aduh Bang Juma, tambah lagi dosamu nanti Bang Juma. Bukan aku yang berdosa, Paman. Iya Bang Juma, telah menjadi manusia. Jangan Bang Juma, kasihan nanti Bang Juma. Aduh. Kok jadi aku yang kasihan? Pertanyaan saya, Yesus itu anak kandungnya Maria atau anak pungut? Di bumi ya anak kandung, kan yang dilahirkan dari rahimnya loh Bang Juma. Walaupun dia, tapi tunggu dulu. Tapi Yesus itu, tunggu Bang Juma. Tapi Maria kan nggak bersetubuh dengan Yusuf. Iya, tapi anak kandungnya kan? Tapi ya termasuklah Bang Juma karena dilahirkan dari rahimnya, kan gitu. Anak kandungnya orang yang akan dicari sama yang mempunyai anak. Enggak dicari. Ibu Darni ngomong gitu karena bukan anak ibu. Tapi bukan. Maria kan sudah datang malaikat mengatakan kau akan melahirkan seorang anak yang namanya Isa Al-Masih, Yesus. Kan katanya seorang anak loh. Seorang anak, anaknya siapa? Anak Maria lah pada saat Maria. di bumi pada saat di bumi ya anak Maria itu hanya dipinjam raga Maria, dipinjam atau dipakai raga Maria oleh Elohim, dilahirkanlah Yesus juru selamat itu. Manusia. Iyalah manusia, namanya di bumi. Kan di bumi Bang Juma. Berarti anaknya Maria manusia. Inilah anaknya Maria manusia, inilah yang menanggung dosa-dosa Kristen, yang sebagai manusia akan menanggungnya nanti di neraka dosa-dosa itu. Aduh, ya ini lagi salah Bang Juma. Dulu. Dia di sorga Bang Juma. Matius 28 ayat 18. Sekarang Yesus berkuasa di sorga. Itu keilahian kan dua natur. Sudah selesai, nggak ada lagi nanti kemanusiaannya turun ke bumi. Yesus ini dua natur atau satu natur? Aduh. Waktu di dunia iyalah dia kan datang mau menebus kita manusia. Jadi manusia lah dia datang Bang Juma. Nah, kemanusiaannya yang di bumi ini terangkat juga ke surga atau tidak? Kemanusiaannya. Tubuh kemuliaannya lah yang terangkat. Saya urus itu. Yang saya tanya, kemanusiaannya terangkat tidak ke atas? Di dalam tubuh Yesus bersemayam roh Allah. Astagfirullahaladzim, bersemayam ini kayak orang siluman aja. Orang kerasukan itu yang bersemayam di dalamnya ada roh-roh lain. Yang saya tanya, berada. Kemanusiaannya Yesus ini terangkat ke surga, Ibu? Daging kemanusiaannya kan sudah mati Bang Juma. Sudah mati. Jadi yang terangkat itu tubuh kemuliaan. Endingnya di situ. Saya catat dulu, Bu. Saya catat. Aku juga. Daging kemanusiaannya sudah mati. Daging yang sudah mati di hari penghakiman dibangkitkan atau tetap aja mati? Enggak ada lagi dicari-cari.
Hari itu Bang Juma, itu udah selesai. Iya. Gimana? Ibu sendiri yang mengatakan daging kemanusiaannya sudah mati. Nah, daging kemanusiaannya ini nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali. Kasih dulu Bang Juma, Bang Petra. Ayo silakan Bang Petra. Kamu salah. Dia dari tadi nangis aja, Bu. Gak usah didengarin dia nangis dari tadi. Kamu bisa dapat itu. Jangan gitu Bang Juma. Tengok aja. Dia dari tadi nangis itu. Makanya ketika kamu meninggal nanti Bang Juma, nangis dia. kamu diubah tubuh kemuliaan. Tubuh yang kamu pakai ini sekarang, tubuh yang panah yang kembali ke tanah. Jadi ketika kamu meninggal, kamu diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Kamu kurang belajar, bro. Belajar. Kamu lah. Bukan. Udah aku bilang, Bu, dia nangis aja itu. Iya, kamu diam aja, budarnya aja Petra, nanti kamu anak kecil, dia anak masih kecil, umurnya baru 7 tahun itu. Aku ya. Jadi yang dibangkitkan tubuh kemuliaan Yesus lah yang terangkat ke surga dan dia kembali ke tahtanya. Makanya dikatakan aku dan Bapa satu, kembali dia ke surga, berkuasa. Matius 28 ayat 18. Nah, kita juga manusia yang akan dibangkitkan nanti tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan manusia akan diubah seperti malaikat. Kan gitu Bang Juma. Nah, jadi jangan saya lagi. Oke, boleh. Jadi gini, dengarkan saya, Saudara Petra juga. Gini, Yohanes 5 nomor 28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, termasuk yang daging tadi yang mati nih. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup dan kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, tuh. Siapa tadi yang menanggung dosa tadi? Enggak ada Bang Juma. Bang Juma, ya, Yesus yang datang. Yesus yang mau datang Bang Juma. Itu ilahinya. Ini yang saya bahas kemanusiaannya. Enggak ada dicatat lagi di Alkitab kedagingan Yesus mau bangkit. Enggak ada. Mana ayatnya? Mana? Bang Juma ketawa. Mana ayatnya? Yang bangkit tadi yang ke surga itu kemanusiaannya atau ilahinya? Ilahi, keilahian. Mana kemanusiaannya? Enggak dicari-cari lagi kemanusiaan itu apa lagi? Kemanusiaannya. Untuk apa lagi yang Bang Juma cari itu? Tunggu. Saya baca dalil aja dulu. Dalil. Ya, minum air putih ya, Bu. Petra, pegangan. Ya, kau jangan buka celanamu, Petra. Petra kebiasaan lama. Pakai. Ya, gitu. Bagus. Jadi gini. Yesaya 26:19. Umatmu yang sudah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorai seperti embun dan minyak bumi yang kamu Bang Juma. Sabar. Iya, terus. Daniel 12 nomor berapa itu? Dikatakan gini, banyak orang tidur di dalam debu tanah akan terbangun. Ada yang mendapat hidup yang kekal, ada yang mendapat malu dan kehinaan yang kekal. Orang-orang yang berakal budi akan bersinar seperti terangnya langit, dan orang-orang yang menuntun banyak orang berkebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Hosea 6 nomor 2. Ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Nah, ini orang-orang mati yang ada dalam kubur ini, itu semuanya akan dibangkitkan nanti. Nah, kemanusiaan Yesus kan mati dia. Kemanusiaannya nggak usah khawatir. Ini kemanusiaannya nggak masalah dia. Dia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa yang dia mati karena terkutuk di atas tiang salib. Ini yang harus dipertanggungjawabkan nanti di neraka. Karena Amsal 13 nomor 50, Matius 13 nomor 50, orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kan harusnya kalian yang dilemparkan ke neraka, tapi karena Yesus yang menanggung, Yesus yang kemudian mengambil dosa-dosa itu, maka dialah yang mewakili kalian ke sana. Gitu maksudnya. Udah. Ya udah. Aku ya. Oh, ya, mana Bang Petra? Aku nanti aja menambahi Bang Petra. Masih mananya? Kasihan Bang nanti Petra, kasihan dia. Ayo Bang Petra, silakan. Gini Bang Juma ya. Nah, kematian Yesus itu hanya satu kali. Ya. Bisa nggak Tuhan mati, Bang? Dengar, di dalam tubuhnya
yang Tuhan persembahkan adalah tubuhnya di dalam tubuhnya, betul. Ya, tetapi untuk lahir itu kembali ke surga. Kenapa Yesus berangkat ke surga? Memakai tubuh, apakah dia memakai tubuh yang lama? Tidak lagi. Dia diubah dalam hijab. Tubuh lamanya nanti kita cari. Dan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan sudah terangkat. Yang kita cari ini tubuh lamanya. Ketika kamu baca tadi orang-orang yang mati di dalam kubur, bukanlah tubuh jasmani ini, Bang Juma. Tubuh jasmani ini yang panah kembali ke tanah. Dan Allah membangkitkan. Dengar itu Bu Darni. Artinya roh kita lah yang diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan juga. Berarti yang tadi jasad kembali ke tanah, betul? Iya. Tepuk tangan dulu. Sudah mulai pintar. Iya, memang betul. Cucu Bang Suma sudah mulai pintar. Nah sekarang dengarkan saya. Lalu firman-Nya kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu bisa hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh-sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu kemudian bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup untuk itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbun ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada, dan napas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya seperti suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuat dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-umatku dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalam kubur. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kemanusiaan Yesus itu akan dibangkitkan kembali. Aduh, itulah salahmu Bang. Salah gitu. Bang Juma, kan yang membangkitkan orang mati di dalam kubur adalah Yesus. Yesus yang ilahi kan, bukan yang manusia. Ya. Manusia nggak ada lagi, nggak ada lagi itu. Ini yang kuceritakan sisi kemanusiaannya Yesus. Iya Bang Juma, udah. Gitu. Kalau yang sudah kami pelajari, tak ada lagi diceritakan membangkitkan kemanusiaan Yesus dalam kubur, tidak ada. Sedangkan sekarang aja diketemukan di mana keberadaan mayatnya, kan gitu kan? Nggak ada kan? Berarti Yesus ini, yang manusia ini, yang menjadi Tuhan di surga, betul? Bukan. Mana ada manusia menjadi Tuhan, Bang Juma? Yang mati apa? Manusia kan? Elohim itu, rohnya Elohim, diturunkan roh Elohim lah, rohnya, kalemnya, firmannya turun ke bumi. Itulah Yesus mau menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Manusia kan? Juma goblok. Ini. Waduh, Juma bodoh. Ya kenapa Bang? Kenapa? Saudara Sempak, kenapa? Kau goblok. Iya, nggak apa-apa. Terus kenapa? Apa masalahnya Bang? Kau jangan sok pintar. Loh, tadi dibilang saya goblok, sekarang dibilang sok pintar. Ya mana yang benar ini? Pintar. Abang katakan saya goblok, habis itu abang katakan saya sok pintar. Iya, semuanya ada pada kamu. Mantap. Nah, terus Bang. Bang Juma. Iya, apa sayang?
Iya. dengan dalil. Iya. 1 Korintus 15 ayat berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15. Nah, gitu dong. Ya, terus Ayat 30. Tetapi ya, bacalah. dengar. Orang-orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa? Dengan tubuh apakah? Aduh apa? Dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Tunggu bang, aku mati lampu. Enggak. Lampu di sini agak gelap. 5 watt dia bang, cuma lampunya 5 watt. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan akan tumbuh. Coba kakak Dernis membaca. 1 Korintus 15 Kak Dernis. Iya, ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. 35 ya. Oke, dapat. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau ini ayat loh, tunggu ya. Kirain kayak tadi si Sempa. Bukan, ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang diulang pun. Apa yang engkau sendiri taburkan udah tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37. Mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Sampai ayat berapa bang? Masing-masing kita punya biji. Gimana ini? Tetapi ayat 38. Tetapi Allah memberitakan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Iya, pasti. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Apa satu? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Terus 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Maka yang bangkit tubuh alami, jasmani dan rohani. Apa tujuannya Bang Petra? Mau ngapain? Artinya ini sekarang itu tubuh yang panah kembali ke tanah seperti yang kamu bilang. Terus kalau bangkit nanti alamiah juga ikut atau tidak? Tubuh jasmanimu tidak akan bangkit Bang Juma. Ini tubuh alamiah ini. Namun itu tidak sumber. Dalilnya, jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Tubuh jasmani itulah menjadi suatu
Ya, Kan itu. udah aku bilang kan Bu Darni, dia ini masih anak-anak. Enggak loh Bang Juma, benar ini. Ibaratnya Iya. gini, tubuh ini, tubuh daging kita sekarang ini, jasmani kita ini, Itu ada kalau tubuh nanti alamiah. mati, bukan itu yang dibangkitkan, tapi tubuh kemuliaan. Nah, itu yang dibangkitkan loh. Karena tubuh daging yang di bumi kan berdosa, kan gitu. Ibu ngerti nggak? Ibu ngerti nggak bahasa Yunaninya di 1 Korintus 15:14 ini? Ya kalau menurutku baca tadi ya seperti itulah. Nah, sebenarnya alamiah di situ terjemahan yang keliru, Bu. Terjemahan yang benar itu adalah fisik, tubuh, jasmani. Iya fisik, tubuh jasmani itulah. Iya itu bahasa Yunaninya psikos. Jadi makanya yang ditaburkan adalah tubuh fisik jasmani, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohani. Berarti jasmani dan rohani dibangkitkan. Allahu Akbar. Enggak, yang dibangkitkan tubuh kemuliaannya, tubuh rohaninya itu yang dibangkitkan Bang Juma. Ini Jika ada daging tubuh enggak lagi. Dengar, jika ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohania. Maka benarlah Bu Darni memelihara perutnya dari makanan yang diharamkan, gitu. Iyalah. Karena jasmani juga ini akan dibangkitkan. Nah, kembali kepada tema kita, jasmaninya Yesus akan dibangkitkan. Bang Juma, kan sekarang dicari-cari jasmani Yesus kan nggak ada kan Bang Juma? Iya, kita nggak tahu. Wallahu Nggak a'lam. ada. Kita Sudah nggak tahu. dicari sejuru sejarawan, ahli-ahli, tak ada menemukan jasadnya loh Bang Juma. Yang terangkat ke surga tadi itu kemanusiaan atau keilahian? Keilahiannya. Ya, keilahian. Jadi kalaupun nanti kedatangannya Bang Juma, nggak ada dicari lagi jasmaninya Bang Juma. Dia Ngapain hakim yang juga adil. dicari? Enggak lagi, enggak ada lagi itu dicari. Itu enggak lagi diulang-ulang itu. Sekarang dia sudah di surga, dia berkuasa. Sekarang gini. Dia mau datang. Jasadnya Lazarus sekarang di mana, Bu? Lazarus Jasadnya kan sudah di mana? Kuburnya di mana? Dikuburnya di apa sana lah. Didapat nggak? Sewaktu dia dibangkitkan kan Lazarus sekarang ini ada nggak kuburannya itu kan Lazarus? pada waktu itu kan manusia masih enggak. Bang Juma Masuk, di bumi. sekarang Itu kan ini di kuburannya bumi. Lazarus. Kuburannya Lazarus ada nggak sekarang? Iya ada lah di mana? Sewaktu Yesus membangkit keluarlah kau Lazarus. Sekarang Kan sama ini. tubuh-tubuhnya keluar. Sekarang ini kan dia mati lagi kan Lazarus Iya. itu. Mati di mana lagi lah di. kuburnya? Ya di tempatnya itulah di mana di Yerusalem sana lah di Israel sana. Bisa ditemukan? Ya kan sudah berganti-ganti loh Bang Juma. Nah itu dia, begitu juga dengan jasadnya Yesus. Barangkali Kalau Yesus kan dia sekarang sudah berkuasa, udah kembali ke ilahiannya Bang Juma. Itu keilahiannya. Dia yang turun. Bang Juma tunggu. Iya, kalau dagingnya ngapain lagi Bang Juma cari? Kutanya dulu. Untuk Kan apa? Dia akan dibangkitkan nanti. Untuk apa dia dibangkitkan? Kutanya Bang Juma. Dia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Gak ada dosa Yesus, ada aja Bang Juma ini. Tanggung dosa-dosa yang tadi. Bukan, ya bukan. Itu hanya perantaraan saja itu. Nah itu dia bahwasanya kita ini ditebus dengan cuma-cuma. Tunggu dulu, sakit kupingku jadinya. Capek aku Bang Juma. Aduh. Udah mulai ya. Nah, jadi Bang Juma, jadi kalau kami pelajari, nggak ada dipelajari mencari lagi nanti kebangkitan nanti, nggak ada dicari lagi mayat Yesus. Dia kan sudah terangkat di surga. Nah, yang sekarang dia mau datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, yang menuruti perintah-perintahnya. Yang datang Jadi, ini kemanusiaan. yang sesuai dengan ayat ditulis dia anak manusia, karena kan dulu kan anak manusia dia di bumi ini masih tetap dia menyandang anak manusia itu. Udah. Tapi kemanusiaannya bukan lagi. Enggak lah itu berarti di dunia itu kemanusiaannya. Aduh Bang Juma. Aduh. Si Roma datang. Roma, gimana nyabangmu ini Roma? Capek aku. Sabar. Aduh. Masya Allah.
Bang Juma udah banyak ketawa aku bikin. Kasih aku koin. Oke teman-teman, kasih Bu Darni koin teman-teman yang di bawah, kirimkan dulu saudara begitu. kita biar beliau terhibur. Jadi Bang Juma, satu kalau mawar satu orang silakan. 4.000 orang satu mawar satu orang. Ayo. Oh Bang Juma, kalau dinaikkan pun yang ahli profesor kemari Bang Juma, KO juga. Tetap juga begitu nanti jawabannya pusing Bang juga Juma. Dia. Pasti pusing juga. Bukan pusing, memang begitu jawabannya Bang Juma. Walaupun dari ahli teologi dia udah tamat profesor sarjana ini, master es campur es teler, entah apapun itu, tetap juga ini jawabannya Bang Juma. Masya Allah. Karena itu yang kami pelajari loh. Gak mungkin lah kan, masa Tuhan itu mau dibangkitkan lagi dagingnya yang di bumi, sementara dia sekarang berkuasa di surga loh Bang Juma. Berarti kemanusiaannya? Nggak lagi ada itu loh Bang Juma. Loh, itu nggak dicari-cari lagi. Itu udah selesai. Kok bisa gitu? Kenapa dihilangkan anaknya orang? Gimana sih? Maria juga, Bunda Maria yang kudus itu juga nggak mencari lagi. Dia juga nanti sudah mengetahui akan apa dia jadi. Memang kan masih ada Bang Juma. Kan masih ada anak-anaknya yang lain Bang Juma. Dia selain dari Yesus. Anak-anak ini anak sulung ini, anak sulung. Taunya si Maria itu, dia anaknya itu hanya dipakai Tuhan untuk melahirkan Maria, untuk melahirkan Yesus. Iya, Juru selamat. Tapi kan yang terangkat ke langit itu bukan kemanusiaan, berarti dia masih cari anaknya yang manusia ini. Enggak, tapi udah gini aja, capek kali aku Bang Juma. Jadi yang kami pelajari Bang Juma, sekarang kami tinggal menunggu kedatangan Yesus itu. Nah, jadi nanti kalau aku hidup di dalam Kristus, hidupku di dalam Kristus di dalam dunia ini, maka dia akan datang. Itulah yang akan diangkatlah aku. Kalau memang aku hidup dalam Kristus. Keilahian atau kemanusiaan? Ya, di situ kan anak manusianya, ya raja dari segala raja dia. Yang raja di atas segala raja ini manusia atau anak bukan? Manusia gelarnya dibuat. Tapi di dalam manusia ayat. Betulan atau tidak? Anak manusia tetapi di dalam tubuh kemuliaan loh Bang Juma. Dia manusia atau bukan? Enggak lagi dong manusia, dia tubuh kemuliaan. Itu dia, makanya kemanusiaannya masih ada di bumi berarti. Untuk apa Bang Juma mencari itu lagi coba? Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang ditanggungnya. Enggak lagi loh Bang Juma, enggak ada lagi tuh. Menanggung dosa aku sendiri nanti. Aku kan sudah ditebusnya. Tunggu, gini. Dia kan sudah menebus aku dari awal dengan cuma-cuma. Udah. Nah sekarang aku sudah tinggal enak sebenarnya, karena aku sudah ditebusnya dengan harga yang cuma-cuma. Tapi kemanusiaan Yesus? Enggak ada dia papain itu Bang Juma, enggak ada. Di dunia aja dia mati terkutuk, apalagi di neraka. Gimana sih Bu? Itu karena nggak tahu Bang Juma arah pelajaran itu kemana. Kok jadi saya nggak tahu? Di dunia aja dia mati terkutuk, gimana nanti di neraka dia? Nggak ada lagi dia dimasukkan ke neraka karena dosanya nggak ada. Dia kan dosa itu kemana? Perginya dia kan nanggung dosa itu. Dosa itu manusia pribadi lepas pribadi yang menanggungnya. Loh, itu awalnya dia mati terkutuk nembus dosa. Ibaratnya gini Bang Juma. Habis perkara penebusan dosa di situ, tinggal penghakiman. Itu makanya aku bilang dia akan bawa dosa-dosanya orang Kristen ke penghakiman, karena manusia dibangkitkan untuk diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, dia menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Dia harus berhadapan dengan mahkamah. Akunya yang berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Bukan ibu yang menanggung berhadapan. Yesus yang menanggung. Aku sendiri menanggung Bang Juma. Makanya nanti Yesus menanggung dosa manusia Ibu. Ibrani 9:28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung. Menanggung dalam bahasa Yunani itu adalah anapero. Anapero Bu. Dia yang menanggung, kemudian begitu juga ketika dia mengorbankan dirinya untuk menanggung. Jadi dia yang harus menanggung segala dosa yang dilakukan oleh orang yang itu sudah selesai ketika di kayu salib dikatakan nggak bisa. Dosa manusia itu harus diadili. Dosa manusia harus diadili.
Dia dosa manusia. Sedangkan di dunia saja dia berimbas dengan kematian secara terkutuk, apalagi nanti di sana. Gak bisa bang, harus dihakimi. Maka manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Tadi sudah kita baca kan, bagaimana kemudian orang yang berbuat baik dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang yang bangkit menanggung banyak dosa dibangkitkan untuk dihukum. Anda baca coba di dalam Yohanes 5 nomor 28-29 itu. Manusia akan dibangkitkan dengan manusia yang punya kebaikan dibangkitkan untuk diberi kebahagiaan. Orang yang berbuat kemudian dosa, menanggung banyak dosa, dibangkitkan untuk kemudian dihukum di neraka. Kemanusiaan Yesus ini nggak usah bersedih. Tuhan kalian tetap ada kok. Ini cuman kemanusiaannya aja, gitu loh. Ini ayatnya Bang Juma. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi Kristus itu akan datang. Udah akan turun sendiri dari surga. Nggak ada yang lain yang turun. Yang bangkit itu yang mati dalam Kristus. Tapi yang mati dalam dosa gimana? Yang mati dalam dosa itulah yang akan dihakimi, digarami. Gitu dong. Siapa yang mati di dalam dosa di atas tiang salib? Siapa? Oh jangan, bukan itu. Bang Juma bawakan ke situ. Kan dia mati dalam dosa di atas tiang salib itu kan manusia. Bukan. Yesus tak pernah melakukan dosa, Bang Juma. Yesus tak pernah. Oke. Sekarang kita lihat dosanya. Oke ya, boleh ya? Boleh lah. Oke, di dalam Yohanes 6 nomor 70, coba ibu lihat. Aku yang memilih kalian yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Ngapain dia pilih setan? Maksudnya itu pengkhianat, itulah si Judas. Pengkhianat, tepuk tangan dulu buat ibu. Pengkhianat. Jadi Yudas ini ibu sudah mengakui dia berkhianat. Oke? Iya. Di mana dosanya kemudian? Di mana dosanya Yesus? Di mana dosanya? Apa dosa Yesus? Nggak ada dosa Yesus. Sekarang begini, dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia dengan kepada cara Elohim. Apa? Dengan cara menebus manusia dari dosa. Oke, berarti dia yang memprakarsai sehingga Yudas kemudian mengkhianati dirinya. Bukan gitu Bang Juma. Lah, dia sudah mengatakan tadi, aku yang memilih. Tepuk tangan Bu Darni. Koin. Salah. Kasih koin. Enggak. Bukan. Aku jadi kasihan aku lah. Kalau aku kami orang Kristen udah paham kalinya tentang penebusan ini Bang Juma. Tapi begitu datang Bang Juma obra-abri gitu, biar kacau orang Kristen itu. Tetapi enggak loh. Bukan. Kita bicara apa adanya aja. Jadi Yesus yang memilih yang ke-12. Dia datang kemudian untuk menanggung dosa Bu Darni dan dosa saudara-saudara Kristen yang lainnya. Nah, ini ada satu rancangan dirancang sedemikian rupa, diantaranya iblis dilibatkan. Betul atau tidak? Ya tentulah ada iblis karena ada kejahatan. Tepuk tangan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam daftar dosa-dosa dia, karena dia melibatkan iblis di dalam melakukan satu tindakan untuk nebus dosa. Yang kedua, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan satu upaya pemalsuan atau kesaksian-kesaksian palsu. Itu dikarenakan keinginannya untuk membunuh Yesus. Betul atau tidak? Iya. Semua itu harus berjalan karena udah dinubuatkan. Berarti Yesus bekerja sama dengan iblis untuk supaya dia menanggung dosa di atas tiang salib. Betul tidak? Enggak, kalau itu enggak kuterima. Kalau itu enggak kuterima. Kenapa bisa? Menurut yang aku, Bang Juma, menurut yang aku pelajari, kematian Yesus itu dan penyalipan itu sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Nah, itu lagi. Apalagi sudah bercerita tentang nubuat. Ini bahaya ini. Yang menubuatkan siapa? Tapi memang sudah begitulah arus jalan itu harus dilalui. Harus memang seperti itu. Berarti Yesus yang merancang terkait dengan
keikutsertaan iblis di dalam penyaliban. Betul atau betul? Iya, bisa. Harus ada lah iblis itu. Yesus kan sudah membuat pilihan kepada manusia agar mana yang mau kau pilih. Kan Saya ulang lagi. Yesus ikut bekerja sama dengan iblis di dalam memberikan diri Yesus untuk menjadi tebusan di atas tiang salib. Betul atau betul? Aku yang bekerja sama ini nggak terima, aku nggak kayak gitu ayatnya. Itu nggak mau aku. Kopi. Minum air putih, Bang. Jangan kasih saya koin, kasih Mudarni koinnya, teman-teman. Minum air putih, we. Kalau itu aku nggak terima loh. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan aku yang memilih kalian yang 12, satu di antaranya iblis, kan gitu. Nah sekarang imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Demi untuk apa? Tercapainya tujuan Yesus mati di atas tiang salib. Kan begitu poinnya. Artinya bahwa ini adalah satu kesatuan utuh yang memang sudah dinubuatkan. Berarti Yesus mengambil bagian daripada apa yang terjadi terhadap dia yang menanggung dosa-dosa manusia di atas tiang salib. Betul atau betul? Iya sebenarnya Bang Juma sudah tahu lah Elohim itu. Namanya dia Maha Kuasa. Nah sekarang begini. Sekarang begini. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya ke Ibu, Yesus ini bersalah atau tidak? Nggak ada salah Yesus. Nah, siapa yang menginginkan mati dan melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah tentara Romawi dan orang-orang Yahudi dan anjing-anjing di sekitar itu. Siapa rancangan itu semua? Rancangan itu memang harus diiyakan oleh Elohim. Berarti Yesus yang merancang, betul? Bukan merancang, tapi memang harus begitulah perjalanan itu, nubuatan itu harus dilalui. Berarti sudah rancangan, udah rancangan kan? Nah, ternyata ada perintah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah tangan yang mempernumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus terlibat tidak di dalam pembunuhan terhadap dirinya? Nggak ada terlibat Yesus. Yesus hanya menjalankan nubuatan itu. Udah, itu yang kami pelajari. Tadi katanya itu sudah diatur, itu sudah dibuatkan, itu sudah dirancang. Bang Juma kan mau tipu-tipu. Bang Juma kan mau tipu-tipu biar aku meleset. Bukan nipu, Bu. Supaya otak kita ini bekerja. Enggak bisa. Ini penonton 4.400. Enggak boleh. Enggak boleh dibawa menipu. Enggak. Bang Juma mau mengajak. Enggak, sekarang begini. Kesimpulannya aja, Ibu kayak yang agak berat untuk menerima argumentasi saya. Gini, sekarang penyaliban secara utuh, ini kedatangan Yesus memang untuk disalib atau bukan? Kedatangan Yesus ya memang sudah dinubuatkan, titik. Tepuk tangan. Oke, berarti sudah dinubuatkan untuk melanggar 6 perkara yang Tuhan jadikan itu adalah sebagai kebencian dan kekejian. Betul atau tidak? Bukan melanggar, karena sudah nubuatan harus digenapi dan dijalankan. Dengarkan saya, Bu, dengarkan. Kan sudah dirancang, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu sudah menjadi suatu keharusan terjadi, kan? Oke. Nah, sementara di sisi lain Tuhan juga berkata 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ada rancangan untuk melanggar hal yang dibenci Tuhan. Ada rancangan yang akan dilakukan untuk melanggar sesuatu yang merupakan sesuatu kekejian bagi hati Tuhan. Betul atau tidak? Iya. Nah, sudah. Sekarang begini, yang mana yang iblis di sini? Yang berfirman di Amsal 6 atau yang berkongko-kongko melakukan penyaliban? Karena tidak mungkin dua-duanya iblis, tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melakukan kemudian kerjasama dengan iblis demi untuk melanggar aturannya sendiri. Gimana, Bu? Yang iblis di situ adalah para tentara Romawi dan orang Yahudi dan para yang menyaksikan rakyat Yahudi pada saat itu, anjing-anjing dikatakan dalam Mazmur. Tapi itu sudah dirancang, udah nubuatan. Iya, udah nubuatan, harus digenapi, harus dijalankan. Nah, iblis ini kalau tidak melakukan kemudian eksekusi Yesus, apakah dosa Ibu bisa ditanggung? Bukan begitu. Lah,
Bukan begitu apanya prinsipnya, bukan begitu teorinya. Ini sebenarnya iblis-iblis ini yang merasuki Yudas dan merasuki imam kepala ini pahlawan atau bukan sih untuk ibu? Kalau enggak ngapain ada ditulis ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan untuk dibunuh kan? Sama dengan Abraham mengorbankan anaknya. Tapi kan tidak jadi diganti hewan. Kalau ini kebalik, ini walaupun justru hewan diganti manusia kebalik. Kalau ini memang harus digenapi. Nubuatan harus digenapi. Sudah ada tertulis Bang Juma. Makanya saya katakan ke ibu. Boleh saya jawab kah? Boleh silakan. Silakan. Markus 14 ayat 10. Oke. Oh iya. Nah, terus Bang? Oh iya. Lalu pergilah Judas Iskariot sedang kepada maksudnya menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus artinya free will, Pak. Free will. Bukan paksaan. Itu bukan paksaan. Free will. Betul, itu free will. Free will. Nah, jadi Tuhan itu membebaskan manusia melakukan apa aja, silakan bebas. Makanya Tuhan tahu bahwa Judas akan mengkhianati dia ya, dengan cara dia mengetahui maka ini akan terjadi, maka karya keselamatan itu akan terjadi gitu, Pak. Karya keselamatan ini karya keselamatan ini melibatkan iblis gitu. Karya keselamatan ini melibatkan iblis begitu. Maksud untuk menyerah Yesus itu free will, bro. Iya, saya tahu free will, kehendak bebas. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ada nubuatan jalan menyelamatkan orang yang menanggung dosa, melibatkan iblis. Imam mahkamah agama loh, ahli Taurat, orang Farisi, ya ahli kitab. Mereka kemudian kerasukan setan semua, sehingga mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh di atas tiang salib. Kan ini yang mengelilingi ini iblis semua. Nah sekarang ini terjadi melanggar perintah Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah katanya. Yesus tidak bersalah. Benar, Pak. Tapi itu ayatnya mengatakan free will. Yudas melakukan itu. Terlepas dari free will. Free will antara menyerahkan orang yang tidak berdosa dan menyerahkan orang yang tidak berdosa. Ternyata dia memilih menyerahkan orang yang tidak berdosa. Hasilnya apa? Keselamatan atau dosa? Yang memilih sana tuh siapa, bro? Itu kan free will-nya Yudas, bro. Iya, saya tanya, Bung. Saya tanya sama Anda. Kan free will itu artinya kan ada 2 pilihan. Bebas dia memilih. Dan ternyata dia memilih berkhianat. Dia memilih kemudian merasuki Yudas. Dia memilih melakukan kesaksian palsu. Dia memilih menyerahkan Yesus. Sampai Pilatus mengatakan di dalam Matius 28 nomor 17 dikatakan begini. Orang-orang ini menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu kan sifat iblis. Berarti iblis yang merasuki mereka. Nah sekarang ketika iblis bekerja sama dengan orang-orang ini, dijatuhkan mereka oleh iblis supaya Yesus disalibkan, itu melanggar firman Tuhan yang ada di Amsal 6, mengakibatkan dosa atau kemudian menghapuskan dosa. Penyaliban ini mengakibatkan dosa karena Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Kalau Anda baca di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tetapi ternyata Yesus yang tidak bersalah dibunuh. Sekarang pertanyaannya, penyaliban terhadap Yesus yang melanggar firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 19 ini, itu mengakibatkan penebusan dosa atau justru mengakibatkan dosa karena melanggar firman Tuhan? Silakan. Benar sekali, Pak. Apanya yang benar? Tapi Bapak saya kan bertanya, saudaraku, saya bertanya, apakah penyaliban itu mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Karena Tuhan marah. Jangan kau membunuh, itu kekejian bagi saya. Coba, jawaban Anda apa?
saya mau tadi dulu, kalau free will itu kan bebas karena Allah itu adalah adil dan Allah itu adalah kudus. Gitu loh, Pak. Kita nggak bicara free will lagi, Bung, karena kejadian itu sudah terjadi. Free will-nya mereka sudah memilih menyerahkan Yesus. Udah final. Ini bukan sementara lah. Makan atau tidak makan, atau tidak makan. Sudah dimakan, Bang. Nggak usah lagi bahas free will-an. Iya, ini sudah disalibkan Sang Yesus. Sekarang penyaliban itu menjadikan satu prosesi penebusan dosa, atau justru menjadikan penyaliban itu dosa besar. Ini dulu poin yang Anda selesaikan. Jangan priwil, nggak usah lah gitu, pusing buat dari nanti. Ini kita sudah menghadapi keadaan ada manusia disalib di atas tiang salib. Kan begini, di dalam penyaliban itu jelas ada. Penyaliban itu ada. Tapi kalau kita melihat di dalam data 11 dari Amsal 8, Amsal 11 nomor 8, kan kita tidak bisa memungkiri. Begitu juga Amsal 21 nomor 18. Begini, saya kasih ilustrasi sederhana. Kan Tuhan marah tuh. Jangan 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang membuat Tuhan itu murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh, kan gitu. Kemudian di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Orang bersalah tidak akan kubenarkan. Artinya tidak akan aku tebus dosa-dosa orang bersalah dengan menjadikan orang yang benar sebagai korban. Tidak mungkin. Nah, sekarang permasalahannya ada pengorbanan nih. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pembunuhan terhadap oknum di atas tiang salib ini mendatangkan dosa karena melanggar firman Tuhan, atau justru penyaliban itu adalah penghapusan dosa? Kalau ini ada sabar Bu Dani, 1 menit. Kalau dikatakan itu adalah penghapusan dosa, itu tidak mungkin karena melanggar firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Yesus pun mengatakan di dalam Matius 19, jangan membunuh. Tapi terjadi pembunuhan, maka otomatis itu melakukan perbuatan dosa di mata Tuhan. Berarti sudah bukan penebusan, itu sudah pasti. Kecuali yang dibunuh ini adalah orang fasik. Kecuali yang dibunuh ini adalah pengkhianat, maka tidak mengakibatkan dosa dan juga tidak mengakibatkan penebusan dosa. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu kemudian orang fasik pengkhianat menggantikannya. Begitu juga di Amsal 21 nomor 8 jelas dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sehingga ketika yang disalibkan itu adalah orang yang fasik, yang disalibkan itu adalah orang pengkhianat, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa kalau yang disalibkan itu pengkhianat. Dengan demikian tidak ada penebusan dosa dan tidak ada Yesus mati di atas tiang salib, tetapi hanya orang yang diserupakan, yaitu pengkhianat atau orang fasik. Begitu polanya. Makanya Anda bingung karena perintah Tuhan dilanggar. Dengan di sisi lain Anda diajarkan itu adalah penebusan dosa. Ini Anda berkongkol-kongkol dengan setan berarti. Pelanggaran Tuhan Anda anggap sebagai sebuah jurus atau tiket menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Masakan pembunuhan terhadap orang Anda anggap sebagai tiket untuk selamat? Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan Anda jadikan sebagai ajang tepuk tangan karena dosa Anda diampuni. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat hatinya itu kekejian, membuat hatinya murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak berdosa, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Anda tahu itu kan? Nah, sekarang Yesus dibunuh. Yesus ini orang tidak bersalah. Kata Tuhan, itu kekejian. Tapi kenapa kalian tepuk tangan? Orang melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan membunuh orang yang benar, kalian tepuk tangan. Hole, 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 dosa kita sudah ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar perintah Tuhan, dengan cara melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Anda jadikan sebagai sandaran bahwa itu adalah keselamatan bagi Anda. Ini apa namanya? Terkecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik,
yang diserupakan dengan orang yang jujur, pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur, barulah kemudian bukan dosa bagi mereka untuk membunuh orang ini, karena Tuhan yang melakukan, karena Tuhan yang mau pengkhianat ini yang menggantikan. Akan tetapi konsekuensinya adalah dosa kalian tidak ditebus karena yang mati adalah Yudas. Begitu kawan. Bang Juma, Efesus 5, tunggu dulu, satu ayat, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Ibu Itu Darni. Bang Juma. Oke, baik Bu, 1 menit dari saya ya Bu ya. Gini, Tuhan mengatakan apa di luar daripada apa yang Ibu katakan barusan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, 1 poin, saya minta cuman sebentar aja Bu. Keluaran 3, apa yang Tuhan katakan di sana. Kita tidak akan mungkin bisa lolos dari apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya saudara kita yang Anda gunakan juga. Di Keluaran 23 itu kan sudah sangat jelas. Kita lihat punya ya. Tuhan mengatakan begini. Nomor 7-nya dia katakan gini. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Ini perintah. Ini perintah Tuhan. Ini kitabnya Nabi Musa. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Makanya orang Yahudi tidak beriman kepada pembunuhan terhadap manusia Yesus. Hanya kalian yang menjadi pengikut orang Roma, yang menjadi korban dari Paulus, yang menjadikan pembunuhan itu justru sebagai sesuatu kebenaran. Tapi Tuhan justru menganggap itu kekejian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang membunuh, yang memperkosa, merampok, meskipun dia mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosaku, menebus dosaku, mendamaikan dosaku, Tuhan mengatakan enak kali kau, aku tidak akan pernah membenarkan engkau wahai pendosa dengan mengorbankan orang yang jujur. Nggak mungkin. Ini dalil, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Ini masa nggak sampai ke sana kita, pemahaman kita, memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar diputar, oh dia yang harus mati menanggung dosa kita dan seterusnya. Padahal Yesus datang mengajarkan Taurat. Di Matius 8:4 perintahnya, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal 6. Saya baca, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. Apa mata sombong itu? Mata yang aku membaca kitabnya Yahudi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada ilah yang dibentuk selain aku dan sebelum aku dan setelah aku. Tapi diobrak-abrik segala macam, dibohongi data-data itu. Lalu yang dikedepankan adalah data yang muncul belakangan dari Roma. Yang kedua, lidah dusta. Apa lidah dusta itu? Perkataan yang menyatakan Yesus Tuhan, Yesus ilahi, Yesus ini dan itu dan oton dan onda dan seterusnya. Padahal itu tidak bersumber dari Tuhan Bapa. Tangannya menumpahkan darah yang tidak bersalah. Ini yang dilakoni kemudian oleh penyaliban, dikelilingi oleh penyaliban. Tuhan marah, murka kepada dan benci kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Apalagi yang mengimani penyaliban. Kepada Yudas, apa rencananya? Dia ingin supaya Yesus itu mati, supaya setelah mati ada penerusnya mengajarkan ke dunia bahwa yang mati itu adalah Tuhan untuk menebus dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Diputar balik. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Coba lihat. Berlomba-lomba saudara-saudara Kristen lari menuju kepada konsep penyaliban itu. Padahal itu tidak pernah diajarkan. Justru Tuhan menghalangi itu. Jangan ada penyaliban. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku tidak akan melakukan pembenaran terhadap orang-orang yang bersalah. Masakan penebusan, Anda korbankan orang yang benar demi orang-orang yang pemburit, orang yang kemudian membunuh, memperkosa, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, begitu percaya kepada Yesus mereka diselamatkan. Tidak mungkin. Lalu dikatakan lagi, orang saksi dusta, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Nah,
Ini dia. Siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu? Dia menebus dosa, dia mati, dia mengandalkan dan seterusnya. Itu karena dusta diulang-ulang terus secara sistematis, kemudian diajarkan membudaya mendarah daging. Dusta itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu kenapa tidak menatap kepada orang yang di mana kejadian itu terjadi? Bangsa di mana di tengah-tengah mereka kejadian itu terjadi? Kenapa mereka tidak melakoni iman yang sama seperti saudara-saudara? Yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Coba lihat. Orang Yahudi bertengkar dengan orang Kristen, Farisi, Saduki, imam-imam kepala, Paulus bertengkar semua karena kasus ini. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada juga yang berkata dia masih hidup. Ini akibatnya. Jadi tidak ada kebenaran. Cuman kalau seperti yang disampaikan Ibu Darni, sebenarnya kami Kristen ini enak kali karena dosa kami. Iya, emang. Makanya tadi saya menekankan kepada kemanusiaan Yesus. Tega kali kalian. Dosa-dosa orang-orang yang membunuh anaknya, membunuh ibunya, karena datang kepada Yesus, dosanya ditanggung Yesus. Enak kali enggak? Dosa tanggung masing-masing. Berapa banyak kemudian data di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dosa tanggung masing-masing. Tuhan memberikan solusi, kita bertobat. Yeskiel 18 sampai 20. Bertobat. Aku akan membangkitkan pelaku dosa untuk mempertanggungjawabkan dosanya, dan aku akan membangkitkan orang yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dari kebenarannya. Orang bersalah tidak menanggung, orang bapa tidak menanggung anak tidak menanggung, masing-masing kita. Makanya dikatakan datang Yesus kemudian nanti di hari kebangkitan atau di hari penghakiman atau di hari di penghujung hari dunia ini, ya, di hari penghakiman, dia akan menghakimi dan memberikan upah sesuai dengan perbuatan. Dia akan menghakimi. Yuk menyembahku, siapa yang ajarkan? Kau ke neraka. Yuk menjadikan aku sebagai nabi, siapa yang ajarkan? Kamu masuk ke surga. Itu maksudnya. Jadi cobalah teman-teman, pikirkan lagi, apakah kita ini sudah beragama sesuai dengan ajaran nabi yang kita percayai? Atau justru kita bertentangan dan kita hanya direcoki? Karena dikatakan nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan coba lihat, ini terakhir sekali, 30 detik. Di dalam kitab saudara, saya nggak usah pakai Quran, saya pakai kitab saudara. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi keluar dari Yerusalem, lalu berjalan menuju ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah planos, penyesat, pembohong, pendusta itu. Dan itulah antikristus. Bagaimana ciri-ciri pendusta itu? Ciri-ciri pendusta itu, apa yang bicarakan mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Nah sekarang mari kita uji. Yesus menurut saudara-saudara itu manusia atau Tuhan? Mulut kalian aku mengatakan dia manusia, dia datang sebagai manusia, tapi hati kalian gimana? Pikiran kalian gimana? Sesuai enggak? Tidak. Dalam hati kalian itu bahkan kalian ungkapkan, tapi sekarang dia adalah Tuhan. Nah ini planos. Ini planos namanya. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem, masuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti lebih munafik lagi. Penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Yesus datang sebagai manusia. Ya, mana mayatnya? Enggak usahlah kita bicarakan mayatnya. Pokoknya dia sudah. Ya, ini tanda-tanda, ini penyakit hati namanya. Ini sudah tanda-tanda. Karena itulah kemudian, ya mari kita sekali-sekali menggunakan data akal untuk kita berdiskusi sambil bercanda. Kita tidak perlu hujat-hujatan. Demikian dari saya, Bang Suma dari Makassar. Manusia tergantung di rumahnya sendiri. Tepuk tangan. Oke, siapa kita ke aku aja ya. Tadi kan sudah kubaca tadi Bang Juma. Ini pelajaran kami ya, orang Kristen. Efesus 5 tadi ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk
Nyanya itu garis besar ya, menyerahkan dirinya Yesus maksudnya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi kalau zaman dulu, zaman Abraham, zaman perjanjian lama kan selalu mengorbankan binatang, darahnya dipercikkan ini. Nah, seperti Bang Juma bilang tadi, ngapain mesti ada pengorbanan penyalipan Yesus? Ya, kan bisa bertobat, tidak melakukan kejahatan. Nah, begitu juga dengan perjanjian lama. Ngapain disuruh Elohim memotong korban? Hanya diambil darah dan dipercikkan. Itulah korban penghapus dosa. Tetapi sekarang begitu kedatangan Yesus yang dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Elohim, memperdamaikan kita dengan Elohim. Makanya ajaran Paulus itu. Lanjut. Iya, terserahlah. Itu ajaran kami. Jadi dikatakan Bang Juma tadi juga, celakalah banyak penyesat yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ya, kami mengakui Yesus sebagai manusia, makanya dia turun ke bumi untuk datang kepada manusia, mengajarkan berbahagialah, berinilah, kasihilah sama manusia, jangan kau membunuh, begini kan itu waktu datang Yesus ke bumi ini. Kami mengakui dia datang, dan malaikat juga mengatakan kepada Maria bahwasanya Yesus itu adalah datang dari Roh Kudus, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, apa berarti kami tidak penyesat? Di luarnya ini yang penyesat. Itu dari saya. Jadi sebenarnya nggak susah loh, gampangnya untuk mempelajarinya. Tapi karena ada kalian obrak-abrik, banyak yang bingung. Jadi gini, Bu Darni, saya masuk ke pola Quran, Bu ya. Saya masuk sedikit ke Al-Quran, Bu. Karena saya sudah sabar saudara-saudara. Saya masuk ke Al-Quran terkait dengan kronologis penyaliban. Saya sudah memberikan data dari Amsal, dari Keluaran. Ibu tetap kekeh kemudian untuk harus bertahan di situ. Memang Al-Quran sudah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ini bukan saya nuduh ibu loh ya, tapi sebagai muslim saya melihat itu. Sebagai muslim saya melihat itu. Saya sebagai muslim mencoba untuk menyadarkan. Tetapi ternyata ibu bertahan. La ikraha fiddin, itu hak ibu. Adalah hak ibu. Saya sangat menghargai itu, iman, tidak bisa diganggu. Tapi ini kita berdialog lintas agama. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Pola ini kenapa saya bawa? Karena penyaliban Yesus tadi kita sepakat dikelilingi oleh setan. Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi. Siapa yang mengelilingi salib ini? Setan. Apa keinginan setan kemudian? Ya supaya dia ini yang disalib dituhankan, menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Berhasil. Siapa yang membantu kemudian setan? Islam atau Kristen? Di dalam mengajarkan ini. Ya Kristen. Al-Quran mengatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat lain dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Tadi kan saya membacakan Amsal 6 kan? Amsal 6 dikatakan 6 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ternyata kekejian yang diperlakukan oleh iblis, ya, kebencian yang dilakukan oleh iblis yang membangkitkan kebencian Tuhan dan kemurkaan Tuhan, ternyata oleh teman-teman Kristen dijadikan itu sebagai pola kebenaran. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis yang mau Yesus disalibkan. Kenapa saya katakan iblis yang mau? Karena Tuhan tidak mau. Apa buktinya? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa buktinya? Kalau setan melanggar firman Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus.
Karena Yesus itu orang yang benar. Yesus itu orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh. Tuhan sudah sampaikan itu. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ditanya oleh orang sesamanya, wahai guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Yang tadi Amsal 6, Keluaran 23. Lalu murid itu masih pura-pura nggak tahu. Apa saja itu wahai guru? Yesus jelaskan. Yang pertama, jangan membunuh. Nah sekarang kalau ada yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, melanggar firman Tuhan atau tidak? Melanggar. Bahkan melanggar sabda Yesus. Nah kenapa kemudian teman Kristen justru tertutup hatinya untuk menelaah bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap sabda Yesus justru adalah sebuah keselamatan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menorehkan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini penolong. Penolong. Sekarang mari kita deteksi. Yang memberikan pesan paling banyak Yesus itu anak manusia di dalam Bible itu siapa? Iblis. Saya bisa buktikan betapa banyak pesan iblis di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah Tuhan. Iblis. Lalu siapa yang memproklamirkan Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 16 datang 18. Iblis teriak. Orang yang kerasukan iblis itu teriak. Bukan orang itu, karena orang dalam kuasa iblis. Iblis teriak. Apa dikatakan iblis itu? Inilah dia Paulus, utusan juru selamat dari Tuhan yang maha tinggi. Coba, iblis yang memproklamirkan itu. Lalu siapa yang mengimani? Kristen. Mengimani Yesus anak Tuhan, mengimani Yesus Tuhan, mengimani Paulus utusan Tuhan, dan seterusnya. Siapa mereka ini? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Nah kenapa banyak begitu? Nah karena iblis memang sudah bersumpah ingin menyesatkan seluruh anak Adam, membawa mereka ke neraka. Itu yang pasti. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan sampai hari ini. Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun. Yang tadinya Yesus itu hanya sebagai utusan, dirubah lagi langkahnya. Ibunya juga adalah Tuhan. Ada kan tadinya? Dirubah lagi setelahnya, diganti lagi. Firman itu adalah Tuhan. Setelah itu dilantik lagi Yesus. Yesus ini adalah Tuhan. Muncul lagi. Ada menjadi Yesus itu hanya utusan. Ada yang menjadikan Yesus itu Trinitas, Tritunggal. Ada yang mengatakan Yesus only. Pokoknya semua cara dilakukan. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Padahal sederhananya Tuhan itu cuma satu. Yang mengutus Yesus sudah selesai. Apa untungnya coba? Cuma bertobat. Ya Tuhan ampuni segala dosa. Ya udah selesai. Kita bertobat dengan cara itu sungguh-sungguh. Udah selesai. Ngapain jadikan korban anak orang? Apa alasannya? Untuk kemudian membantu setan-setan di dalam menyesatkan. Kalau salah ini yang saya sampaikan, tolong bantah saya pakai Bible bahwa pembunuhan terhadap Yesus bukanlah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Silakan. Bentar Bang Juma. Yohanes 10 ayat 11. Baca Kak. Kak Darmin. Yohanes 10 ayat 11. Salah, nama orang itu bukan Kak Darmin. Darmin itu nama laki-laki. Yang benar lah. Siti Darmi. 10 ayat 11. Ya, bentar ya. 10 ayat 11. Ntar 10 ayat 11. Ya. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yohanes kan? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya apa tuh? Ayat 14. Ayat 14. Ayat 13, 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Baru 18. 18. Ya. Gak apa-apa, terus pun gak apa-apa Pak. Iya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Elohim.
Amin. Itulah jawaban. Amin. Apa itu? Jawabannya apa itu Bang? Maksudnya gimana? Loh, itulah karya penebusan dosa. Oh, nggak ada hubungannya, nggak ada. Saya jelaskan ya, boleh ya? Oke. Di Al-Quran pun ada ini, mengilustrasikan ini ada. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini kalau kita narasinya, orang-orang kafir itu adalah orang yang pada masa Nabi Ibrahim, orang kafir itu adalah mereka yang kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu kafir. Pada Nabi Musa, orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa padahal dia sudah diseru untuk mengikuti tapi menolak, itu kafir. Begitu juga ketika datang Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel kemudian tidak menerima pengajaran Yesus, maka dia kafir. Begitu juga ketika datang Rasulullah Muhammad SAW membawa sebuah risalah kenabian untuk seluruh umat manusia. Manusia yang menolak ajarannya itu kafir. Itu secara umum. Nah, sekarang Al-Quran menarasikan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Nah, kita ilustrasikan dari data yang Anda bawa. Yesus datang sebagai gembala kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah Tuhan. Agar dia adalah utusan Tuhan. Agar dia percaya bahwa dia datang berasal dari Tuhan. Tapi kemudian ditolak, maka mereka kafir. Meskipun Bani Israel, meskipun mereka orang Yahudi, meskipun dia Bani Yakub, meskipun dia Bani Israel, tapi menolak Yesus, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir. Bahkan dikategorikan sebagai keturunan ular beludak. Oke, itu harus dipahami. Nah, ketika dia datang, akulah gembala yang baik. Memang betul. Gembala yang baik memberikan nyawanya, betul. Jadi tidak ada nabi yang datang kepada manusia, umatnya, kemudian ketika ada sesuatu terjadi, dia lari meninggalkan umatnya. Tidak. Dia harus di situ memberikan nyawanya sekalipun. Itu betul. Karena tugasnya dia adalah memang untuk memberikan apa yang diperintahkan. Kalau dia diperintahkan mati-mati, makanya dia berdoa. Hai Bapak, biarlah cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi, jangan kehendakku. Nah, apa kehendak Bapak? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus pasrah menyerahkan nyawanya, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, atas ketaatannya, atas kemuslimannya, atas keislamannya dia, doanya dikabulkan. Saya ulangi, atas kesalehannya doanya dikabulkan. Apa doanya Yesus? Agar diselamatkan dari maut. Selamat enggak? Selamat karena dikabulkan. Dia tidak mencapai maut, makanya dia terangkat ke langit. Maka yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Selesai. Sederhana, Bung. Sederhana data-data gini. Sekarang masalahnya adalah mari kita berakal dalam beriman. Jangan imannya statis, harus dinamis. Berakal, beriman dan berakal. Sederhana kok itu. Sederhana, silakan. Saya juga berterima kasih pada Bang Suma, tapi saya juga minta maaf karena di ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Oke. Boleh saya jawab ini Bang? Boleh ya? Kalau Anda melihat saudaraku di dalam Yesaya 1 nih, Tuhan itu murkanya terhadap Bani Israel itu sangat luar biasa. Bayangkan, sumpah serapah, dikutu, dilaknat. Pokoknya, bahkan kalau Anda lihat di Yesaya 5, saya bacakan potongannya ya. Tuhan mengatakan begini. Sebab itu beginilah firman Elohim, lihat aku, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu wahai Bani Israel, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, kata Tuhan, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Sebab itu demi aku yang hidup, ini Tuhan yang berkata kepada Bani Israel,
Demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku, tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedangku dari belakangmu. Aku akan melampiaskan kemurkaanku kepadamu sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Nah, setelah hati Tuhan itu puas membalas amarahnya kepada Bani Israel, Tuhan kemudian dengan kasihnya mengutus lagi nih utusan terakhir bernama Yesus. Makanya muncul data yang saudara baca tadi dalam Yohanes, orang yang sudah dikutuki oleh Tuhan, dia masih mengasihi bangsa pilihannya. Al-Quran juga mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Tapi kemurkaan demi kemurkaan kau bangkitkan. Engkau membuat aku marah. Tuhan mengutuk mereka. Tetapi dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini. Maka ketika Yesus datang, apa yang diajarkan Yesus? Endingnya aja dulu, endingnya. Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, atau mengajarkan dirinya sebagai utusan dari pencipta langit dan bumi. Itu endingnya. Kalau Anda percaya Yesus itu pencipta langit dan bumi, jadilah Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu adalah utusan dari pencipta langit dan bumi, Anda adalah Islam. Sekarang siapa yang benar, Islam atau Kristen? Coba tolak ukurnya. Kalau Yahudi nggak mungkin, Yahudi nggak percaya, hanya ada Islam dan Kristen yang menjadi pemain. Kalau Anda percaya Yesus datang kepada Bani Israel sebagai pencipta langit dan bumi, Anda jadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu datang sebagai utusan pencipta langit dan bumi, Anda menjadi Islam. Islam mengatakan dan mengimani beliau adalah Nabi utusan Allah, datang orang yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, yang akan menghakimi Bani Israel, akan menjadi hakim yang adil kelak, akan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya, bahwa dia adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Anda? Sedangkan Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apalagi hanya kesaksian pendeta-pendeta, nggak mungkin dia lebih hebat. Lebih hebat kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus itu? Coba Anda baca. Ada kesaksianku yang lebih hebat dan lebih penting, lebih besar dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis, bahwa semua perbuatan pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi. Coba, pekerjaan apa? Membangkitkan orang mati, menghapuskan dosa menurut kalian. Apalagi membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang ini melihat, ini dan itu dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu dan itu. Ternyata pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bukan pendeta yang bersaksi, tapi pekerjaan itu. Apa kesaksian pekerjaan itu? Apa kesaksian dari pekerjaan-pekerjaan Yesus? Ternyata kesaksian pekerjaan-pekerjaan Yesus bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti segala mukjizat yang Yesus lakukan hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Sampai ke meja gereja, mereka kemudian menjadikan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Padahal kalau Anda melihat, 1 menit ya Bang, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 1, data 1 sampai data 1, 2, 3 sampai 4 lah ya. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ini sedang berbicara tentang hakikat Allah. Bahwa hakikat Allah itu memiliki sifat kalam, kemampuan kemudian berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Makanya dikatakan di data nomor 2 apa nomor 3-nya,
Apa di Yohanes 1 nomor 3? Segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu berasal dari Dia. Dari siapa? Dari Allah yang memiliki firman, yang memiliki hakikat kalam, yang memiliki sifat pencipta. Maka firman di sini adalah kalam, kalam yang adalah sifatnya Allah yang maha pencipta. Dari sanalah semuanya tercipta. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan datang kepada Maria supaya Maria itu hamil melahirkan seorang manusia. Maka dikatakan firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu benar-benar telah menjadi daging Yesus. Gak ada masalah di situ. Gak ada masalah. Yang masalah ketika Anda mengatakan manusia yang dicipta dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan ini menjadi Tuhan. Di situ poinnya Bang, di situ poin yang Anda harus pahami. Yohanes 3 nomor 16 itu berasas daripada kebencian Tuhan kepada Bani Israel. Tapi ternyata begitu datang Nabi Isa, Yesus datang kepada mereka, ternyata pembangkangan tidak berhenti. Yesus mengatakan dalam Yohanes 7:39, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Dikatakan sebagai keturunan ular beluda, dikatakan sebagai penghuni neraka, dikatakan aduh banyak kali Yesus mengatakan kepada mereka. Maka muncul Nabi terakhir kemudian untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Karena kalau mau diselamatkan dengan pola pelanggaran yang tadi di Amsal 6, di Keluaran 27, tidak mungkin. Bahaya. Untung ada Islam. Andai tidak ada Islam, maka seluruh manusia bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut makhluk-makhluk yang menginginkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu, Bung. Saya sudah capek kehabisan kopi, nggak ada masaku ini malam kayaknya. Demikian. Yesaya 433. Iya, silakan. Yesaya 43 Anda coba baca di nomor 10-nya dan nomor 11-nya. Masuk nggak Yesus di situ, Bang? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Iya. juru selamat. Terus? Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Yes. Yohanes 17 Masya Allah. 21. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Masya Allah. Subhanallah. Keren kali. Inilah yang dikatakan Yesus itu orang pilihan. Dia tidak mungkin terkutuk, mati, dibunuh oleh prakarsa setan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan di Amsal 91, dia akan diselamatkan. Yesus jangankan dibunuh, Bung, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Yesus manusia suci. Yang Anda sedang jabarkan ini adalah apa yang diterangkan Al-Quran tadi. Anda menjadi penolong, menjadi teman, membantu setan-setan, mengajarkan jalannya. Coba Anda pikirkan. Saya kasih ilustrasi ya 1 menit. Coba saudara klik off. Dengarkan ini. Adam datang. Ketika Adam datang, kemudian dicipta oleh Allah, iblis pun datang. Iblisnya membuat Adam jatuh ke dalam dosa sehingga dia mengalami kematian. Apa yang terjadi? Keturunannya semuanya mendapatkan kematian. Katanya sih gitu, menurut saudara Kristen. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya mengalami kematian. Supaya tidak ada kematian, maka harus kemudian ada yang menjadi korban di atas tiang salib. Anehnya muncul kemudian, anehnya muncul. Bukankah di dalam kitab Kejadian 5 dikatakan, di Kejadian 3 juga dikatakan bahwasanya iblis bersumpah untuk menyesatkan semua manusia. Dia dibuat permusuhan antara iblis dan manusia. Keturunanmu akan meremukkan, pokoknya intinya gitu. Nah, sekarang kalau iblis benar-benar ingin menghancurkan manusia sesuai dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi, coba lihat. Iblis menggoda Hawa. Hawa menjatuhkan Adam. Jatuh mereka. Wah, tepuk tangan iblisnya. Semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Yeay, merdeka. Tiba datang Yesus, anak tunggal yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi sudah enak-enak nih. Iblis merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Akibat dari penyaliban, dosa dari Adam terhapus semua. Ini iblis kurang kerjaan.
Tadi dia ingin menjatuhkan keturunan Adam supaya semuanya masuk ke neraka. Tiba-tiba pada masa Yesus, iblisnya mabok, lupa ingatan dia, masuk ke Yudas. Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus, mati Yesus di atas tiang salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Semua anak Adam selamat, gak ada ke neraka. Yang gigit jari siapa? Iblis. Waduh, saya mabok tadi, lupa saya. Udah, padahal dari Adam sudah kubuat mereka terjerumus. Ngapa aku bodoh kali masuk ke lagi Yudas? Selamatlah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Justru dengan adanya konsep dosa waris itu prakarsa dia semua tuh. Ada dosa waris, disuntikkan ke otaknya manusia, supaya dia percaya kepada penebusan. Masuk ke dalam Yudas, menjadi Tuhan dia. Kemudian Yesus ini, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang istirahat setelah ada manusia-manusia berpencar ke seluruh dunia mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang istirahat? Iblis istirahat. Kenapa? Ada temana yang melanjutkan visi misinya. Tidak perlu lagi mereka susah-susah iblis itu, karena ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Dicari mana kemanusiaannya? Oh, udah nggak usah dicari itu, pokoknya dia sudah naik, nggak ada cerita, pokoknya dia sudah. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kalau dulu zaman para nabi, yang mempertanggungjawabkan Allah yang sendiri yang menghapuskan dengan cara mengorbankan hewan, binatang ciptaannya sendiri. Tapi di sini yang terjadi, Tuhan menghapuskan dengan mengorbankan manusia. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Itu melanggar Amsal, melanggar Torah. Nggak boleh membunuh orang yang benar, nggak boleh. Tetapi ada kekuatan. Ya, kenapa tidak ada kekuatan? Pasti ada. Kenapa? Yang menjadi algojo mereka, tangan kanan mereka, kiri kanan mereka yang melindungi mereka adalah iblis. Ini Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nggak ada henti-hentinya menyesal. Tapi saudara-saudara menganggap itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ya karena Anda sudah bekerja sama dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Coba. Sekarang mari poinnya, 30 detik terakhir. Ketika kemudian iblis membunuh Yesus melalui Yudas, melalui orang Yahudi, melalui imam-imam kepala, melalui orang-orang Roma, iblis nih yang menjadi backingan mereka. Kenapa? Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian ahli Taurat dan semuanya. Iblis nih yang punya pekerjaan. Kira-kira iblis ini selamat tidak? Atau melanggar tidak perintah Tuhan di dalam Amsal 6 kekejian, 6 kebencian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, kira-kira iblis yang memprakarsai pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan oleh Tuhan dengan melanggar perintahnya? Tidak. Kenapa bisa menjadi benar? Karena ada manusia sebagai perpanjangan tangan iblis tadi yang membenarkan ajaran itu, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dipoles sedemikian rupa. Oh, pokoknya harus cantik ini ajaran supaya dianggap ini adalah sebuah kebenaran. Itulah fungsinya Islam datang, untuk menyadarkan teman-teman. Tapi tidak ada paksaan. Kalau tetap ingin melanjutkan karya iblis ini, silakan, la ikraha fiddin. Kami di sini hanya memperingatkan saja. Anda ingin kemudian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dilakukan oleh setan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ketika kemudian Islam datang nih pada tiang salib, Yesus sudah di atas nih. Ada Bang Suma di situ, di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ada Bu Darni dengan teman-temannya semua, Advent, Protestan, Katolik, semua ada di situ. Wah, saya di sebelah kanan, berbarislah kita di situ ya. Islam, salib didirikan, Yesus diangkat, mulai diangkat naik. Tak. Apa teriakan umat Islam?
Wahai teman-temanku, tolong turunkan Yesus dari salib, please. Jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Please, turunkan. Jangan kau salib. Dia adalah orang benar. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, tidak boleh. Ini kekejian bagi Tuhan. Please, turunkan wahai saudara-saudara. Nah, yang di Kristen Bu Darni dengan teman-temannya apa teriakannya? Cepat, salib, cepat. Dosa kita sedikit lagi ditanggung. Cepat, salib, cepat. Jangan dengarkan Bang Suma, jangan. Salib, cepat, salib, cepat. Katolik juga, hei, salib. Kubunuh kau kalau kau salib. Salib itu, pokoknya harus kau matikan itu Yesus supaya dosa-dosa kita ditebuskan. Datang saya tidak. Janganlah, jangan dibunuh. Kasihan, itu melanggar. Ini kekejian. Apa yang terjadi? Dibunuh. Kami umat Islam bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan oleh Kristen? Haleluya, kita sudah menang. Yes. Merdeka. Dosa kita ditebus. Galatia 5 nomor 1. Dengan kematian Yesus kita dimerdekakan. Dengan kematian Yesus kita dibebaskan. Semua tepuk tangan orang Kristen. Kami pulang dengan sedih. Sekarang penghakimannya menurut firman Tuhan. Ini keadaan fakta real di depan kita. Makanya coba tengok, kalau saya jadi orang Kristen nih, lahir dalam keadaan Kristen dan diberikan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang sama seperti Bang Suma, maka saya akan masuk ke dalam kamar dan merenung. Agamaku tadinya datang dibawa oleh orang-orang dari barat. Tidak ada orang Yahudi datang ke sini dari sinagoge, datang ke Indonesia mengajarkan itu, semua dari barat. Terawang mundur menurut histori sejarah. Dari mana ini agama? Oh, dari Belanda, dari Portugis. Belanda dapat dari mana? Dari Roma, dari Vatikan. Vatikan ini dapat dari mana? Siapa di antara mereka? Oh, orang Farisi yang ngajarin, ahli Taurat yang mengajarkan. Nah, kenapa mereka masih ada di sana selaku penganut Torah? Kok enggak satu-satu aja? Kenapa enggak sekali Kristen atau sekali Yahudi? Ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak beres. Maka mulailah anda belajar. Kalau saya menjadi kalian, bertemu dengan Bang Suma, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran apa lagi yang ingin disembunyikan? Semuanya nyata, nampak dan seterusnya. Hanya satu yang bisa membantah, keangkuhan. Keangkuhan aja. Sumbum bukmun umyum fahum la yarjiun. Semua saya kembalikan kepada saudara. Dialog kita tidak ada kebencian. Sejatinya dialog itu harusnya seperti ini. Terima kasih saudaraku. Ya, kiranya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Silakan. Bang Handi dan Akhi Sugi, kalau diam aja diturunkan aja. Silakan. Iya, silakan Akhi. Gantian. Kita nyimak Gurunda. Bibir saya udah doer loh dari tadi. Dari tadi saya tertawa sama Bu Darni loh. Teman-teman ini kita sudah komitmen tadi, tolong gift-nya untuk Bu Darni. Cukupkan dia 1K. Pelit kali lah. Gimana ceritanya? Tadi pagi aku sampai 5,3 kalau dikasih Bang One sama Bang Handi. Masya Allah, barakallah. Iya kan Bang One, makasih ya Bang Wan sama Bang Handi. Karena kita belajar kan, sama-sama belajar. Kalau tidak ada Bu Darni, gimana kita mau menguraikan? Monolog nggak mungkin. Ya, Bu Darni, teman Petra, Kenikov, nah itu dia. Yohanes 19:30. Cukup nih, terlalu. 19:30. Ahi Sugi boleh mungkin ya. Gantian ya Ahi. Boleh. Oke, lanjut. Saya monitor, saya tetap di sini. Mau lihat Bu Darni dari jarak jauh pakai pipet. Center Bella ya. Sweet. Yohanes 19:30. Center Bella. Iya, center Bella pakai pipet. Ya, lanjut. Nanti kalau aku sama Bu Darni ribut lagi ya Bu Darni, yang lain aja. Janganlah Bunda Rama, jangan kita kotori ruangan ini ya. Iya, betul. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan sendiri kecil yang menyerahkan suaramu Bang. Ayo semangat. Kenaik suaranya kencengin kenaik. Udah bagus suaranya. Iya, suaramu kecil naik. Kuatkan dulu, kayak aku ini bikin dulu garang. Kuat saya. Kecil kali memang, serius, gak bohong orang itu ya.
Shalom, shalom. Iya. Anda membawa Yohanes 19:30. Berarti Yesus itu matinya bukan disalib kalau itu. Mati minum racun, minum anggur. Salah, yang dibawa menyerahkan nyawanya. Baca teliti, Pak. Iya, sesudah ia minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berarti dia nggak mati disalib. Berarti dia mati karena minum anggur. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 21. Dia di situ dinubuatkan mati diracun. Iya betul, Pak. Minum anggur, baru dia menyerahkan nyawanya. Beda kan? Nah ya, berarti bukan mati disalib, Bang. Mati karena minum anggur dia. Tidak, dia menyerahkan nyawanya. Tulisannya jelas. Iya. Dia menyerahkan nyawanya itu setelah apa? Setelah minum anggur. Betul. Nah iya, karena setelah gini, itu Bang. Dia menyerahkan nyawanya. Minum anggur, iya. lepas itu menyerahkan nyawanya kan? Benar. Berarti dia bukan mati karena disalib. Dia menyerahkan nyawanya, bro. Iya, berarti bukan mati disalib dia. Iya, tapi dia menyerahkan yang terakhir kan dia menyerahkan nyawanya, bukan menyerahkan nyawanya artinya bunuh diri gitu. Pasrah itu namanya pasrah, berserah diri. Dalam Islam berserah diri. Pasrah. Bukan demi keselamatan. Yesus nggak pernah menerangkan bahwa dengan matinya dia disalib itu dengan sebagai syarat keselamatan masuk surga. Yesus nggak pernah menerangkan itu. Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus bagaimana caranya masuk surga, kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan harta di surga, jika kamu ingin masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, jual hartamu, bagikan si miskin. Itu yang diajarkan Yesus. Lukas 18:18-20. Yesus nggak pernah mengatakan percaya aku disalib kamu akan masuk surga. Nggak ada, Yesus nggak menerangkan itu. Itu syarat yang diajukan Yesus tuh, melakukan segala perintah Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus. Mana orangnya? Oh itu, ada. Hello? Ya. Kenapa, Pak? Ya kan udah saya tanggapin tadi. Bapak kira-kira anggur asam itu racun kah? Itu kan anggur campur empedu, coba dibaca yang di Matius itu. Kalau udah dicampur kayak gitu ya jadi racun lah. Yang dicelupkan karang itu mengandung racun atau karang beracun. Karang itu adalah sejenis bunga karang yang beracun. Bunga karang kalau itu bukan racun, maka ada nubuatan yang gagal. Mazmur 69 ayat 21. Coba baca. Apa bunyinya? Saya kurang berapa lihat apa. Yang saya ada saya catat aja. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tuh. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah kalau anggur asam bukan racun berarti nubuatan ini gagal. Yang kan ada 2 kali dia dikasih minum itu, Pak. Yang pertama dia tolak. Yang terakhir kan dia minum. Baru dia mengatakan sudah selesai. Yang pertama di mana, Bang? Yang pertama di mana? Iya, enggak ada. Enggak ada dikasih minum 2 kali, enggak ada. 2 kali. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Menolak. Iya, Yohanes berapa? Saya lupa catat itu. Ada itu, Pak. 2 kali. Enggak ada, Bos. Kan di copy paste para penulis. Tapi ceritanya sama. 4 penulis kadang di copy. Di mana ada dikasih minum 2 kali itu di mana? Saya nggak pernah ketemu ayat itu. Pertama dikasih minum itu dia menolak. Kenapa? Karena dia memang harus menderita, Pak.
Di mana dikasih minum? Tercapai. Bu Darni, Anda tahu di mana dikasih minum pertama kali Yesus menolak? Tahu dia dikasih minum anggur asam aja. Iya, nggak ada 2 kali, Bang. Jangan nambah-nambah. Saya nggak nambah, Pak. Itu 2 kali, Pak. Ya udah, tunjuk ayat biar enak kita. Itu Bu Darni Kristen loh. Bu Darni itu Kristen, nggak ada dia. Mana nggak tahu? ada dikasih minum 2 kali. Mana tahu Pak Ustadz ada yang nggak kubaca. Coba dicarikan. Orang ada saya ini udah katam Bible kok, nggak ada kok. Di mana ada dikasih minum 2 kali itu di kisah di cerita mana itu? Nggak ada, Bang. Jangan nambah-nambah, Bang. Di sini bukan orang yang buta Bible, Bang. Di sini pakar-pakar Bible, Bang. Tapi Pak Ustadz, saya tidak. Tunggu deh. Silakan, Bu. Tapi Pak Ustadz kan kami kan memang mengimani, kami pelajari bahwasanya Yesus itu mati disalib dan penyaliban sudah terjadi kan gitu. Sesuai juga dengan aku baca di dalam Quran surat 19 ayat 15, translate-nya kesejahteraan atas dirinya Isa Al-Masih pada hari ia Itu dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu kapan itu, Pak? Di ayat 15 itu Yahya, dibaca baik-baik. Yahya itu, bukan Yahya. Yesus itu. Kalau Yahya di ayat 33. Itu 33, yang ini ayat 15. Yang ayat 15 itu Yahya. Yang ayat 3 itu baru Isa. Tapi itu enggak ada, bentar sedikit saya kasih tahu. Ada dalam Qurannya, Pak. Isa Al-Masih. Enggak ada, Bu, di ayat 30. Kesejahteraan. Ayat 15 itu bukan Isa Al-Masih, Bu. Tapi ada dalam kurung Isa Al-Masih pada hari ia dibangkitkan hidup kembali katanya. Kapan dia dibangkitkan hidup kembali? Bentar. Maryam ya. Quran surat 19 ayat 15. Iya, Maryam. Quran surat ayat 15 Maryam. Kan? Iya, Pak. Ayat 15. Pak. Ya, itu bisa kita baca dari ayat sebelumnya. Dari ayat 13 ya. Bentar. Ini. Ya, ayat 15. Dari ayat 12. Ayat 12. Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama kami dan bersih dari dosa, dan dia pun orang yang takwa. Ayat 14. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ayat 15. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya ini, Bu. Bukan ya kisah. Enggak dusta. Loh, kan udah saya dibaca tadi dari ayat 12. Oke lah, iya. Kalau yang di Quran surat 19 ayat 33 ini siapa ini? Nah, itu baru. Isa lahir, mati, dan dihidupkan kembali. Kapan dia dihidupkan kembali? Kapan dia mati? Bentar, itu bentar, kapan, saya Pak? jawab. Oke, saya jawab. Itu memang betul itu untuk Isa. Ya. Jadi, untuk mengerti bahasa Arab itu, untuk ngerti Al-Qur'an itu harus ngerti tata bahasa Arab. Di situ dikatakan wassalamun alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Nah, kata amutu di situ itu menggunakan fi'il namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata yang digunakan masa akan datang. Ya, terjemahannya itu bentar saya bukakan ya. Nih. Untuk masa yang akan datang ya. Iya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu kelahiranku, pada waktu kematian, pada waktu akan wafatku, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, nggak ada. Karena memang nanti kata Nabi Nabi Isa itu datang kembali di dunia itu selama 40 tahun.
dan setelah itu diwafatkan dan akan dibangkitkan. Begitu Bu, itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, nggak ada. Nah, itu dia. Nah, kalau memang serupa menurut orang Bapak, Isa ini adalah Yesus, kalau di kami pelajari, Yesus ini tidak akan mati lagi. Kecuali yang penyalipan itu. Kelak dia kan sampai hari ini, bayangkan, udah ribuan tahun dia hidup sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah, kalau di kami gak akan ada lagi kematian di dalam Yesus. Malahan dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati, katanya. Coba. Di mana? Inilah perselisihan yang menjadi penyesatan di antara umat manusia. Yang manalah penyesat ini? Nah, itu. Oke ya. Iya, Pak. Mazmur 91 ayat 8. Ini nubuat untuk Yesus. Ya. Bahkan di ayat 12, 11, 12-nya itu pernah dikutip oleh iblis. Ketika mencobai Yesus, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius 4 ayat 6. Nah, ini Mazmur 91 ayat 8. Di sini Yesus cuma nonton. Ya, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi jelas sekali Yesus ini menonton Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang berkhianat siapa, Bu? Yang berkhianat siapa, Bu? Pada waktu penyalipan kan? Yudas. Ya, siapa yang berkhianat? Judas Iskariot. Betul, Yudas. Amsal 21 ayat 8, orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi pengkhianat. Berdasarkan Amsal 21 ayat 18, siapa seharusnya yang dihukum? Yesus atau Yudas? Yudas lah. Yudas, ini pinter Anda. Ya, berarti Yesus itu tidak disalib. Maka benar di dalam Mazmur 91 ayat 8, kalau Yesus itu melihat pembalasan terhadap orang fasik, melihat pembalasan terhadap pengkhianat. Udah, itu Pak. Cocok, udah. Oh Pak, kalau memang ada di Mazmur nubuatan untuk Yesus, kemari-kemari kan kalian bilang, mana ada nubuatan di perjanjian lama, mana ada nubuatan kedatangan Yesus. Nah, Bapak sendiri sebagai ustadz yang termulia sudah mengatakan bahwasanya nubuatan ada di dalam kitab Mazmur. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau memang ada nubuatan ini, kenapa nggak ada di Al-Quran kitab Mazmur ini? Supaya kalian mengetahui bahwasanya Yesus itu ada jelas-jelas sudah ternubuatkan. Kenapa nggak ada di Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu peruntukannya hanya untuk kaum tertentu saja. Kitab itu kitab lokal, seperti Taurat, kitab lokal, Mazmur, kitab lokal, Injil, kitab lokal, hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, kami sudah memiliki kitab yang sifatnya universal, yaitu Al-Quran, litubayyin nas, untuk seluruh manusia. Untuk apa lagi kitab lokal? Sementara kita punya kitab yang sempurna. Contoh, mungkin 2011 dulu kita masih pakai Samsung Yong. Sekarang sudah ada yang lebih canggih. Ngapain kita pakai yang lama untuk apa? Zaman dulu kita pakai HP Center. Sekarang HP Android. Oh Pak, Bapakku sayang, beda dong HP dengan nubuatan. Ini kan apa? Sejarah agama terdahulu. Seharusnya kalau memang Al-Quran itu penyempurna, seharusnya ditempelkan dong kitab Mazmur ini, kitab Yesaya. Makanya itu harus kalian ceritakan juga kepada umat bahwasanya di dalam kitab Mazmur ini ada dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Tapi kan kalian kan nggak ada. Kalian sekarang kan hanya khusus untuk menyerang Alkitab ini, khusus untuk mengatakan Yesus tak disalib kan kalian bilang saja, Pak. Nah, seharusnya kalau ada tadi itu kitab itu di Al-Quran, pasti kita pelajari bersama-sama.
Gitu Gak ada loh. gunanya Bu, untuk apa ditempel? Nebel-nebelin aja. Gini, kitab-kitab terdahulu itu sudah rusak, dicampur tangan catatan-catatan orang yang nggak jelas, sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Lah ngapain lagi di kitab-kitab kayak gitu ditempel? Udah nggak ada gunanya. Ya, itu satu. Saya nggak pernah mengatakan nggak ada nubuatan Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Saya nggak pernah mengatakan itu. Cuma yang saya bantah itu kalau misalnya kitab Yesaya itu dicocok-cocokkan untuk Yesus, itu nggak cocok. Contoh, Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel. Ini nggak cocok untuk Yesus. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 17, Yesaya 7 itu bercerita tentang kepanikan Ahaz, ya, tentang kekhawatiran Ahaz terhadap dua raja, yaitu Raja Pekah dan Raja Rezin bin Remaya. Ya, Raja Ahaz ini sangat takut kalau negerinya itu dibinasakan oleh dua raja itu. Makanya nanti kalau Anda baca dari ayat 10, ya, itu Yesaya ngomong itu sama Ahaz, mintalah satu pertanda. Aduh, berisik ya. Mintalah satu pertanda. Bentar. Saya bacakan aja ya. Ibu baca aja dari ayat 1 terus sampai ayat 17. Nah, ini kadang orang Kristen nih main comot di ayat ini. Ya, padahal nggak cocok itu untuk Yesus. Nah, di ayat 10 Tuhan melanjut, bentar sedikit biar saya melanjutkan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, ya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melalahkan orang sehingga kamu melalahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, ya, di situ Ahaz, ya, memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan memakan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, ayat 16 diperhatikan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nih, jadi sebelum Immanuel itu mengerti baik dan buruk, Raja Pekah dan Raja Rezin itu sudah meninggal. Ya, ayat 16 dikatakan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ngapain sampai ke Yesus? Immanuel pertanda untuk Ahaz. Begini Pak. Bentar, segitu. Dan tunggu, nanti lupa aku Pak. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini Pak, ada juga ayat pendukungnya di dalam Matius 1 ayat 23. Di Matius 1 ayat 23 ini juga kan malaikat sendiri loh yang mengabarkan bahwasanya Yesus itu adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi di sini juga di dalam Yesaya ini pemberitaan mengenai Immanuel. Immanuel itu maksudnya Allah menyertai kita. Jadi di mana Yesus itu berada, Dia sudah menyertai kita. Itulah maksudnya Pak. Ada sama ayatnya di 7:14 dengan 1:23. Matius 1 dengan 23 Matius Pak. itu cocokologi Bu, memaksakan diri. Coba Anda baca baik-baik dan renungkan. Ya, di situ dikatakan sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti, ya Ahaz, engkau takuti, ya, negeri akan ditinggalkan kosong. Jadi Immanuel di sini pertanda untuk Ahaz. Nah, nanti Immanuel ini udah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Coba buka Bu, Yesaya 8 ayat 8. Ngapain nunggu ke Yesus?
serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang berkembang akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Immanuel sudah nongol di ayat 8. Masuknya Pak, ya Immanuel, Allah menyertai negeri itu. Gitu maksudnya Pak. Aduh. Kok lari ke situ? Immanuel Iya ini dong. nama orang, Bu. Bukan, artinya itu Allah menyertai kita. Itu maksudnya negeri itu disertai oleh Elohim. Kacau ini, kacau ini, kacau. Nah, itu begitu Pak. Itu yang serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Mu, siapa mu di situ? Immanuel. Wah, ibu ini gimana sih? Seantero negerimu, kan ya Bapak nggak- Immanuel. Apa artinya? Tahu Bapak apa arti Immanuel? Ya ngerti lah, Allah Apa beserta ya? kita. Ya udah, jadi Nah, negeri iya. itu. Nah, makanya dibilangnya Allah menyertai negeri itu. Itu maksudnya Pak. Begitu juga Aduh. dengan dia Matius 1 ayat 23. Anda udah baca belum? Pak. Yesaya 8 ayat 8 dibaca dulu dong. Udah. Biar nggak Pak. ditertawain orang. Ini Maksudku gini, jelas-jelas menyebut seorang. Iya. Bukan menyebut negara di sini. Bukan Pak. menyebut negeri. Aduh. Ya, jadi kalau sudah kita baca tadi ya bahwa Immanuel itu pertanda untuk Ahaz. Nih, 14 aja udah menjelaskan nih ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberi tanda kepadamu. Ahaz, ya mu di situ Ahaz. Bukan siapa-siapa, kepadamu Ahaz suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Kapan Yesus makan dadi dan madu? Di mana? Ya, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti Ahaz akan ditinggalkan kosong. Ini nggak ada hubungannya dengan Ahaz sudah mati, mosok pertandanya baru nongol 750 tahun. Untuk apa gunanya? Ini Immanuel ini pembuktian kepada Ahaz bahwa negerinya tidak akan diserang oleh Raja PK dan Raja Rezin. Itu gunanya Immanuel nongol, Bu. Ngapain Yesus? Nggak nyambung. Ya, jadi Immanuel nongol dijanjikan itu sebagai tanda untuk Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, Raja PK bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16-nya dikatakan sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Udah nggak ada hubungannya dengan Yesus itu. Itu loh, Pak, lanjut. Pak, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini perempuan muda di sini siapa ini? Istrinya Yesaya. Karena nanti Immanuel itu mahir salal hasbas. Di ayat Yesaya 8 ayat 1. Berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskan di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Salal Hasbah. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zebereknya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahannya Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Sesuai Yesaya 7 ayat 16 tadi. Sebelum anak itu bisa menolak yang jahat dan yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti ditinggalkan kosong. Nah, di Yesaya 8 ayat 4, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Relmaya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat
yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke negeri Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ceritanya lengkap begitu, nggak bisa dibelokkan cerita itu, Bu. Iya, tapi itulah kalau memang itu Bapak yang Bapak ketahui, ya silakan. Kita ini kan diskusi. Nah, kalau kami Kristen dan nggak semua tahu ini sebenarnya, paling yang belajar yang tahu ini. Nah, jadi sesuai dengan data itu tadi, bahwasanya seorang darah akan melahirkan seorang anak, yaitu namanya Immanuel. Sementara kita tahu bahwasanya arti Immanuel ini adalah Allah menyertai kita. Nggak kan mungkin disandangkan ini ke seorang manusia, ya nggak akan mungkin. Ini hanya dinubuatkan kepada Yesus sendiri. Nah, makanya Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah menyertai kita. Itulah arti daripada Immanuel tadi. Jadi udahlah, sudah bolak-balik itu antara up to you kan gitu kan. Ibu ini membantah yang tertulis loh. Kata Anda tidak mungkin seorang anak diberi gelar Immanuel. Lah itu Mahir Jalalah Hasbah diberi gelar Immanuel. Gimana sih Ibu? Begini Pak, soalnya tadi pagi juga aku 6:30 tidurnya, jadi ngantuk-ngantuk kali aku. Yang lain lah dulu ditarik lagi teman-teman Kristen. Aku juga udah ngantuk mau tidur pula aku ini. Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa baca di Markus 5 kakak pertama ayat 23 ya, sama Markus 5 ayat 36 ya. Sedikit bang, saya tambahin sedikit untuk Bu Darmi ya. Di dalam bahasa Ibraninya ya itu dikatakan Almah bukan Betullah. Nah, sementara kalau dia Betullah ya itu merujuk kepada seorang perawan, sementara di sini Almah dia. Ini perempuan muda, bukan perawan. Nih ya, Almah disebutnya. Leken yiten egonai hulakem out hineh ha almah harah weyoledet. Nah itu. Oke, lanjut Bang, silakan Bang. Apa-apa yang mau ditanggapin Bang? Saya mau tadi Pak, yang 2 kali itu Pak, Markus 15 ayat 23 sama ayat 36. 2 kali itu Pak. Anggur. Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Ya, terus yang kedua itu Markus 15 ayat 36. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Oh gitu ya. Terus yang 136. Ya. Ya. Yang 136. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ya kan 2 kali kan Pak? Ya. Nah ya, apapun itu kan tetap Yesus matinya karena minum racun. Bukan karena mati disalib, karena begini Bang. Bukan Yesus mati. Bentar. Ini. Oke, saya terangkan sedikit. Tidak ada ceritanya orang disalib mati dalam waktu 3 jam. Itu tidak ada ceritanya. Makanya ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus itu mati, heran dia. Ya, Pilatus heran. Kok Yesus cepat mati? Padahal tidak ada ceritanya orang disalib bisa mati dalam waktu 2 jam. Apa buktinya? Buktinya 2 orang yang di sebelah kanan dan kirinya itu dia tidak mati, sehingga perlu dipatahkan kakinya.
setelah dipatahkan kakinya itu untuk mempercepat kematiannya, sementara Yesus nggak dipatahkan kakinya. Bagaimana bisa cepat mati dalam waktu 3 jam? Jadi Yesus mati bukan karena disalib dia, karena minum racun, minum anggur. Yuk, buktikan pada saya kalau ada orang disalib cepat mati dalam waktu 3 jam. Nggak ada. Di Filipina saya pernah melihat di TV itu ada orang mengalami penyalipan seperti Yesus, dipaku tangannya, dipaku kakinya, betul tuh dipaku. Habis diturunkan dari salib, tangan diperban, ngerokok dia, nggak mati dia. Pak, Markus 15 ayat 37. Ya, ada apa? Markus. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Iya, kan setelah minum anggur. Dia menyerahkan nyawanya, Pak. Bukan dia dibunuh, Pak. Dia menyerahkan nyawanya. Mau apa? Dia kan mati di situ, Bang. Matinya kenapa? Ya setelah minum racun itu. Bukan mati karena disalib. Itu bukan racun, Pak. Anggur asam itu beda dengan racun, Pak. Nah, kalau dia tidak diberi racun, berarti Mazmur 69 ayat 21 nganggur dong. Di situ kan sangat jelas, mereka memberi aku makan racun, ketika aku haus mereka memberi aku anggur. Berarti bohong di situ. Yesus nggak pernah dikasih racun. Yang pertama kan dia tolak kan, Pak? Betul kan? Ya mau ditolak mau apa kan, itu Yesus dikasih makan racun itu. Mazmur 69 ayat 21 itu jangan dibuang ayat itu dong. Itu bahkan kalau kita baca Ustaz Sugi ya, Matius, kalau di Matius 27 itu malah Yesus itu minum anggur campur empedu itu. Campur empedu. Tapi dia mengecapnya di situ. Artinya ada yang dia hisap dari anggur itu. Kan racun juga toh empedu? Iya. Itu sebenarnya bukan racun, Pak. Dia itu sejenis supaya orang itu tidak merasa sakit gitu. Kayak gitu. Kalau kita cek gitu. Anggur campur empedu itu apa fungsinya? Ya fungsinya itu buat orang kayak apa inilah, kayak orang fly kayak gitu, orang yang kayak supaya dia tidak terlalu menderita sakit kayak gitu loh. Loh, kalau campur mur, kok malah beda-beda gimana sih? Justru kalau empedu itu bukannya racun, kok malah jadi penghilang sakit? Bukan racun, Pak. Coba Bapak cek betul-betul, itu bukan racun. Empedu. Iya, ketika dicampur dengan anggur, dia itu berubah menjadi semacam apa itu kayak supaya orang tuh tidak merasa sakit ketika disalib gitu loh. Nah, di situ Yesus minum nggak? Makan dia menolak supaya karya ini harus sampai kayak gitu loh. Itu dia menolak gitu. Sesuailah nas yang dibawakan tadi oleh Pak Sugi tadi itu kan, benar kan? Oke, luar biasa. Enggak, kan? sebentar gini. Ada anggur campur empedu. Ada anggur campur mur. Pertanyaan saya, yang menjadi obat penawar itu yang mana? Kalau kita cek, Pak, di kalau bisa cek itu anggur asam itu bukan racun, Pak. Itu. Loh, pertanyaan saya sederhana kok. Ada anggur campur empedu, ada anggur campur minyak mur. Pertanyaan saya, menjadi penawar yang mana? Bukan penawar, Pak. Dia itu semacam supaya orang itu jangan terlalu menderita kayak karena ya udah, berarti Yesus berapa kali minum anggur kalau di situ? Sangat menderita, Pak. Itu loh, Pak. Ya, intinya anggur asam atau anggur mur itu bukan racun. Itu sudah final. Bisa dianu, Pak. Kalau Bapak ini anu Ustaz. Tapi ini saya membaca tafsiran begini. Tafsiran Mazmur 69 ayat 22a ya. Dikatakan mereka memberi aku makan racun. Bisa diterjemahkan juga sebagai empedu.
di sini bisa saja seperti Tuhan Yesus bersedia mengecap racun dalam penderitaannya di kayu salib, sehingga oleh karya salibnya Markus 16:18 tanda-tanda yang mengikuti orang percaya adalah sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ini tafsiran dari orang Kristen sendiri nih yang saya baca nih. Jadi kalau Yesus sama sekali nggak makan racun, berarti Mazmur 69 ayat 21 gagal. Nah, silahkan Anda pilih. Bapak bisa cek juga bahwa anggur asam itu bukan racun, Pak. Bapak bisa Jangan dihilangkan yang empedunya, Bang. Empedu di Matius. Iya. Yesus minum anggur campur empedu. Empedunya itulah yang racun. Nih tafsiran orang Kristen. Orang Kristen sendiri. Mereka memberi aku makan racun. Bisa diterjemahkan juga sebagai empedu. Empedu itu racun. Silakan Ustaz Talib, monggo. Iya. Tapi menariknya itu kembali kepada penyaliban Yesus ya. Ini mengenai penyalibannya. Ini tadi juga malah dia salah satu dia yang hampir sepakat. Bu Darni, tadi ada beberapa kawan kita yang terbuka pikirannya, akal sehatnya gitu. Penyaliban Yesus, ternyata kata Yesus itu mengikuti kehendak Bapakmu. Bener ya? Bukan, itu menggenapi penyaliban itu menggenapi bukan. Taurat, kitab Taurat para nabi. Itu memang harus dijalankan, akan terjadi. Makanya ada tadi dibaca. Tunggu dulu, kan tadi udah dibaca Pak Ustadz tentang nubuatan ada di kitab Mazmur. Dengerin dulu gini. Ingat Bu Darni, iya. Pembunuhan terhadap Yesus, kata Yesus, kamu Bapakmu, bener ya? Bener gak? Iya, Bu Darni? sesuai ayat. Iya, sesuai ayat. Baik, sesuai ayat, sepakat. Oke, ini yang sangat cantik Bu Darni malam ini. Dan kata Yesus di situ, yang menjadi Bapakmu siapa Bu Darni? Yang iblislah yang menjadi bapakmu itu gitu. Nah, cocok sekali. Mau kebawa kemana aku, Bang Alip? Loh, ya itu, aku tidak akan membawamu kemana-mana. Cukup kau sepakat. Dan memang ternyata yang menghendaki Yesus dibunuh dan disalib adalah Bapakmu. Cuman Bapakmu di situ adalah si iblis. Iya, sesuai dengan data. Tetapi sesuai dengan nubuatan. Tunggu dulu. Tetapi sesuai dengan nubuatan penyaliban Yesus dan penyiksaan Yesus dan kakinya ditusuk, tangannya ditusuk dan kakinya dipaku, itu semua tercatat di dalam Mazmur. Jadi sudah jelas dan real bahwasanya ada penyaliban itu kan. Mazmur 91 nomor 8 di situ dikatakan Yesus itu nonton penyaliban itu. Itu jelas, bukan Yesus yang disalib. Jadi siapa menurut Bang Alip yang disalib? Nah, menurut pelajaran kalian. Makanya kita uji pelajaran sebelum ke pelajaran umat Islam, kita kaji dulu pelajaran Kristen. Uji. Jadi siapa yang disalib? Kita sudah mengakui loh. Siapa? Waktu saya tanya Amsal 21 ayat 18, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Iya, sekarang kita kaitkan dengan penyaliban. Siapa yang berkhianat? Ini kena kalian ini ku taruh ini. Ayo, siapa berkhianat? Yudas Iskariot. Udah? Yudas Iskariot. Sekarang seharusnya siapa yang harus dihukum berdasarkan Amsal 21 ayat 18? Kalau semua orang pengkhianat harus dihukum. Berarti seharusnya Yudas kan? Tunggu dulu, udah? Nah, menurut kalian Yudas disalib kan? Udah?
Menurut kitab Anda ini. Iya, Ini menurut analisis benar. dari kitab Anda. Nggak ada di dalam Alkitab kami nggak ada dikatakan Yudas Anda disalib. sendiri udah mengakui tadi. Bukan, itu kan pertanyaan di luar dari Alkitab itu. Nah, Amsal tetapi- kok. Pak, Amsal kok keluar Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab, si Judas ini bunuh diri, udah gantung diri dia. Jadi sekarang kalau si Judas disalib, di mana orang yang yang gantung diri itu? Di mana nama si Yudas yang di dalam Alkitab gantung diri? Di mana? Siapa gantung diri itu? Kita ke Amsal dulu. Amsal ini Nggak mari boleh. kita Bapak Amsal kita jadikan tolak ukur, Bu. Jadi kita jadikan tolak ukur bukan, Amsal ini. orang Bapak jangan suka mengobrak-abrik Alkitab ini. Bukan mengobrak-abrik, justru saya Bapak. ingin meluruskan. Bukan, Bapak ini Kenapa membengkokkan takut? ini. Bapak membengkokkan. Tunggu. Amsal kita jadikan batu uji. Enggak, Di Amsal Bapak, ini harus 21 kutuntut. ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Tunggu dulu, Bapak harus kukejar. Kalian juga saya dengar di room ini mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah diserupakan, yaitu Judas Iskariot. Sementara di dalam Alkitab kami ini tercatat bahwasanya si Judas itu begitu dia menyesal bahwasanya memberikan 30 keping perak kepada orang Roma itu, tentara Roma itu, bahwasanya siapa nanti kucium itulah Yesus, katanya. Dia menyesal dan gantung diri. Biar tahu kalian, ada ayatnya di dalam Alkitab ini, dia gantung diri. pelan-pelan. Jadi kalau dianya Pelan-pelan, disalib, pelan-pelan Bu Darni. Iya. Pelan-pelan Bu Darni, sabarlah nggak Bu Darni. bisa, nggak Kiamat bisa masih aku jauh, lembut. Bu Darni. Iya, kiamat masih jauh. Oke, Oh, Bang Bu Darni, Alif. izin ya, Ustaz, kita kembali lagi. Baik, mari kita uji perkataan Yesus dan merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, ini juga pembahasan yang masih menarik. Bu Darni juga sudah terdasarkan barusan. Oke, Yohanes 8. Yohanes 8. Nanti Ayat. nggak sadar lagi. Ayat. Oke. Yohanes 8 dari 42 mari kita baca. Sebenarnya dari sebelumnya sih. Mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ingat kata kuncinya, kalau memang Tuhanmu yang menjadi Bapakmu itu, maka konsekuensinya Yesus itu dikasihi, kata Yesus. Jelas ya? Yesus itu dikasihi, diterima ajarannya, bukan dibunuhnya, oke? Namun kata Yesus apa? Tetapi yang kamu kerjakan, ini kita baca ayat sebelumnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah, apa kata Yesus? Berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ingat, yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah berusaha membunuh Yesus. Dan membunuh Yesus ternyata bukan kehendak Tuhan. Karena kata Yesus, jika engkau mengikuti kehendak Tuhan, maka kamu mengasihi aku. Nah, mari kita lanjut. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, dan seterusnya. Baik, Bu Darni, yang hendak membunuh Yesus, menurut Yesus siapa, Bu Darni? Yang hendak membunuh Yesus itulah tentara Roma yang disuruh para pemuka agama pada saat itu. Mereka itu sudah marah kepada Yesus karena Yesus mengatakan dia adalah raja, dia mengatakan Mesias, dia mengatakan anak Allah. Harus kujawab dong. Kata Yesus, jawabannya nggak kena. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan iblislah yang menghendaki Yesus dibunuh. Betul kan di situ, Bu Darni? Iya, iblis yang menghendaki itu dibunuh. Berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Itulah tentara Roma. Tentara betul. Roma dan para pemuka imam itu. Sementara kehendak Tuhannya Yesus adalah mengasihi Yesus. Ini bertolak belakang. Pasti iya.
Kan itu Nah, mereka, betul. itu mereka, bukan kami ya. Itu mereka Nah, yang betul, menyalibkan betul. Yesus. Itu mereka. Nah, betul, Karena betul, Yesus betul, sudah betul, mengatakan, betul. siapakah kau Yes. ini? Kan begitu mereka tanya. Kau Oke. adalah Oke. kaukah raja itu? Sampai diolok-olok dia Oke, dikasih siap. raja Menurut raja perkataan itu Yesus, baju itu diolok-olok dia. Menurut perkataan Yesus dari Yohanes 37 sampai 44, maka di situ jelas pernyataan Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak iblis. Ya. Iya, itulah Betul. iblis, tentara Roma, iblislah itu dan para pemuka agama, para orang-orang betul. Yahudi dan anjing-anjing di sekitarnya itu. Sementara Yesus tidak menghendaki dirinya dibunuh. Bukan, satu juga itu memang, dengar dulu, satu juga itu kan sudah nubuatan para Oke, nabi harus baik. dijalankan dan digenapi, Loh, harus berjalan sekarang itu loh Bang Ali. Begini, bukankah sering dibahas? Mungkin tadi juga sama Gurunda juga sudah dibahas. Kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci bagi Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya. Artinya pembunuhan Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan adalah yang disukai oleh iblis. Betul. Artinya jika memang benar Yesus dibunuh adalah perbuatan yang keji bagi Tuhan. Sepakat? Jangan doang. Ini kan dari pihak kalian itu. Kalau ini kami, kitab Anda. Iya, tapi kan pihak kami mempelajari bukan seperti itu. Kalau penyaliban berarti ini, salah belajar selama ini. Ya, itu Berarti urusan selama ini kalian. belajar. Nah, Loh, itu kok kalian urusan bilang. kalian? Enggak, kalau menurut kami orang Kristen nggak ada kami salah belajar. Memang begitulah keadaannya di mari dalam kekristenan. Mari kita, Oke, baik. Menurut Yesus, Yohanes 8 dari 37, di situ pembunuhan terhadap Yesus adalah keinginan iblis. Sementara keinginan Tuhannya Yesus adalah Yesus dikasihi. Selesai perkara di sini. Bahkan dikatakan di situ ya, di poin terakhir, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya di sini ketika iblis hendak membunuh Yesus, di situ poinnya adalah di situ sedang berada di dalam dusta, bukan kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam iblis. Bu Darni, secara iman Anda, Yesus terbunuh di kayu salib itu sebuah dusta, bukan kebenaran. Iya, termasuk itu sebuah dusta. Karena itu dibenarkan. Tunggu dulu. Tuhan tetap membenarkan kejadian itu harus terjadi. Karena kan udah dibilang itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan dia itu akan disalib itu dan dianiaya. Kalau itu benar terjadi, artinya itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Udah pastilah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, namanya sudah pembunuhan. Nah, kalau perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak menghendaki kalau Yesus disalib. Tetapi Yesus tetap menyerahkan dirinya karena begitu besar kasihnya kepada kita umat manusia. Dia rela mengorbankan dirinya untuk berada di tiang salib itu. Iya, menyerahkan dirinya dia. Loh, Yesus sampai pergi ngungsi bersama muridnya ke Taman Getsemani itu apa? Buktinya, tunggu dulu. Waktu mau ditangkap dia tentara Roma, dia kan si Petrus itu siapa itu dipotong telinganya. Lalu tunggu dulu. Dengar dulu Bang Alip. Kita masuk ke narasi kitab Anda. Lah, enggak, aku dulu lah menerangkan supaya orang penonton juga tahu. Nah, jangan bilang seperti itu. Waktu dipotong si Petrus telinga tentara Roma itu, datang Yesus, diambilnya telinga itu yang putus, disambungkannya kembali telinga itu tentara Roma itu. Nah, tetapi dibiarkannya dirinya. Bisa aja itu, katanya mati semua itu. Biar tahu kalian, diembuskannya semua itu mati, sedangkan kupingnya disambungnya. Pada saat itu dan juga pasukan ahli-ahli Taurat itu datang ke Taman Getsemani atas pemberitahuan siapa?
Si Judas Iskariot. Yudas. Di kan dalam dia yang Lukas mengantar. dikatakan memang Yudaslah yang kerasukan iblis, Memang. sehingga dia mengadakan suatu kong kali kong agar Yesus ditangkap. Iya, menjual Memang 30 keping. penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah karya iblis. Betul? Bukan karya iblis itu. Pekerjaan karya iblis. Tunggu dulu, jangan bilang karya iblis. Pekerjaan apalagi mau iblis, disayang? tapi dibiarkan Elohim itu berlalu karena itu sudah dinubuatkan. Apa bedanya karya sama kerja, Bu? Karya itu bahasa Sanskerta, kerja bahasa Indonesia. Apa bedanya? Kalau karya itu kan ibaratnya begini, memang semua itu atas pekerjaan si iblis. Sementara ini penyalipan ini kan. Mari kita kutip lagi perkataan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata Yesus sendiri, ingin membunuh Yesus adalah karya. Iya, itu pekerjaan setan. Lah iya, makanya yang ingin Yesus dibunuh itu keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Tunggu dulu, kalau malaikat di situ kan nggak terjadi penyalipan. Lucu kalian inilah, iya. Sampai saya gitu-gitu aja pun kalian tanyai lagi. Ya, coba selesaikan Bu Darni. Kata Tunggu Yesus. dulu, kalau malaikatlah di situ semua, kalau malaikatlah berada di situ, berarti nggak ada terjadi penebusan itu kan? Nggak terjadilah penebusan itu. Dengerin dulu Bu Darni. Kita lihat dulu narasi Yesus. Kamu melakukan keinginan bapakmu. Nah, yang diingini oleh mereka itu apa? Membunuh Yesus atau menyelamatkan Yesus? Saya tanya. Iya, namanya juga mereka sudah berniat jahat. Ya tentulah mau membunuh Yesus. Artinya kata Yesus, pada saat membunuh itu Yesus adalah mengikuti keinginan bapakmu. Siapa bapakmu di situ? Iblis dari situ pada saat itu. Iblis. Ya sudah, hanya iblislah yang menginginkan penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah, betul? Iya, memang iya. Kalau nggak terjadi itu. Hanya iblis yang menginginkan penumpahan darah terhadap manusia tidak bersalah. Itu iblis. Nah sekarang kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah? Kalau penyalipan ini Tuhan itu membiarkan supaya genaplah tunggu dulu, supaya genaplah firman Tuhan itu di dalam kitab para nabi. Gitu dia. Berarti Tuhan lebih jahat dari iblis. Ya terserah kalian mau menilai dia jahat. Yang jelas nubuatan itu harus tergenapi, harus dijalani, harus dilalui. Kalau nggak dilalui berarti nggak nubuatan, nggak terjadi. Ingat. Sebelum tunggu dulu, sebelum Yesus ada di dunia ini, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur dan di kitab Yesaya. Makanya saya bilang kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yesaya dan Mazmur. Makanya kita berdebat di sini. Selalu kalian tantang nggak ada penyaliban Yesus. Nah, kita kembali kepada perkataan Yesus. Baik, Bu Darni, saya tanya sama Anda. Kita kembali kepada perkataan Yesus. Di 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ini terakhir adalah Bapamu. Terakhir ya, udah 4 kali terakhir. Ya. Masukku ini cerita ini sudah ini terakhir. Ya, jangan lagi. Silakan. Baik. Mari kita akal sehat gunakan. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, Yohanes 8:42 dikatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya, kehendak Tuhan itu Yesus itu bukan dibunuh tapi dikasihi. Benar nggak? Harusnya di sini. Harusnya, dan itu adalah kehendak Tuhan. Yes. Kehendak Tuhan menurut Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, kehendak Tuhan itu adalah mengasihi Yesus. Tetapi mari kita lihat, kamu mengerjakan keinginan Bapakmu, yaitu hendak membunuh aku. Siapa bapakmu di situ? Iblis. Artinya kehendak iblis Yesus dibunuh. Kehendak Tuhannya Yesus
Yesus dikasihi. Yes, ya. Kontradiksi di sini antara iblis dan Tuhan. Kehendak Tuhan, Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh. Kehendak iblis, Yesus dibunuh. Anda berpihak di mana, Bu Darni? Yes, Tuhan itu harus membiarkan itu terjadi karena penebusan itu akan dikerjakan. Penebusan Kembali itu lagi. harus dinubuatkan. Kalau tidak dinubuatkan, itu bukan nubuatan namanya. Kalau enggak, ngapain dicatat di dalam Mazmur? Ngapain dicatat dalam Yesaya? Deal, titik, selesai ini. Jangan lagi. Oke, baik. Mazmur dan Yesaya tadi sudah dikatakan. Mazmur 91 nomor 8. Kalau Anda bawa Mazmur, di situ Yesus tidak disalib. Yesus menonton dari kejauhan. Ingat Bu Darni, Anda baca di situ Mazmur 91 nomor 8. Kita kembali lagi kepada penjelasan yang tertulis di kitab Anda. Mazmur. Ayo kita baca jelas dulu. menurut- Ini terakhir, jelas. Mazmur. Ini terakhir mulu. Sebentar, Bu Kembali Darni. kepada perkataan Yesus. Enggak, Kembali soalnya kepada perkataan Yesus. tadi pun sudah kita baca bahwasanya ada di Oke, kitab baik. Mazmur tentang penyaliban ya, Yesus. ya. Nah, Kembali berarti pada- ada nubuatan, oke. ada nubuatan kan gitu. Nah, sekarang kembali kita baca berapa tadi Mazmur 91 ya? Ya, harus kita Ya baca Allah. biar Ya, silakan Mazmur 91. iya, kadang mana tahu nanti salah pengertian ya kan. Jangan-jangan Bu Darni yang belum pernah baca. Ya sudah baca, cuman kan gak kuhafal. Pasti ngerti nanti aku kemana arusnya itu. Mazmur 91 ayat 8. Dalam lindungan Allah. Itu perikopnya, judulnya di atas ya. Ayat 8. Ya iyalah. Ayat 7 dulu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah ini? Allah penolongku. Itu dia. Ada lagunya. Tunggu dulu. Mazmur 91 Menghibur diri sebelum ayat 7. terpojok ini. Enggak, sambil memikir. Sambil mikir kan. Udah, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Di sini kalau ini enggak loh. Yesus selamat atau tidak di sini dari penyaliban Bu Darni? Ini dalam perlindungan Allah. Lah iya, dia selamat dari pembunuhan, bahkan dia menonton dari kejauhan. Jadi menurutmu Bang Alip yang di TKP itu yang dibawa-bawa dia banyak kali orang datang sampai diganggang kemana-mana dia di arak-arak, dan waktu jatuh dia ada Simon dari Kirene karena sudah kecapean sudah. Yesus. Siapa kau? Simon dari Kirene. Kau bawa salib Yesus semua ini, gurumu ini. Penting, Bu Darni, Ada di TKP semuanya itu. Yang penting Bu Darni sudah tahu kalau ternyata di situ menurut nubuatan Yesus itu selamat dari petaka. Bahkan dia menonton dari kejauhan. Bukan itu maksudnya. Ini yang menonton dari kejauhan para mereka pada saat itu maksudnya, bukan Yesus yang menonton. Yesus itu memang dia tersalibkan kok menonton. Seorang diri atau gini menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Artinya apa? Orang fasiklah yang dihukum. Benar Bang tadi Alip. Amsal 21:18. Bang Alip, kenapa Yesus menonton? Tebusan orang baik. Bang Alip, kenapa Yesus menonton? Kenapa Yesus menonton? Bisa aja itu udah dibilang ditiupkannya semua itu, katanya mati semua yang ada di situ. Udah, karena tengok dia kan bangkit. Kenapa dia membiarkan dia menonton? Supaya genaplah nubuatan para nabi, supaya genaplah tulisan yang terdapat di nubuatan para nabi. Gitu Bang Alip. Intinya adalah
Kalau memang pembunuhan terhadap Yesus sehingga Yesus manusia tidak bersalah adalah kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan urusan kalian. Itu terserah kalian. Gimana sih? Iya, nggak ada dikatakan seperti itu. Tidak, bukan kalian salah mengartikan. Bukan arahnya ke situ. Tidak. Terserah. Udah oke. Nah, sama aku ya Bunda. Tapi kita nanti berantem, Bunda. Janganlah. Buktinya, Ya, aku santai aja. nih, ya sedikit sebelum ke Oh Bunda udah, Rahma. biarlah Bunda Buktinya. Rahma. Tapi ganti-gantian ya Bunda. Buktinya. Mari kita lihat buktinya. Matius 27, Matius 27 nomor 3 dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, benar nggak pernyataan Yudas ini? Memang baru gantung diri lah dia. Gantung diri dia. Bunuh diri. Jadi jangan kalian bilang si Judas mengganti yang disalib. Dia bunuh diri. Sebentar. Artinya di sini Bu Darni bahwa tindakan Yudas itu mengikuti kehendak iblis. Bukan kehendak Tuhan. Buktinya Yudas menyesal. Anda setuju dengan penyesalan Yudas? Ya setuju dong, dia menyesal. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang salah karena membunuh manusia yang tidak bersalah. Ya. Selesai kan? Dan pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah satu yang menghendaki, yaitu iblis. Oke, saya selesai. Oke. Jadi Bu Darni, kita santai aja ya. Ini sudah bahkan beratus-ratus ya kalau kita tengok data dalil yang ditunjukkan oleh Gurunda, Ustaz Sugi, Ustaz Ali, semua tuh data-data Bu Darni tangkis. Bu Darni menutup diri lah, nggak ini. Nah, saya berlogika aja ya sebelum ke yang lain ya teman-teman. Gini, kalau kita baca Bible, ada perkataan Yesus, dosamu sudah diampuni. Lukas berapa ya? Lukas 5 ayat 20 itu Bunda. Ya berarti Yesus tanpa mati terkutuk di tiang salib bisa mengampuni dosa. Iya. Kan? Nah, kalau ini Yesus sudah ada nubuatannya, terus dia udah tahu bahwa dia akan mati tuh nubuatan itu, ya berarti dia ke bumi ini untuk apa? Bunuh diri. Dia udah tahu akan mati. Atau Allah Bapa yang menubuatkan anaknya ini, anak yang dikasihinya ini, berarti dia bertentangan dengan firman sendiri bahwa janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau ini Yesus anak tunggal, anak yang dikasihi kan? Dia berfirman di perjanjian lama, jangan membunuh, janganlah kau membunuh orang tidak bersalah. Kemudian anak ini dibunuh sebagai dia dinubuatkan untuk penebusan dosa. Akhirnya itu yang kalian imani. Tapi kalau anaknya harus mati atau Tuhan yang mati, Tuhan ini yang harus mati sendiri, berarti tidak ada kekuasaannya. Dia tidak berkuasa. Ya. Karena dia harus mati untuk dosa-dosa. Padahal bisa mengampuni kan. Terus kenapa dia harus mati? Dia yang menciptakan seluruh manusia. Dia yang menciptakan surga neraka. Terus untuk memasukkan teman-teman Kristen ini, dia yang harus mati. Tuhan yang harus mati. Kan cukup dia bisa mengampuni. Banyak di dalam Bible ayat-ayat pertobatan. Berbaliklah. Dan Tuhanmu di surga akan mendengarkan pertobatanmu. Banyak data-data di Bible-mu, Bunda ya. Kalau kita membuat dulu dogma doktrin, Tuhan ini maha kuasa loh. Terus kenapa dia pula yang harus mati? Dan menebus kemana Tuhan ini? Tuhan ini tidak ada kedudukan lebih tinggi daripada Tuhan ini. Tuhan tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Terus dia harus nebus kalian kemana?
Makanya tadi diuraikan untuk membuka pikiran Bunda bahwa Yesus yang mengendaki kematian Yesus ini iblis. Apalagi kalau Tuhan kan nggak mungkin mati. Kalau Anda berkata itu kemanusiaannya, berarti kata Gurunda tadi ya pasti dia menanggung dosa-dosa kalian, tentu dia berada di neraka nantinya. Ya kan, kasihan. Nah, saya kembali, kalau Allah itu tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, Tuhan. Ya, berarti mudah baginya kalau ingin memasukkan kalian ke dalam surga. Cukup kalian mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Itu persyaratannya. Begitu Bunda. Jadi apalah, coba kalau pakai logika berpikir ya, Tuhan itu maha kuasa loh. Kalau dia harus mati dan untuk mati di tiang salib terkutuk, berarti nggak ada kekuasaannya, nggak ada kemahakuasaannya. Dan dia menembus kemana? Kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Terus dia nebus kemana? Masakan dia mau menebus ke iblis? Karena tadi udah dijelaskan, disampaikan Ustadz Ali, Gurunda, bahwa ya iblis yang mengendaki kematiannya, berarti dia menembus ke iblis. Berarti iblis lebih tinggi daripada Tuhan, lebih tinggi kuasanya daripada Tuhan. Ya kan? Jadi Yesus ini yang kalian anggap Tuhan, menebus kemana kalian ini? Ya tentu menebus ke iblis, karena yang menggoda Yudas adalah iblis. Yang memprakarsai dosa waris adalah iblis, yang dianalogikan ular tadi menggoda Hawa. Kemudian diprakarsai penebusan ini oleh tergodanya Yudas, digoda oleh iblis. Terjadilah penyaliban ini seperti iman kalian kan. Nah, artinya iblis ini lebih hebat, lebih berkuasa daripada Tuhan atau Yesus kalian kan. Kemudian Tuhanmu ini menebus kemana ini dosa-dosamu? Menebus ke iblis. Nah, begitu kalau Anda mau kita main logika. Kalau data-data tadi Anda bisa menangkis segala macam. Nggak tega kan menerima Yesus di neraka karena menanggung dosa-dosa kalian. Tubuh kemanusiaannya menanggung dosa-dosa kalian. Jadi saya ingin berkata, Tuhan itu maha kuasa Bu Darni. Banyak ayat-ayat pertobatan di Bibelmu. Kalian disuruh berbalik dan memohon pengampunan, dan Tuhan di surga akan mendengarkan doa-doamu. Ya, nggak ada cerita bahwa dia yang harus mati menebus dosamu, nggak ada. Justru Udah. Iya, sudah. Udah Bunda? Oke. Iya gini Bunda. Menebus kemana? Tuhan Maha Kuasa, kan gitu. Menebus kemana? Nah, kalau dulu perjanjian lama, Elohim menyuruh manusia itu agar mengorbankan kambing domba dan darahnya dipercik-percikkan. Udah diulangi lagi kembali. Udah berulang-ulangin tapi gak apa-apa lah. Firman Tuhan kita ulang-ulang biar kita ingat. Nah, kalau dulu kan disuruh mengorbankan untuk penghapus dosa, ya kan, mengampun dosa. Kenapa pula lah? Kenapa mesti dipotong-potong itu kambing? Kenapa pula mesti dipotong-potong itu domba jantan yang tidak bercelah? Setiap tahun harus dipotong. Bayangkan begitu banyaknya binatang itu dikorbankan untuk memotong-motong itu untuk penghapus dosa. Gitu pula kan? Untuk apa? Untuk apa kan gitu? Nah, makanya aku sudah muak dengan korban-korbanmu kan gitu. Nah, jadi Yesus didatangkan, roh Elohim itu diturunkan untuk menebus manusia. Karena yang menghapus dosa ini harus yang suci. Kalau binatang-binatang itu tidak suci, tidak kudus, sudah. Tetapi karena disuruh Tuhan seperti itu dilakukan. Nah, kenapa sekarang hanya satu kali saja darah yang suci itu? Itulah darah Yesus. Tetapi kenapa lihat kuasanya? Dia kan hidup kembali. Sebentarnya dia mati. Gak lama, sebentarnya mati dia. Apa salahnya digenapi firman Tuhan itu? Apa salahnya digenapi nubuatan itu? Nah, setelah dia bangkit kembali, nah setelah kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita sudah diperdamaikan dengan darah yang suci itu kepada Elohim. Nah, tetapi aku seperti yang semula juga sudah saya bilang, saya tetap juga akan berada di dalam kebenaran. Aku nggak seenak jidatku melakukan kejahatan. Makanya ada di ayat di dalam
Roma 1 ayat berapa itu? Ayat 8. Semua orang yang hidup di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagimu. Memang enak kali kami orang Kristen ini. Kalau sudah di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bagaimana penghukuman yang bagaimana yang tidak ada? Kalau menuruti hukum. Kalau yang setauku yang di dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus pasti melakukan kebenaran dan kebaikan dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, makanya nanti kalau udah datang Yesus kedua kali, itulah yang diangkat, yang hidup di dalam Kristus tadi. Gitu loh Bunda Rahma dan Bang Alip dan Ustadz si Sugi dan lain-lainnya. Begitu dari saya. Kasih. Oke. Nah, tadi diajak berlogika, nggak nangkep gitu loh. Padahal mudah memahami ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Terus dia pula yang harus mati. Dia yang menciptakan Bu Darni loh. Dia yang menciptakan manusia semuanya, alam raya, alam jagat raya, dia yang menciptakan nih. Tuhan yang menciptakan. Terus dia pemilik surga. Kenapa dia yang harus mati untuk memasukkan kita ke surganya? Kamu lari ke perjanjian lama kan? Sedikit lagi. Terus kalian ditebus kemana? Karena nggak ada lagi penguasa di atasnya kan? Tuhan lah paling berkuasa. Nggak ada lagi di atasnya. Dia nembus kemana ini Tuhan? Apa kalian ditebus ke iblis? Karena ini hasil dosa waris ini adalah kerja iblis. Berarti Tuhan menebus kalian ke iblis ya. Tapi karena Anda tidak cocok dengan diajak berlogika, kita ke data ya. Kalau Anda lari ke perjanjian lama, kita ke perjanjian lama. Tuhan memanggil Musa lalu berfirman, berbicaralah kamu kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu dari ternak. Dari ternak ya, ini firman Tuhan kepada Musa. Haruslah persembahanmu dari ternak, yaitu domba, lembu, kambing, dan sapi. Ini data di Bibelmu. Kemudian di mana ya, ntar saya lupa, di Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Di sini kulit binatang dan kotoran bisa dijadikan korban penghapus dosa. Nah, bagaimana mungkin kematian Yesus Anda bandingkan dengan kotoran sapi dan kulit sapi ini yang dibakar untuk korban penghapus dosa? Bagaimana mungkin? Ini logika lagi saja kalian berpikir. Tuhan di perjanjian lama tidak pernah menginginkan korban atau korban darah manusia ya. Selalu dia perintah kepada Musa, ternak. Ya, nggak ada permintaan. Maka kalau kita meminta kepada kalian, mana data di perjanjian lama maupun perjanjian baru Tuhan meminta korban darah manusia? Nggak akan ada. Tapi coba kita ke sedikit Bu Darni ya, ke Paulus ya di Ibrani, ke Paulus di Ibrani. Apa kata Paulus? Yesus membawa darahnya sendiri. Yesus membawa, sebentar nanti aku salah ya. Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Jangankan dengan darah lembu jantan dan darah domba. Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini pengajaran Paulus di Ibrani ya. Jadi kalau kita minta mana pengajaran Paulus? Karena memang nggak nyambung apa yang kalian imani dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, nggak nyambung, oleh Yesus nggak nyambung, nggak pernah nyambung. Apalagi di perjanjian lama Tuhan tidak pernah meminta kalian untuk mempersembahkan darah manusia, tapi itu pengajaran pengajaran Paulus di Ibrani ya, di Ibrani berapa ya, sebentar saya tengok dulu nanti saya salah. Ibrani 9:12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya kan ajaran Paulus nih. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Nah, ini Bunda ya.
Coba baca baik-baik ini Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat yang akan menyucikan hati nurani. Ini pengajaran Paulus di Ibrani, surah-surah Paulus yang kalian imani, Bunda. Kalau pengajaran Yesus nggak ada, pengajaran Tuhan di perjanjian lama pun nggak ada. Makanya saya lebih baik mengajar Anda ke logika. Tuhan ini maha kuasa. Misalnya nih, saya punya perusahaan nih. Untuk memasukkan kalian ke perusahaan saya, apa yang saya harus mati? Kan tentu saya cukup melihat biodata Bu Darni, melihat catatan-catatan CV Bu Darni. Apa nih kelebihan Bu Darni? Apa ini nih? Tinggal saya ACC kok, saya penguasa, saya punya perusahaan. Saya masukkan saja Bu Darni. Udah masukkan perusahaan saya pemilik kok. Saya yang membuat nih perusahaan saya nih, silakan masuk. Nggak ada ceritanya kalau saya pemilik saya yang harus mati, terkutuk pula saya. Itu logika saja kita pakai, Bu Darni. Tuhan itu, Bu Darni, maha kuasa, maha segalanya. Mudah bagi dia untuk mengampuni dosa. Menciptakan Yesus saja mudah, apalagi untuk mengampuni dosa. Gitu kalau kita berlogika ya, Bunda ya. Iya, gini. Itu sama juga seperti ini yang ku bilang, ku ceritakan tadi, Bunda. Untuk apa dulu disuruh Tuhan memotong korban yuk? Untuk apa? Ngapain? Kan nggak penting kan? Kan gitu juga lah kita bilang. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan itu akan terlaksana oleh penyalipan itu tadi. Makanya sudah dinubuatkan di dalam Yesaya itu. Nah, sekarang aku heran lah, karena udah iman kami Kristen seperti itu, dan memang itu tidak diragukan lagi. Memang penebusan itu harus ada, dan Yesus juga dan Elohim juga mengatakan di dalam kitab Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada penebus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan seperti itu. Nah, tetapi Elohim itu kan gak turun ke bumi ini, yang diturunkan rohnya, kalemnya, firmannya. Itulah Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan, memperdamaikan manusia ini. Nggak lagi mengorbankan korban-korban binatang itu. Cukup sekali saja pengorbanan. Itulah melalui Yesus yang suci itu. Begitu loh. Itulah ya, udah ngantuk aku bah. Coba udah sedikit lagi. Satu sesi lagi. Coba baca Yohanes. Kita pakai data aja karena kalau secara Yohanes 11 buka, Yohanes 11. Yohanes 11 kita baca ya, dikit aja bunyinya. Siapa nih motor ini? Yohanes 11. Oh, di sini Bunda, ribut kali pinggir jalan. Ayat Yohanes 11. Ayat nomor berapa? Oh, entar dulu. Yohanes 11 45 atau 45 atau 4 atau 5 49 lah. 45 atau 49 ya. Kita lihat dulu. 49. Ini judul perikotnya Lazarus dibangkitkan. Bukan. Ya kan? Judulnya ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Oh ya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 49. Kalau kita baca satu perikop ini, persepakatan untuk membunuh Yesus, nggak ada diceritakan tentang kematian Yesus untuk menebus dosa waris. Nggak ada. Ayat 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka. 48 dulu. 48. Apabila saya bacakan dulu. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Lalu hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu yang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa
itu. Dia mati untuk bangsa itu ya, bukan untuk menebus dosa yang nggak ada disinggung ya. Tadi ku baca disebut dosa. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu akan datang juga ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi Yesus ini bersembunyi, lari dari kejaran orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang imam-imam Yahudi. Kenapa kalau ini nubuatan, terus yang pemilik kitab ini dia tidak tahu kalau ini nubuatan. Pemilik kitab ini loh yang kalian imani bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Terus kenapa dia ini malah mengingkari ini? Malah dia ingin membunuhnya. Iya, itu tadi kan Kayapas itu kan memang mau menangkap Yesus karena Yesus ini kan sudah merugikan mereka pada saat itu. Nah, sudah banyak pengikut Yesus pada saat itu, maka mereka berkompromilah mereka. Namanya juga melakukan kejahatan dan memang itu harus dijalankan. Kalau nggak ada itu dijalankan kan nggak terjadi penyalipan, nggak genaplah nas, nggak genaplah kitab suci itu, nggak genaplah nubuatan para nabi yang sudah tercatat di dalam Yesaya dan Mazmur dan Yeremia dan banyak lagi kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tercatat tentang penyalipan Yesus. Pemilik kitab ya, rabi-rabi, tentu rabi-rabi ini artinya ulama-ulama orang Yahudi ya. Rabi itu artinya ulama-ulamanya mereka. Dia tidak menerima adanya nubuatan ini. Andaikan dia menerima ada nubuatan untuk Yesus, ya pasti dia apa namanya ya? Pasti tertulis di sini bahwa ini untuk penebusan dosa. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus tidak ada disinggung tentang dosa waris Adam. Yesus selama saya baca Bible tidak pernah menyebut kematiannya untuk menebus dosa waris Adam, nggak ada. Kalau Yesus ini mati untuk nubuatan, berarti Tuhan yang berfirman di perjanjian lama mengingkari kata-katanya sendiri. Karena perintahnya, Bu, jangan kamu membunuh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Ya, berarti kalau dia ingkari, berarti kalau dia matikan Yesus atau dia menubuatkan Yesus padahal Yesus tidak berdosa, ya dia mengingkari. Ibarat orang, dia meludah kemudian dia jilati ludahnya kembali, dia ingkari kata-katanya sendiri. Artinya keimanan Bunda tidak seiring dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Bible, tidak seiring, baik secara data maupun secara logika. Secara logika pun tertolak. Tuhan itu maha kuasa, Bu Darni. Di dalam Al-Quran surah Zumar 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Di dalam Biblemu pun banyak ayat-ayat pertobatan. Kalian diharapkan disuruh untuk bertobat. Bertobatlah dan bertobatlah. Begitu, Bu Darni. Jadi kembali lagi saya kutip tadi Ibrani, itu pengajaran Paulus. Jangankan darah binatang, apalagi darah Kristus. Dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pengajaran Paulus. Pengajaran Yesus nggak pernah tuh mengajarkan bahwa dirinya darahnya adalah persembahan. Kan mudah. Jadi ini antara logika dengan dalil memang gak nyambung dengan iman Anda. Ya, dan memang kalau sudah memang itu tercatat dan itu ajaran dari Rasul Paulus, dan Rasul Paulus itu adalah termasuk dan
perintah oleh Yesus pada saat dia melihat cahaya itu, mulai saat itulah Paulus menjadi bertobat dan mengikuti Yesus. Dan kalaupun dicatatnya seperti itu, tentu itu adalah kebenaran, karena Rasul Isa Al-Masih itu, Rasul Yesus itu sudah tentunya melakukan kebaikan dan kebenaran. Makanya pada saat itu semakin bertambahlah orang banyak di Yudea, di sekitarnya itu, sampailah banyak murid-muridnya. Jadi udah ya Bunda, Pak, untuk hari ini cukup sekianlah dulu. Udah ngantuk kali mataku. Tadi belum ada aku tidur. Satu kata untuk Paulus ya, satu kata, kita nggak usah ribut-ribut ya, baru kita tutup. Iya Bunda ya. Anda menyinggung Paulus kan, perkataan Paulus begini. Saya terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Ini pengakuan sepihak Paulus ya, karena tidak ada konfirmasi dari Yesus. Yesus nggak pernah ketemu Paulus. Apa dia kata? Aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Tapi apa dikata? Setelah besar dia jadi pembunuh. Dia jadi pembunuh. Berarti dia terpilih jadi apa? Jadi pembunuh. Walaupun cerita kalian, walaupun cerita Bible pada akhirnya bertobat kan, tapi nggak ada juga kronologinya dia bertobat. Tiba-tiba saja dia jatuh. Biasanya kan kalau ada orang bertobat itu ada dipisahkan dulu. Dia berbuat baik, dia begini-begini. Ini tiba-tiba dia terjatuh loh di padang pasir. Ya ada cerita bahwa dia terkena epilepsi. Aku pernah baca sih, tapi itu mohon maaf ya. Kita udah kita nggak ke situ. Udah atau masih mau lanjut atau udah? Kapan-kapan lagi lah Bunda, ngantuk kali aku. Tadi pagi aku 6:30. Oke, nggak apa-apa. Ya, maaf ya Bunda ya. Nanti lain kali masih banyak waktu ya kan? Iya, tapi mohon maaf ya Bun. Coba direnungkan. Jangan dulu ikutkan doktrin. Coba direnungkan dengan akal. Tuhan ini Maha Kuasa. Nggak mungkin dia harus mati. Dia pemilik kok. Dia pemilik segalanya. Bisa mengampuni dosa kok. Kata di Biblemu, dosamu sudah diampuni. Apalagi itu yang mengatakan dia terkutuk kan Paulus lagi, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah kata Gurunda tadi, kalau Yesus terkutuk untuk menanggung dosa-dosa kalian, ya tentu ganjarannya, manusianya itu ganjarannya neraka. Oke Bu? Jadi mungkinlah Yesus masuk neraka kan? Gak mungkin. Iyalah, gak mungkin lah. Dia kan orang kudus. Direnungkan ya. Oke, makasih Bun. Oke lah, aku permisi lah dulu ya Bunda dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Darni. Selamat malam. Enggak jadi aku pergi. Enggak jadi pergi. Ada Bang Juma. Dari tadi pun aku di sini. Udahlah. Udah ngantuk aku. Serius, udah ngantuk kok. Udah ngantuk aku, Bang Juma. Besok lagi jumpa kita. Iya. Istirahat ya Bu. Iya Roma. Ani, jangan dulu Ani. Terlalu. Sudah ngantuk aku Roma. Tadi pagi jam 6:30 loh. Oke Ani. Iya. Oke lah ya. Harus istirahat. Kalian carilah oten-oten yang lain ya. Dadah semuanya. Selamat malam. Dadah. Semangat subuh. Iya. Kenapa aku dipanggil Roma ya? Mirip suaranya. Besar Gurunda sih. Mirip suaranya Bang Handi, mirip suaranya Roma. Iya, mungkin baiknya kita istirahat aja semua dulu. Besok lagi kita lanjut. Gimana Mas? Betul. Iya Bang Handi ya. Setuju. Biar ini sebentar. Ada siapa mau ngomong kan mau banyak yang nonton nih. Nggak ada suaranya. Gimana Bang? Ya ini begini ya. Untuk urusan berkontribusi dengan mualaf apapun itu gitu ya, sebaiknya dipusatkan saja di rekening yayasan begitu. Tidak ada berseliweran di luar sana rekening pribadi untuk mualaf kita gitu ya. Jadi siapapun itu. Jadi kalau ingin membantu mualaf, iya. Ya sebaiknya terkonsentrasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, nanti di sana kita alokasikan sebagaimana peruntukannya yang benar kan supaya tepat sasaran ya. Begitu ya Mbak Juma ya.
Kira-kira begitu ya, saudara-saudaraku. Iya betul Bang Andi, betul. Ya, itu sih informasinya, mumpung lagi banyak yang nonton, mungkin di bawah Oke, ada Bang Andi. peluang-peluang seperti apa ya. Itu sih informasi terakhir. Apa sebelum ditutup nih? Apa, Jos? Ya udah cukup lah. Iya, kita tutup aja. Bang Andi Iya. atau gimana? Mau? Iya. Udah, ditutup aja lah, nanti kita Silakan, mungkin Bang Andi. Bang, bisa. silakan ditutup. Ya saya saran ke Ustadz Alif lah. Bisa. Atau Adek Kores kerja bagian perjanjian. Kores. Awas dulu tidur lah ya. Ustadz Alif. Iya. Aikores itu belum bicara tuh, belum kerja dari tadi Aikores. Ya itu dia. Masya Allah. Mau ditutup ya. Ya, Aikores monitor. Oh udah habis, alhamdulillah. Nah, dibilangin kerja dari tadi lu. Oke, ya kawan kita akan closing untuk dialog kita yang seru ini ya bersama Bu Dearni. Bu Dearni makin sini makin lawas. Tapi semoga kalian betah karena mendengarkan argumentasi dari mujahidin yang ada di sini. Oke? Ya stay tune Ikhwan. Sesegera mungkin bulan depan insya Allah website AP yang berisikan tarik, siroh dan hadith beserta syarah-syarahnya akan segera rilis. Nah, itu bahasa yang benar ya. Oke, doakan supaya lancar. Oke, oh ini tunggu Akhiriko. Ya, itu silakan dibeli. Ya bolehlah. Akhiriko naik yuk, silakan. Ya gue juga ada yang pay ya. Gue kenapa nggak umumin di sini sekalian ya? Iya. Aku juga mau ngumumin ya. Ya, Gurunda siap. Silakan. Untuk yang mau nitip iPhone 15 Pro Max ke Kores melalui Bang Handi, bisa hubungi Bang Handi dan juga PY-nya silakan Bang Handi. Masya Allah. Ya udah cukup, saya dagang pay ya. Mau beli ya silakan hubungi saya aja. Murah kok. 5.000 perak satu. Gitu itu aja. Ya. Lanjut. Udah. 5.000 itu dapat ini ya ikhwannya. 5.000 itu dapat 5 plastik. Bang Handi baik. Silakan akhiri kok. 5.000 itu dapat ini ya ikhwannya. 5.000 itu dapat 5 plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Pak Juma. Belum. Oh, belum ya? Ya, salam kenal semua yang ada di bawah. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Insya Allah amanah dan halal. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan pastel mini abon tenggiri. Yang mau berminat membantu kami, silakan follow dan WA kami untuk pemesanan. Kami kirimkan melalui Lion Parcel dan Si Cepat serta JNE, bisa ke Malaysia, Singapura, dan Taiwan, juga ke seluruh Indonesia. Tidak bisa COD. Bang Zuma tambahin. Alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat sekalian, silakan yang mau pesan ya pastel, kemudian pempek, kemudian abon-abon, rica-rica, peletek ya dari olahan saudara Riko, silakan di DM aja langsung beliau atau ada nomor kontaknya beliau, silakan dihubungi. Insya Allah Anda akan senang dengan apa yang menjadi jualan daripada saudara Riko, karena kita semua di sini udah pernah coba dan memang enak, nikmat. Paling bagus itu menjadi menu cemilan pada saat dengarkan diskusi gitu ya. Silakan ya teman-teman, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Juga kalau mau Sama-sama. memberikan bingkisan kepada para debater, juga kepada Bang Handi, Kores dan sebagainya, Bang Zuma, host, bisa hubungi saya ya yang mau memberikan cemilannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ikhwan, demikianlah penutup dialog kita kali ini ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya netizen yang setia, masya Allah, ya salah. Sehat selalu semua. Laskar Api, salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak tahu, kalau tahunnya kan gak dapat saya datanya tadi. Itu nggak mungkin sehari dong. Tapi kalau bicara ayat bisa jadi sehari.